Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saudara sekalian, tolong di tap-tap layar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar kakandaku? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di bawah. Sambil menunggu gurunda kita Bang Zuma, dibantu tap layarnya ya. Itu ya, Aki ya. Temanya konsep orang. Ini hujan juga di sini, Aki. Oke teman-teman, tap-tap layar ya, biar roomnya kuat supaya tidak terlaporkan. Dan jangan lupa teman-teman follow ya akun AP Sultra, akun DPW Sultra. Suara saya jelas, Bang, Mas Ten? Alhamdulillah jelas sekali Kanda, jelas sekali Kanda. Alhamdulillah. Ya teman-teman yang di bawah dibantu tap layar lah ya. Ghost to 5.000 baru abang dah kita, gurunda kita Bang Zuma mungkin akan merapat. Kita sambil tunggu juga Ibu Pendeta ini. Ibu Pendeta tadi baru saya chat, beliau lagi di jalan, sudah mau hampir sampai di rumah. Ada apa abang dah kita dari Api Jateng. Silakan naik abang daku, abang dah kita Bang Samudra. Waalaikumsalam. Udah tarik ya? Datang lagi penyakit. Aduh. Naik, Aki. Udah aku tarik tuh, adik. Hah? Oh iya. Assalamualaikum abang dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya teman-teman ya, waalaikumsalam yang di bawah ya. Kirain aku di sini moderator, enggak aja. Belum bang, belum ya, belum. Akunnya baru di Andrean tadi malam bang, baru buka komal tadi malam bang. Oh. Abang host boleh nanti jadikan Bang Samudra juga moderator di akun Api Sultra, soalnya beliau ini juga tegas juga kalau jadi moderator. Insyaallah. Guru kita udah hadir. Iya guru. Oh iya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sudah ada abang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samudra udah sudah saya jadikan moderator. Gurunda jambak dulu itu, beliau baru naik. Sudah saya jambak. Bang Samudra turun dulu baru naik kembali. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita nih. Saya hampir ke sawah. Kupikir nggak jadi. Jadi Kanda. Tadi Ibu Pendeta baru chat, dia bilang dia lagi di jalan sekitar 15 menit lagi sampai Gurunda. Oke, sip. Siap. Dia tanya katanya debatnya sampai kapan? Saya bilang rencana sampai Idul Adha Kanda. Jangan sampai mirip Ferdinand siapa? Si hulu-huhuan. Katanya sampai 100 episode. Sudah kabur dia, itu sudah nggak berani itu kayaknya. Baru satu kali nggak mau lagi. Atau jangan-jangan dia kepatikan kali belajar.
Iya. Di bawah mungkin ada Abang Malikil juga. Beliau ini satu pandangan dengan Ibu Pendeta kita. Ibu Pendeta kita namanya Ibu Kesia Sembiring. Mungkin untuk perkenalan dulu ya. Ibu Kesia Sembiring adalah seorang pendeta muda yang bertugas di salah satu gereja karismatik di Medan, Sumatera Utara. Beliau pernah diskusi beberapa kali dengan teman-teman Apologet Islam Indonesia. Yang pertama itu di Komalnya Api Jawa Timur bersama dengan Ustadz Safi. Yang kedua pernah diskusi dengan Uni Rifa. Cuman karena beliau punya kerinduan pengen diskusi dengan Bang Zuma, alhamdulillah Bang Zuma sudah ada waktu untuk bisa diskusi dengan beliau. Mungkin beliau salah satu juga fansnya Bang Zuma, karena terakhir kemarin saya minta foto beliau sudah pakai masker. Iya. Nggak usah buka kamera kalau perempuan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pendetanya. Bukan, saya pendetawati. Pendetawati. Si itu ya Bang, si Depara ya. Saya nggak tahu deh. Saya belum pernah diskusi kayaknya. Kristi kayaknya, bukan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang pernah sama saya itu Pak Kristi. Kesia, Benar nggak, Kesia Mas? Uni. Iya, Kesia Uni Kesia. yang waktu saya jadi host. Iya. Iya si. Pendeta Kes ya? Iya tahu iya. Dia apa konsepnya ini ya? Dia agak enggak, tapi boleh lah. Panas. Iya, dia lebih ke ini, dia lebih ke monarki ya, betul. Iya. Apa namanya si Depara bener kayaknya itu yang kemarin sama saya itu pernah ya Bang ya? Depara. Kristi, coba lihat. Jam berapa Bang? Sekarang nih harusnya jam. Seharusnya sudah mulai sekarang Bunda. Cuman barusan saya chat beliau bilang dia minta izin 15 menit, kebetulan masih di jalan tapi sudah mau sampai di rumah. Oh iya. Sebelum itu saya ini dulu deh Bang, cuma izin. Ya silakan. Ya. Tadi itu saya lagi melihat akunnya si Ica ya kan. Jadi di situ ada bocil namanya Joseph Albert itu kan, yang kalau bicara itu suka membolak-balikkan kata-kata, terus suka menyerang orang-orang yang sesat dalam Islam, tapi memaksa kita untuk mengakui gitu kan. Dia membawa berkata gini, saya tidak suka bertasabuh, gitu ya. Nah inilah kenapa saya katakan banyak orang Kristen itu yang kalau bicara tuh suka nampar muka sendiri gitu. Dia memakai pakaian ala Arab ya kan. Terlihat seperti cosplay Arab. Kalau saya bilang itu bolehlah dikatakan serigala berbulu domba ya. Bertasabuh itu kan menyerupai suatu kaum. Nah, jadi ini kenapa saya katakan lisan dari para pendusta seperti apologet ke Kristen ini itu nampak kebohongannya secara nyata gitu loh. Dia bilang saya tidak mau bertasabuh loh. Ilmu aja bukan kayak orang yang ada di Vatikan gitu loh. Jadi saya tuh kadang heran, kalian para pendusta ini mewakili agama di hadapan publik, kebohongan kalian sendiri kalian nampakkan gitu. Jadi bingung saya kadang-kadang kok bisa-bisanya mulut kalian itu berkata bertasabuh pakai bahasa kalian. Ya, kalau kalian itu diajarkan sebenarnya tidak boleh jadi serigala berbulu domba, tapi yang kalian lakukan justru begitu gitu loh. Katolik lagi nih. Ini Katolik ini satu-satu Katolik agak melenceng nih anak ini nih, agak beda nih Katolik ini. Gitu aja sih, Bang. Doubling. Benar Iya, sekali iya. itu deh. Yang ada doubling. Memang Lanjut, begitulah lanjut. adanya. Seperti itulah adanya memang mereka. Karena memang di Al-Quran itu sudah disampaikan. Mereka tidak akan pernah bosan-bosannya untuk
menyesatkan manusia. Itu kerjaannya memang. Ini noise di mana? Ada double bang. Ini kayaknya entah host entah siapa ini double. Hostnya doubling host. Coba itu. Di-mute dulu bang API Sultra. Saya sudah punya beberapa video bang Zuma kan. Saya kan sibuk, saya mengawasi room-room Kristen ini karena begini. Kalau kita kan selalu menjawab di komal kita kan. Jadi saya nggak tahu lagi syubhat-syubhat apa yang mereka bawa. Kalau mereka nggak berani masuk ke komal kita, yang naik ke komal saya itu yang awam-awam ini, maksudnya bukan Polikardus kan. Karena saya lebih senang kalau Polikardus, biar kita tahu syubhat dari mereka itu apa yang perlu kita jawab. Nah terus karena mereka tidak berani, yang saya datangi, jadi beberapa waktu lalu saya coba untuk datangi akun mereka gitu. Nah si Bom contohnya nggak lama tantrum, kejang, mencret, saya diturunin. Padahal saya cuma nanya bininya apa Tuhannya kok ngambil bini orang, itu aja. Nah terus yang kedua itu saya cek gitu bang. Ternyata si apa namanya lebih banyak syubhat itu memang di komal mereka gitu loh. Karena mereka kalau naik ke tempat kita mereka tidak berani bang. Jadi kalau di komal mereka baru mereka lancarkan syubhat-syubhatnya gitu. Ya begitulah. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Sasaran mereka itu adalah orang yang tidak paham Islam. Sasarannya itu ke situ. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Setan membutuhkan bantuan. Setan tidak akan mampu kemudian mencobai orang-orang beriman. Maka setan menggunakan pasukannya sebagai perpanjangan tangan mereka. Nah, itulah mereka sebagai perpanjangan tangan. Betul. Ya, jadi saya sekarang mau fokus untuk counter di ini dulu. Mungkin counter sendiri. Maksudnya saya dengarkan apa yang mereka syubhatkan, nanti baru saya counter. Karena saya menunggu mereka tidak punya nyali gitu. Yang datang malah, mohon maaf saya katakan ya, oten-oten awam yang bahkan nggak tahu Bible-nya gitu. Saya mau ada beberapa rekaman ini yang seperti Burita Wahyu kemarin itu. Burita Wahyu bilang murid-muridnya Yesus itu semuanya terpelajar katanya. Itu Terpelajar. Masih perlu belajar dia berarti. Sama Bambang Nursena juga. Yohanes agramatoe idiotae. Iya sama Bambang Nursena juga lawak bang. Kata Bambang Nursena kan sholatnya orang Kristen itu tidak meniru siapa-siapa. Saya cuma satu aja pertanyaan saya sama Pak Bambang Nursena ini bang. Kalau memang mereka diajarkan sholata itu, di mana Yesus contohkan sholata itu gitu loh? Di Mekah. Kadang kok klaimnya nggak gini. Boleh kalian Kristen itu mengklaim, contoh kayak oh kubah itu bukan tradisi Islam awalnya, misal gitu ya. Hal-hal yang tidak terkait dengan akidah gitu, tradisi begitu. Kalau saya nggak akan kejang dan tantrum, karena kalau secara realitas memang itu secara historis benar ya kenapa tidak. Tapi kalau klaim bombastis yang tidak berdasar ini kan malu harusnya gitu loh. Mereka bilang kami lebih dulu sholata gitu. Loh, siapa yang ngajarin gitu? Ya kalau orang Yahudi yang mengatakan itu ya nggak apa-apa, silakan aja. Karena memang dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu diperintahkan sholat. Tapi kalau orang dari Barat, deh kacau kali dah. Muntah. Mana muntah rasanya. Iya betul. Tadi pagi Bang Zuma udah pernah ketemu sama aliran Marsionisme? Itu si Tito kan yang Iya, tapi kesurupan hantu iya. blau itu. Yang ini perempuan tadi namanya Bejana dia. Jadi dia tadi ada Bang Bejana. Billy. Namanya Bejana, ada Bang Billy dia sama Katolik ya kan. Jadi bertiga lah orang ini. Kalau si Bejana bilang gini, itu Tuhan yang di perjanjian lama itu jahat sekali katanya.
Membunuh saya kerjaannya katanya. Bahkan sampai belum sampai ke taraf iblis kalau dia. Kalau si Tito sudah. Terus Bang Billy bilang, "Lah Yesus juga membunuh dalam kitab Wahyu 19:21," kata Bang Billy kan. Billy siapa ini? Billy Yahudi. Oh, Dijawab sama si itu kan nanti di akhirat, membunuhnya bukan di dunia kata dia kan. Ini dia nggak mengakui kalau Tuhan dalam perjanjian lama tuh Yesus gitu. Acok. Semakin Tadi itu- benar Al-Quran. Siapa Lunti Amerika itu masuk tuh Dewi Bulan. Oh, Suntini bukan, si bukan. Si si Lindsay, Dewi Lindsay. Bulan. Suntini namanya itu, Suniti. Iya, Suniti dihajar sama Natalia, nggak bisa jawab, menghujat. Wah, Lah, Pak. memang penghujat kan. Kan Iya. memang Pak D coba lah lihat ya perbedaan antara mu'alaf dengan murtadin. Yuk, ayo hitung-hitungan kita. Murtadin Iya, iya. berapa orang masuk penjara? Kucluk si apa? Polikardusnya siapa yang masuk penjara? Garci Buku Suntur. si Blukus Suntur sampai kabur ke Amerika khusus untuk menghujat biar bebas kan. Kemudian siapa lagi? Si Rudi Simamora, Polikardusnya. Kemudian siapa lagi? Buronan si Kiamat, Buronan si Paul Jong, si Sopi Katul, penghujat. Terus siapa lagi ya? Kalau kita hitung-hitung ya, coba lihat mualaf coba. Felix Yao, Jesselyn, Korundutan, malah mereka berkibar gitu loh. Beda banget kelasnya memang. Kalau memang apa roh setan itu ada, ya kelihatan siapa yang punya roh setan gitu. Kita sapa dulu. Dulu kita rekan punya kita yang Gerunda Bang Andi Selebes. Assalamualaikum Pak Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin remote pika apa? Enggak. Ya tadi karena dia menghujat, saya bilang lo ngunti di Amerika aja bangga lo, saya bilang begitu. Bang Hos, nanti kalau ada akun yang namanya PDM Kesia diterima ya, soalnya beliau private lah, bisa dijambak Bang Hos. Siap. Jadi teman-teman yang menonton di sini, ya Mas Pandia, ini apa topiknya, konsep ketuhanan ya? Iya. Iya, kan dah. Ya sekaligus setelah diperkenalkan yang penonton ini kan banyak belum tahu. Dibuka aja diperkenalkan, nanti pendeta ini asal dari mana, namanya siapa, itulah silakan. Iya. Untuk Nggak salah tuh, saya punya fotonya yang nggak pakai masker deh. Mana ya? Lanjut. Untuk perkenalan, untuk teman diskusi kita siang ini bernama Ibu Pendeta Muda Kesia Sembiring. Beliau salah satu pelayan gereja di salah satu gereja karismatik di Medan, Sumatera Utara. Melawan gerunda kita, bukan melawan sih. Diskusi santai dengan oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pendeta, Kakak Pendeta. Izin Bang Stanley, Muslim itu tidak dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada non-Muslim, Bang Stanley. Siap. Karena mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, selamat siang saja. Walaupun bahkan kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, jawaban kita adalah alaikum. Bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Bang Stanley. Oke, lanjut. Siap. Selamat siang Kakak Pendeta Kesia. Oke, selamat siang. Shalom Alehem. Besam Yesua Hamasiah. Ya, selamat datang di Kamar Apologet Islam Indonesia. Iya, selamat datang. Salam semuanya. Halo, selamat siang. Oh benar ini kakak. Halo ya. Ini ya. Shalom. Apa kabar, cantik? Cukup baik. Oke. Doakan juga kantongnya baik. Amin. Apa tema kali ini dengan Bang Zuma? Gak ada yang baru sih sebenarnya ya, konsep ketuhanan tetap. Oke. Ya. Siap, langsung mulai saja ya. Apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum memulai diskusi dari Bang Zuma dan Kak Oke. Izya? Iya.
Kalau aku pribadi begini ya, karena sebelumnya harus tahu dulu ya, saya bukan dari Trinitas, saya dari Jesus Only, dari Only Jesus. Setiap hari juga sering berdebat, berapologetika, cuman agak bosan, agak jenuh. Karena yang dibahas ayat-ayat stuck di bagian teologi agama aja ya. Kalau bisa nih kita lebih kreatif ya, lebih berinovasi. Teologi kita sandingkan dengan filsafat teologi, sains silakan. Saya nanti mungkin akan bawa itu. Itu aja sih supaya nggak jenuh ya perdebatan agama selama ini cuman yang gitu-gitu aja. Silakan Bang Zuma, pendapat Bang Zuma. Monggo. Dibuka, Iya. dibuka kameranya Bang Cuma. Kita pernah dulu sekali kok. Buka kamera ya. Iya, lebih enak komunikasinya itu lebih enak kalau ngeliat body language-nya, ekspresinya semuanya. Suaraku kejelasan nggak ini? Kejelasan. Suaraku jelas nggak ya? Lumayan bagus. Lumayan ya. Jadi sebelum dimulai kita buka dulu. Stanley, moderatorin dong, dibuka dulu, sampaikan kepada netizen bahwa hari ini ada terjadi gini. Gitu loh, lanjut. Siap. Mau saya bantuin atau Bang Stanley? Siap Uni. Jadi selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman dalam Islam, saudara-saudaraku juga dari Nasrani yang sudah bergabung, dari Kristen yang sudah bergabung di Komal Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Siang ini kita ada diskusi lintas agama bersama dua narasumber. Narasumber dari Kristen ada Ibu Pendeta Muda Kesia Sembiring, dan narasumber dari Islam dari gurunda kami Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma. Buat teman-teman yang ada di bawah, bantu disupport untuk tap layar, dan juga bisa nonton di di YouTube-nya sahabat Bang Zuma, di YouTube-nya Bang Handi Selebes, atau juga support juga YouTube Bang Sugi dan juga YouTube-nya Unirifa bersama YouTube API Jawa Tengah yang hadir hadir siang hari ini. Mungkin itu saja. Siang ini kita berargumentasi dari sudut pandang teologis tanpa menyentuh ranah keimanan, tanpa mengurangi rasa saling mengasihi sama anak bangsa. Ayo kita berdiskusi dengan santai. Mungkin dilanjut dengan Bang Handi Selebes. Ya, karena saya diberi co-host adalah bahwa mungkin teknisnya dulu seperti apa, kan baru bertemu sekali, apakah langsung tiktokan, apa berapa menit ke menit, atau dipergunakan waktunya sebijak mungkin aja ya, kan udah pada dewasa jadi nggak usah pakai waktu. Topiknya adalah konsep ketuhanan. Untuk menghormati tamu ya kita silakan aja dulu sebagai opening statement untuk pendeta muda Kesia Sembiring, dipersilakan begitu. Iya, thank you brother ya. Shalom semuanya. Kayak biasa ya, perdebatan kita bicara tentang masalah konsep ketuhanan ya. Cuman di sini ada yang bisa agak ditarik yang benang merahnya. Kalau dengan this only, dengan only Jesus, ya kita sama-sama monotheis gitu. Cuman nanti kita akan kasih di mana sih kita yang mislingnya ya. Dan sekali lagi kalau saya beberapa kali juga ada debat diskusi dengan teman-teman muslim, saya lebih kedepankan debat intelektual, debat akademis gitu ya. Jadi bukan tawuran, saya lebih mementingkan isi ya, substansinya. Dan kayak yang saya bilang tadi ya, tapi kalau aku pakai bahasa aku nggak apa-apa ya, soalnya orang modern itu suka bilang aku gitu. Ya kalau aku sih kalau bisa ya kita jangan stuck di teologis aja. Kalau kita bisa masukkan dengan filsafat, sains, oke, lebih bagus, lebih kreatif aja gitu. Oke, itu aja. Ya silakan Banyuma, mungkin dari Banyuma dulu kali supaya ada ada topik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, anak bangsa dimanapun kita berada. Pada siang hari ini kembali kita berdiskusi lintas keyakinan, lintas agama, di mana tema yang dipilih sesuai yang disampaikan kepada saya itu adalah tentang konsep ketuhanan. Jadi sebagai orang beriman, orang beragama, ketika berbicara mengenai Tuhan, maka aspek yang harus didahulukan itu adalah wahyu. Wahyu yang bersandar kepada apa yang diwahyukan oleh Nabi yang kita akui sebagai pembawa kabar dari langit di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak bisa kemudian berasumsi ketika berbicara mengenai Tuhan. Kekuatan berpikir manusia hanya sampai kepada
posisi bahwa kita ini memang bertuhan. Ada Khalik yang menciptakan kita, ada hakikat kekuatan di luar yang menciptakan dan mengadakan kita. Dan kekuatan akal ini tidak bisa kemudian menerka seperti apa bentuk, seperti apa wujud, seperti apa kemudian keadaan, ya, gambaran daripada pencipta yang saya maksud. Kemudian di Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, polanya itu harus berfokus kepada yang tadi akal, dan yang kedua adalah pewahyuan, kitab suci. Keluar daripada dua ini, maka kita hanya lari kepada keadaan khurafat, mengada-ada, mengasumsi dan mencocok-cocokkan. Karena logika kita hanya disetting kemudian untuk menyeimbangkan antara apa yang dilahirkan oleh rasio, logika, dan apa yang disadurkan oleh kitab suci. Oleh karena itulah kemudian sepandai-pandainya manusia berfikir sampai ke akar-akarnya, hanya bisa memberikan suatu gambaran dan pemaknaan terkait Tuhan, tetapi tidak bisa kemudian sampai kepada identitas secara hakikat kepada Tuhan itu sendiri, kecuali agama tersebut agama buatan manusia. Agama tersebut agama yang merupakan karya imajinasi manusia. Adanya konsep karikatur yang dibentuk atas ketidakberdayaannya melihat Tuhan, sehingga membentuk karikatur Tuhan sendiri, lalu diajarkan kepada orang lain sebagai konsep kebenaran. Berbicara mengenai Tuhan, maka pondasi utamanya adalah akal dan wahyu. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Langsung di kantor aja, Bu Pendeta. Oh gitu, oke ya. Ini thank you Brother Juma, Bang Juma ya. Ini ada tadi cukup bagus ya. Tadi sedikit ada menyinggung tentang akal rasio manusia. Itu yang sebenarnya actually itu tidak bisa menjangkau sang keberadaan causa prima yang lebih tinggi itu. Kan begitu ya. Jadi kalau kita belajar sains, kita ini manusia hidup di dalam tiga dimensi ya. Ada jarak, ada ruang, ada waktu. Sementara kalau kita talking about God, kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang yang high dimensi, 4 dimensi apa yang lebih tinggi itu ya. Tubuh kita ini tidak koheren untuk masuk ke 4 dimensi. Akal pikiran kita ini memang sangat terbatas untuk masuk ke dalam 4 dimensi. Ya, manusia bisa masuk ke dalam 4 dimensi atau yang lebih tinggi lagi itu kalau bukan melalui penglihatan, melalui mimpi, ya, atau nanti ketika kita bangkit, kita ini semua frekuensinya diubahkan ke dalam satu dunia yang baru zonanya itu bisa masuk. Maka sebenarnya kebodohan dan ketololan kita ini manusia ya, kita ini mau mengkonsep-konsep Tuhan dengan zona kita yang 3 dimensi ini. Sementara kalau kita masuk ke dalam ranahnya Tuhan, high dimensi, kalau kita masuk ke dalam fisika kuantum, itu bicara tentang Tuhan atau keberadaan yang sang hakikat itu sendiri di luar dari ruang dan waktu. Itu maksudnya dalam segi kuantumnya. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menjangkau? Manusia kan sok-sok mengkonsep gitu ya. Manusia nggak bisa menjangkau, melihat nggak bisa. Jadi caranya gimana? Ada 2 dalam filsafat itu ya, lex humana dan lex eterna. Ya, yang pertama lex humana itu hukum manusia. Hukum manusia itu nggak boleh dimasukkan ke dalam zonanya Tuhan. Jadi kenapa begini? Kenapa kan nggak bisa? Karena namanya lex eterna itu hukum Tuhan. Ranah Tuhan itu sendiri yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan? Itu harus Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Kita nggak perlu konsep apa dinyatakan Tuhan, itulah yang kita paparkan, itu yang kita narasikan, itu yang kita imani. Nah, di dalam kekristenan pernyataan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau itulah Yesus Kristus. Ya, itu ada di Filipi. Caranya bagaimana? Caranya harus yang dari high dimensi itu masuk ke bawah, turun ke bawah. Kalau dari bawah naik ke atas itu nggak bisa, mustahil. Jadi kuncinya untuk melihat segala sesuatu, membayangkan segala sesuatu, mengkonsep segala sesuatu yang masih abstrak dalam pikiran, yang nggak bisa itu hanya didapat melalui satu realita konkret, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Itu dia Bang Juma. Thank you. Ya, baik.
Jadi kalau ini yang saya maksud karikatur ya, ketidakberdayaan manusia kemudian sehingga manusia itu mewajibkan pencipta itu menjadi wujud, menjadi ada dalam keberadaan makhluk. Ini karikatur karena ketidakberdayaan melihat angin, maka angin kemudian diupayakan berubah menjadi uap yang terlihat. Karena ketidakberdayaan melihat sesuatu, maka akal dimainkan untuk kemudian mengadakan sesuatu ini menjadi ada. Ini yang saya maksud karikatur. Padahal yang dikatakan pencipta Khalik itu sudah pasti tidak serupa dengan apa yang kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita rasakan. Karena kita berada pada dimensi biologis. Segala sesuatu yang dapat dilihat itu sudah pasti hal baru. Dan pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak punya awal, apalagi akhir. Kalau dimensi Tuhan dimasukkan ke dalam dimensi makhluk, maka seluruh aspek yang ada pada diri Tuhan itu seketika menjadi makhluk. Seperti misalnya, ini logika, berbicara mengenai kekuatan logika. Seekor sapi dikarenakan ingin masuk ke dalam lubang kecil, sapi ini merubah kemudian unsur-unsur yang ada pada dirinya menjadi seekor tikus. Maka sifat yang ada sapi sudah pasti hilang. Yang ada sekarang adalah muncul sifat tikus. Tadinya makan rumput, begitu menjadi tikus, yang dimakan adalah keju. Nah ini kalau kita menggunakan akalan, bisa saja tikus itu kita mengatakan dia akan makan ilalang. Bisa kalau akal-akalan, karena kita yang membuat karikatur itu. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan konsep logika, logisme, ya, logis itu ada logis artinya masuk akal, maka tikus tidak akan mungkin kemudian ya makan sesuai dengan bukan kodratnya. Oleh karena itulah Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Makhluk tidak bisa jadi Tuhan karena dia adalah makhluk. Nah, kalau dikatakan dengan alasan dia maha kuasa, sehingga dia mampu kemudian merubah identitas, merubah diri, merubah wujud, merubah keadaan dirinya, maka kata berubah ini itu sudah memiliki nilai yang harus kita suka ataupun tidak, harus kita akui. Merubah berarti menciptakan. Ada hal mustahil, Tuhan menciptakan dirinya. Karena kenapa? Dimensi kekuatan akal, segala sesuatu yang dicipta itu sudah pasti bukan Tuhan. Jadi Tuhan sekalipun dipaksakan menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, status manusia itu bukan lagi pencipta, tapi status manusia ini sudah Tuhan. Maka bubarlah sudah, tak usah berakal kita. Kalau ternyata kita dipaksa kemudian untuk mengakui sesuatu yang tidak maha tahu adalah Tuhan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalau karikatur yang dibuat kemudian ingin ditabrakkan kepada logika, selama orang itu sehat, itu tidak akan pernah bisa. Karena pada sisi Tuhan ada hal yang mustahil. Mustahil Tuhan itu mati. Mustahil Tuhan itu punya keterbatasan. Mustahil Tuhan itu kemudian menjadi makhluk, membutuhkan makan, minum. Tanpa makan dia tidak bertumbuh. Tanpa minum kemudian dia akan jadi seperti makhluk bonsai. Nah inilah yang saya katakan bahwa kekuatan berpikir tanpa ditopang oleh wahyu. Wahyu ini adalah kalam ilahi, bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia, tapi harus wahyu. Maka apabila kita kemudian ingin mengakal-akali, apapun itu bisa jadi. Tetapi berkaitan dengan Khalik sang pencipta itu tidak bisa diakalin. Harus berdasar terhadap standar logisme, standar pikiran yang Allah sebutkan, yang Tuhan sebutkan kemudian kepada kita adalah keberadaan tertinggi pada ciptaannya, yaitu akal. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya hanya ketidakberdayaan kita kemudian melihat pencipta, lantas kemudian sona itu dianggap Tuhan itu nggak ada karena dia tidak pernah mewujud menjadi makhluk, maka ada yang tidak beres. Apakah agama kita yang tidak beres, atau justru
ada settingan yang kurang pas pada tempatnya. Sekira begitu. Terima kasih. Ya, thank you. Boleh langsung ditanggapi? Langsung aja ya. Oke. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bang Juma di sini ya, bicara tentang standar logisme. Standar logisme siapa? Ini ada banyak ribuan manusia di dunia ini, mau standar logika siapa mau dipakai? Apa hukumnya untuk masuk ke dalam standar manusia? Contoh begini, Tuhan tidak bisa mati, itu standar logika manusia. Makanya tadi di awal aku bilang, itu ada dua, lex humana, lex eterna. Itu ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Hukum manusia itu harus tunduk di bawah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak bisa dilompati oleh lex humana, hukum manusia. Di mana ada satu hukum yang membumi, satu hukum global yang bilang kalau Tuhan itu tidak boleh mati. Tapi kalau kita masuk ke dalam hukum internasional, hukum dunia, kita setuju. Misalnya di dalam pengadilan nih, kalau ada satu kasus, ada satu fenomena ya, kalau misalnya ada satu pembunuhan misalnya ya, itu harus ada saksi minimal 2 atau 3 orang. Saksi orang ini harus ada data, testimoni, foto, dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan ke dalam satu hukum dunia yang kita terima secara global ini, Yesus itu disaksikan oleh 12 rasul-rasul yang melihat. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu hukum dunia, siapakah yang menjadi saksi? Dan apakah yang menjadi bukti pendukung ketika misalnya saya katakan ada seorang nabi yang menerima satu wahyu. Nah, di sini kita berbicara ke dalam bahasa filsafat dan akademis. Makanya saya katakan tadi, ini hukum apa yang dipakai? Kalau masuk hukum manusia, oke, saya akan pakai hukum manusia, hukum dunia ya, yang diterima oleh kita umumnya, gitu. Sama seperti masalah saksi tadi dalam satu fenomena, itu satu ya. Dan kemudian di mana hukum dunia yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak boleh mati, Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh kan, itu saya katakan tadi lex humana, hukum manusia. Ada di mana hukumnya yang tidak membolehkan? Nanti kita akan jelaskan mati itu apa. Mati itu masuk ke dalam Sheol, dunia alam bawah. Itu ada di bawah, itu alam maut. Nah, kalau nanti kita bicara masalah sainsnya lagi, ini agak repot. Karena kalau manusia itu biasa, yang masuk ke dalam itu akan hancur. Tapi kenapa ada satu sosok itu yang masuk ke dalam itu bisa keluar dengan fine-fine saja? Justru di situlah menunjukkan kemahakuasaannya, kan begitu, itu satu ya. Kemudian Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk tadi itu ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Makhluk itu ciptaan. Tuhan memang tidak bisa digolongkan ke dalam satu makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan itu yang pengelompokan makhluk hidup. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikatakan sebagai makhluk, karena makhluk itu ciptaan. Sementara kita tahu Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang ada tanpa diadakan, sang penyebab tanpa disebabkan. Dia sang kausa prima yang saja semula sebelum segala sesuatu terbentuk di luar ruang dan waktu. Jadi kita nggak bisa katakan Tuhan itu makhluk. Nah, mungkin di sini ada miss-nya dari teman-teman Muslim ya, dengan Bang Juma juga. Saya dari Only Jesus itu menolak sekali doktrin Tuhan menjadi manusia. Karena dalam bahasa aslinya itu Tuhan tidak menjadi manusia. Tapi itu Tuhan menjadi daging. Daging itu bicara tambahan kasar dari tubuh. Tubuh itu bicara tentang budi. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan itu menyerupai suatu makhluk, itu tidak benar. Karena kami menolak Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi makhluk. Yang benar adalah yang di Kejadian 1:26, justru manusia itu adalah blueprintnya Tuhan. Mengambil bentuknya Tuhan, bukan sebaliknya. Itu selam demut, gambar rupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir aja ya, yang lebih penting ya, banyak sebenarnya poinnya tadi, cuman yang penting aja lah ya. Segala sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang baru. Kalau di pengkhotbah itu ya, pengkhotbah ini termasuk filsafat juga ya. Saya katakan di pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahkan ilmuwan itu, para saintis juga bilang sebenarnya segala sesuatu ini yang tampak sekarang ini itu berasal dari sesuatu yang tidak tampak. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu nih sekarang ini, itu bukan sesuatu yang baru. Kita yang dijadikan apapun di dunia ini, pemerintahan, itu semua sudah ada di dunia atau dimensi lain. Jadi sangat salah, sangat digugurkan baik melalui filsafat atau sains. Dikatakan kalau kita bisa nampak sesuatu berarti ini sesuatu yang baru. Itu gugur. Itu dia Bang Jo. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa-bahasa ini ya. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengambil rupa karena Tuhan itu serupa,
bias daripada Tuhan manusia. Berarti bisa jadi orang di luar daripada Islam, orang yang di luar daripada Kristen, sekte apapun itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Buddha, menjadi Zeus, menjadi Krishna, ya mungkin juga menjadi makhluk aneh gitu ya. Tergantung daripada selera orang-orang yang mau percaya kepada makhluk itu. Mereka yang mengatakan Tuhan menjadi Krishna, ya nggak bisa disalahkan, karena mereka ada pada konsep karikatur yang mereka buat tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada dewa matahari, dewa Horus misalnya, atau Attis atau Hermes, kita nggak bisa menyalahkan mereka, berarti mereka juga benar. Ya begitu juga kalau konsep Kristen mau diterima begitu saja. Yesus itu berarti Tuhan yang datang dalam rupa makhluk, yang datang serupa dengan makhluk. Tapi apa tujuan kita berdiskusi kalau yang kita itu ingin ceritakan berkaitan dengan logika, berbicara dengan filsafat, kalau ternyata yang diutamakan ini adalah akal-akalan dan mengutamakan kemudian doktrin dan dogma. Untuk apa diskusi ini dibentuk? Padahal kita berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tak ada yang tahu tanpa diberitakan oleh para wakil Tuhan. Sebelum alam ini dicipta, dengan seambrek ciptaan yang ada di atasnya, Tuhan itu sudah ada, penciptanya sudah ada. Mau kita imani ataupun tidak, Tuhan tidak kurang. Dia mau menjadi makhluk, atau dia mau mengambil rupa makhluk, atau dia mau serupa dengan makhluknya, Tuhan tidak akan pernah kurang tanpa dia melakukan itu. Oh tidak, Tuhan harus menjadi manusia supaya ada saksi. Wah, parah ini. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi serupa dengan makhluknya, Tuhan itu menjadi tak ada. Waduh, parah itu. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, disaksikan 12 orang, lalu siapa saksi Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Ada yang menyaksikan? Oh enggak ada, oh berarti Tuhan itu enggak ada dong. Ini logika kayak mana ini yang dipakai? Justru kalau kita berfilsafat, dengan kita bercermin pun kita sudah tahu Tuhan itu ada. Dengan kita hidup pun kita udah tahu Tuhan itu pasti ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian kita membuat karikatur sesuai dengan selera. Oh Tuhan harus menjadi bayi, Tuhan harus menjadi ini. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Orang yang berakal dan akalnya itu kemudian dicakupi dengan kebenaran wahyu, Tuhan itu ada tanpa mesti kita harus lihat, tanpa mesti harus ada saksi. Apa gunanya ada saksi? Ternyata yang disaksikan itu hanya manusia. 1 juta saksi tanya, yang kamu lihat makan dan tidur itu siapa? Tuhan. Bukan, dia manusia. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang-orang yang punya keinginan kemudian melihat Tuhan. Karena keterbatasan akal sehatnya untuk menapaki keberadaan pencipta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ada tanpa awal. Makanya dikatakan dia maha awal. Artinya kalau Tuhan itu ada tanpa awal, sebelum kita dicipta, sebelum kita kemudian ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu kita ada, kita menginginkan dia harus nampak. Kalau dia nampak berarti dia sudah bukan Tuhan, karena dia memiliki keterbatasan. Nah sekarang saya sebagai orang beriman, itu kekuatan logika, kekuatan logika sederhana yang orang awam pun bisa paham. Nah sekarang sebagai orang beragama, saya tidak bisa lepas dari dalil. Maka sebagai muslim saya mengajukan sebuah dalil dalam kitab suci saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan itu para nabi juga menyampaikan menurut internal Judaism. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6,
Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Lalu kita siapa? Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan dia tidak serupa dengan apapun, lalu kemudian oh tidak, Tuhan itu harus turun supaya kita saksikan. Ini apa-apaan ini? Nah, itulah yang disebut di dalam Islam orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar, menolak kemudian keberadaan Tuhan apabila Tuhan itu tidak nuzul menjadi bayi. Nah, saya kira begitu saudari ya. Jadi kalau berbicara mengenai filsafat, orang filsafat pun, bahkan yang menemukan filsafat pun hari ini mereka bertuhan. Bertuhan kepada hakikat yang maha tinggi, maha suci, tanpa mereka harus menjelmakan atau membuat Tuhan itu menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Guru. Ya memang lanjut, situ aja yang muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya juga Guru. Oke, thank you, Bang. Sakit mata. Ya, lanjut. Iya, asal jangan sakit kantong lah, itu bahaya. Kalau terisi kantongmu Bang Juma, bagi-bagilah kemari. Jangan makan dulu. Iya. Lanjut. Iya, aku suka dengan komunikasi atau pembicaraan, tapi tidak stuck masalah di ayat-ayat biasa saja ya. Tapi mengundang kekritisan pikir. Di sini ada beberapa yang harus aku counter dan aku harus mengulangi kembali. Mungkin terjadi bias kognitif ya kepada Bang Juma. Sebenarnya aku sudah jelaskan, bukan Tuhan itu yang menyerupai makhluk. Ya. Mau nanya dulu, Bang Juma pernah ngelihat Sephiroth nggak? Iya, Tree of Life, 10 pohon kehidupan. Ya. Biasa. Nah, jadi begini. Gambarnya tapi. Ini sangat. Iya. Tuhan itu bukan menyerupai makhluk. Sekali lagi, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah Tuhan menjadi manusia. Ya Tuhan, manusia. Tuhan mau di Pluto, mau di alam barzah, mau di dunia mana, mau di manapun, tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, makanya saya katakan di Kejadian 1 ayat 26, di sana manusia, itu manusia bahasa Ibrani-nya Adam ya. Manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan representasinya Tuhan. Sesuai dengan blueprintnya Tuhan, selem demut, gambar rupa. Jadi kalau masalah selem menu itu bicara tentang pikiran, emosional, kehendak. Kalau demut itu bicara seperti ukiran, pola, peta. Coba buka aja nanti kalau punya interlinear, aku bisa buka nanti kalau misalnya diizinkan buka, tapi ini aku sampaikan narasi supaya tidak wasting time ya. Selem demut. Jadi demut itu bicara body physically, soma. Body itu ya kepala, tangan, kaki, bentuk pola. Kalau kita menjahit, kita sudah polanya kan. Nah, jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan selem demut representasi Tuhan. Nah, kalau di dalam Kabbalah itu mereka bikin satu gambar peta itu Sephiroth. Jadi di situ ada dat, ada caternya, ada binahnya, ada apanya. Nah, yang 3 di atas itu bicara intelektual. Makanya kita pun punya intelektual. Yang 7 itu bicara tentang emosional. Jadi Tuhan itu adalah intelektual, Tuhan itu juga punya emosional, pikiran, perasaan. Jadi ini Adam. Jadi bukan sebaliknya Bang Juma. Once again, bukan Tuhan yang menyerupai makhluk. Tetapi ini makhluk, ini Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Tuhan. Itu yang pertama, Kejadian 1:6 ya. Kemudian Tuhan itu ada. Kita sama-sama tidak menolak kalau Tuhan itu ada. Bahkan dia itu adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan awal. Nah, tadi itu Bang Juma sudah cukup betul. Ketika menyebut maha awal, makanya di Alkitab yang disebut Alfa, maha awal, dan akhir Alfa Omega itu adalah Yesus itu sendiri. Saya pakai data Alkitab, bukan data dari mana ya. Karena ada definisi maha awal, saya kaitkan benang merahnya ke maha awal di Alkitab. Alfa itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri, Sang Kausa Bripa, keberadaan awal. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tadi Bang Zuma kan katakan Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi narasi Bang Juma, kenapa Tuhan itu begini? Itu sebenarnya kan sudah membuat Tuhan sudah dengan selera kita. Seolah-olah kita ini masukkan satu hukum kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di awal saya katakan, sudah benar sebenarnya akal rasio manusia itu untuk menjangkau yang high dimensi itu sulit. Makanya bagaimana caranya kita bisa menjangkau, bagaimana caranya manusia melihat, itu harus yang dari high dimensi, itu masuk ke dalam dimensi kita. Artinya kalau memang dia menyatakan sesuatu, inilah yang kita terima. Bukan kita ini yang membangun-bangun narasi, konsep atau imajinasi.
Nah, ini yang bertabrakan. Nanti saya akan masukkan mulai dari perjanjian lama tanah ya, di mana sebenarnya Yahudi ini adalah yang lebih tua dari Kristen dan Muslim. Kita ini harus berakar dari sana, karena Islam juga membawa Musa juga Abraham sama dengan Kristen, maka kita harus stressing point ya berangkat dari Tuhan Musa, Tuhannya Abraham. Nah, siapa kan begitu. Kemudian bicara logika, dari tadi kita bicara logika ya Bang Juma ya. Logika, logos itu adalah Yesua itu sendiri. Itu di Yohanes 1 ayat 1, sang logos. Jadi sang logika itu dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sang logikos itu, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya setuju ketika kita berbicara tentang teologi ya, kita tidak boleh hanya bicara rasa-rasa. Harus rasio. Begitu. Nah, rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani, Abraham itu Ibrani. Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian lama, Tuhan ini ketemu sama Musa. Nah, di sini miss-nya, bagi teman-teman Muslim, Tuhan itu, Yesus itu baru turun ke dunia setelah lahir. Salah. Di perjanjian lama Tuhan itu sudah masuk nih ke dimensi kita. Bedanya dengan perjanjian baru hanya masa dilahirkan. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya, whatever, entah dia mau sekecil atom kek, mau seperti angin kek, mau seperti apa, tapi Tuhan itu masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia. Jadi bukan hanya di perjanjian baru. Jadi gugurlah dikatakan kalau Tuhan itu harus dilihat makanya dia dianggap ada, ya. Kenapa harus dilahirkan dan segala macam? Tuhan sudah ada di perjanjian lama, sudah turun ke dunia, sudah disaksikan. Terakhir, Shema. Shema Israel, Shema itu dalam, lebih dalam dari apa yang kita tahu ya. Kalau dalam Taurat, Shema itu di akhir Shema dan Eka ya. Ini yang paling penting, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Eka, Adonai Elohino, Adonai Echad. Jadi dalam Taurat, Shema itu di huruf akhirnya katanya A itu kapital. Kemudian yang Echad di awal kata E-nya itu kapital, di akhir kata D-nya itu kapital. Jadi kalau disatukan AED, Aid, itu artinya saksi. Shema itu saksi, hurau, melihat. Jadi bangsa Israel itu melihat, bukan hanya berimajinasi, bukan hanya merasa-rasa. Mereka melihat Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru aja gitu. Di perjanjian lama pun mereka sudah melihat Tuhan. Itu dia. Thank you. Oke. Jadi melihat Tuhan itu tidak mesti merujuk kepada wujud Tuhan itu sendiri. Melihat diri kita itu sama hal melihat Tuhan. Ini kalau kita menggunakan logika. Karena segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Dia. Kesempurnaan kemudian yang ada pada diri Adam alaihissalam bentuk daripada kesempurnaan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ini sering saya berikan contoh ketika kita melihat sebuah kendaraan misalnya. Melihat kendaraan itu bagus, yang kita puji adalah yang membuatnya. Karena gambaran kesempurnaan mobil ini adalah wujud daripada kesempurnaan yang membuatnya. Tetapi bukan berarti yang membuat mobil itu wujudnya sama seperti mobil. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam serupa dalam bentuk gambar dan rupa, bukan bentuknya Tuhan, tapi serupa dengan apa yang menjadi ide gagasan Tuhan. Kesempurnaan alam semesta ini adalah bentuk kesempurnaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti Adam, matanya dua di bawah, di depan, dia punya leher, dia punya pusat, ya dia punya belalai dan seterusnya. Bukan seperti itu. Makanya dalilnya laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Seperti seorang arsitek kemudian membangun sebuah bangunan yang serupa dan segambar dengan gambar arsitek. Pemahaman logika yang keliru adalah ketidakseimbangan logika kemudian muncul
Ketika yang dibangun ini bangunan diibaratkan serupa dan sebentuk segambar dengan sang arsitek. Padahal bukan kayak begitu. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, surah Yasin juga mengatakan demikian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang ada pada kalam Allah, apa yang ada pada sifat Allah, ketika dia ingin mengadakan hal baru, maka hal baru ini sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa yang berasal dari Tuhan itu sendiri, yaitu kalamnya. Tidak mungkin Tuhan menggambarkan dalam kalamnya menciptakan bumi bulat, tetapi yang tercipta segitiga. Itu nggak mungkin. Begitu juga Adam dicipta dalam bentuk gambar dan rupa Tuhan, artinya rupa dalam sketsa ide, gagasan, keinginan, kehendak Tuhan. Tidak mungkin kemudian terciptanya Adam itu justru tangannya ada 5. Itu artinya tidak serupa dengan gambar dan rupa yang Tuhan buat. Nah, janganlah kemudian dimensi ini seakan-akan Tuhan itu sama seperti Adam. Loh, berarti kalau Tuhan ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu. Artinya Tuhan tidak maha melihat. Ketika ada suara samar-samar, Tuhan harus nempelkan kuping dulu berarti. Berarti Tuhan tidak maha mendengar, tidak layak disebut Tuhan. Jadi logika yang benar itu adalah apa yang ada pada makhluk itu adalah cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Jadi kalau saudari ini tadi mengatakan orang-orang Yahudi melihat Tuhan, itu keliru. Bertabrakan dengan pernyataan Yesus, bertabrakan dengan pernyataan Musa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan, tak ada. Faktanya orang-orang Yahudi tidak bermatian ketika dia mengatakan, aku melihat Tuhan di Gunung Sinai. Gak ada yang mati. Karena yang mereka lihat itu adalah pernyataan Tuhan akan keberadaannya melalui makhluk, melalui tabir, melalui malaikat, melalui wahyu. Begitu juga Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan, tak pernah kau dengarkan. Jadi karikatur yang ada yang dibuat itu gugur seketika. Bahkan tadi ada pernyataan lucu menurut saya. Cuman saya lagi tidak selera tertawa, mata saya lagi sakit. Dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah bukan ciptaan, bukan makhluk, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah itu. Itu menabrak dalil. Dalilnya juga tidak main-main, karena itu pengakuan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 42 ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8, sorry. Jadi kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan yang maha berkehendak. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu maha segala-galanya. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Yesus mengaku kok, aku datang bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Keinginan dimensi, hakikat di luar aku berarti. Ya berarti Yesus gugur sebagai Tuhan. Gugurlah iman orang-orang yang menganggap dia itu adalah Tuhan. Karena pengakuan Yesus itulah yang mutlak harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang menolakku, dia tidak menerima firmanku. Firman Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Ya selesai. Berarti you bukan Tuhan, you bukan pencipta, you ciptaan. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang baru itu pasti ciptaan. Yesus adalah hal yang baru. Apa pembuktiannya? Mulutnya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk sesuai dengan karikatur, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Wah, dia Tuhan sendiri nih yang datang. Ya itu pun perlu diuji. Nah sekarang pengakuannya aku datang bukan atas kehendakku, sementara Tuhan itu cuma satu kehendak. Tidak mungkin Tuhan itu dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Yang satu berkehendak menjadi manusia, Tuhan yang satu berkehendak jadi burung. Mana nantinya perang antara Tuhan dengan Tuhan? Maka ada persidangan Tuhan, larinya ke paganisme, penyembah kepada dewa-dewa. Jadi mohon maaf saudari ya, apa yang saudari saya sampaikan itu adalah lebih baik masuk ke dalam ranah dalil, karena ujung-ujungnya dalil juga. Cuman celakanya kalau masuk ke ranah dalil pun, karikatur yang anda buat itu sama sekali nggak bisa lolos. Karena Yesus itu makhluk, Yesus itu makhluk.
Karena dia makhluk sama dengan dia ciptaan. Karena dia ciptaan sama dengan dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, tidak layak dituhankan. Demikian. Oke, thank you Bang Juma. Di sini ada sudah 4 kali aku hitung, Bang Juma ada bias kognitif. Aku nggak tahu ini konsentrasinya lagi kemana nih Bang Juma nih. Sekali lagi aku bilang, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Dia hanya datang, itu ada di Filipi 2, itu nanti ayat 7 sampai 8. Dia hanya datang di dalam penampilan manusia. Jadi bukan identik, bukan equal. Dan kami sangat menolak Tuhan menjadi manusia, apalagi 100% Tuhan, 100% manusia, dan segala macam. Oke, yang selanjutnya saya buka data saja dulu. Nih ya. Apakah Tuhan yang menyerupai makhluk atau makhluk ini yang mengambil bentuk rupa Tuhan? Mungkin ini agak berat sebenarnya ya, tapi masalah diterima atau nggak diterima itu bukan kapasitas saya. Aku balik kalau dulu kameraku ya, sebentar. Kasih waktu ya, Bang Juma ya. Oke. Iya. Oke, bisa minta tolong dibesarkan layarku? Oh, sebentar. Sebentar ya, agak nge-lag ini, agak nge-lag. Nah, kok jadi asbes? Sebentar. Oke, kelihatan nggak ini? Kita pakai data ya. Jadi jangan kita pakai hukum-hukumnya manusia. Kenapa begini enggak naik? Pakai data. Kejadian 1 ayat 26. Nah ini, likeness nih. Artinya apa likeness? Bahasa Inggrisnya. Menyerupai. Ini, seleb demut. Bersama nukit mutenu. Kita bicara masuk ke demut. Likeness, similitude, ada kemiripan, menyerupai, model, shape, bentuk, form, ini bentuk. Jadi kalau kita bicara bentuk, kita bicara pola, kita bicara kerangka, ya kita mau bilang apa lagi? Ya bentuk, gimana bentuk? Gimana bentuk kucing ya? Begitu bentuk kucing. Ada kepala, punggungnya begitu, kakinya 4 ke bawah. Gimana bentuk ayam ya? Ada ekor segala macam. Gimana bentuk manusia? Ada kepala, tangan, kaki. Nah ini data. Jadi manusia, sekali lagi, manusia itu yang diciptakan, Adam, itu diciptakan sesuai dengan selem demutnya Tuhan. Kalau selem itu bicara tentang emosional, perasaan, kehendak. Kalau demut itu pola, bentuk. Nah makanya ada nanti di akhir zaman ini, waktu Isa itu melawan Dajjal antikris, kalau kalian ini tahu, ada muslim intelektual yang bisa dibawa ke ranah ini, pembahasan tentang manusia-manusia hybrid itu. Masalah bentuk yang bukannya kayak manusia. Ya begitu. Jadi Adam itu bicara tentang manusia yang segambar dan serupa dengan bentuk Tuhan. Ada nggak yang tidak segambar dengan serupa Tuhan? Ada banyak. Manusia purba itu nggak segambar serupa bentuk Tuhan. Manusia hybrid itu nanti nggak segambar. Itu hanya Adam. Jadi sekali lagi supaya tidak terjadi bias kognitif kepada Bang Juma, bukan Tuhan yang menyerupai manusia, tetapi manusia yang menyerupai. Blueprintnya Tuhan ini aku tutup dulu. Aku kasih satu data. Sebentar aku jelaskan yang lain. Oke ya, sebentar ya. Oke. Oke ya. Terus yang kedua tadi tentang segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Itu juga sudah aku jelaskan ya, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Tadi aku sudah kasih ayatnya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tadi Bang Juma tuh udah agak ada benernya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang diciptakan ini berasal dari pancaran ilahi, pancaran Tuhan itu sendiri. Berasal dari Dia sebagai sumber satu-satunya. Makanya makna Echad, makna Esa dalam perspektif Yahudi satu itu dalam. Semua ini menyatu di dalam Dia. Itu. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada yang melihat Tuhan. Ini saya kasih contoh ya. Ada satu ayat di Alkitab, sebentar saya buka ayatnya. Dia adalah gambar wujud Tuhan, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebentar.
Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara gambar, ini bicara bentuk ya. Gambar, bentuk dan wujud itu beda. Kalau wujud itu bicara misalnya kayak padat, cair, gas, energi. Energi itu bisa dimasukkan ke dalam gas. Tuhan itu kan energi, spirit, roh, energi. Itu bisa dimasukkan ke dalam wujud. Tapi kalau bicara gambar, itu bicara bentuk. Makanya dia adalah gambar wujud yang tidak kelihatan. Nah sekarang kita masukkan ke dalam tawarik. Ya, kita masuk ke dalam tawarik. Ini sesuai dengan sains juga. Di tawarik dibilang, langit di atas langit tidak mampu menampung Elohim. Sesuatu yang lebih tinggi itu memang tidak bisa ditampung oleh dimensi yang lebih rendah. Sekarang kita boleh berfilosofi, bagaimana lagi dengan tingginya langit di atas langit, sampai Tuhan itu pun tidak bisa ditampung. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya? Kan kita tidak tahu. Nah, sekarang ini saya tunjukkan gambarnya. Sebentar. Ini saya tunjukkan, ini gambar harimau. Kelihatan nggak? Besarin host. Oke. Ini ya. Ini gambar harimau. Ini 2 dimensi. Ini hanya ada bentuk atas bawah. Tidak ada dalam. Banyak manusia itu mengkonsep Tuhan, mengimajinasikan Tuhan seperti ini. Tetapi mengatakan ini Tuhan. Padahal ini hanyalah sebagai hasil imajinasi, sebagai hasil kreativitas manusia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ini 2 dimensi, kalau kita mau tarik keluar ke 3 dimensi, nggak bisa. Kalau kita bicara masalah 3 dimensi ini, dia harus memiliki bagian dalam. Kalau dia tidak memiliki bagian dalam di 2 dimensi ini, entah bahasa saya terlalu berat ya, tapi ini bahasa sains. Karena dia tidak memiliki bagian dalam, ketika ditarik ke 3 dimensi, ini harimau mati. Karena apa? Karena nggak ada bagian dalam, nggak ada organ, nggak ada pencernaan segala macam. Sementara 3 dimensi ini butuh makan dan lain-lain. Jadi nggak bisa. Anggaplah kita ini 3 dimensi. Kita seperti 3 dimensi. Ketika kita masuk ke high dimensi, 4 dimensi, kita tuh akan hancur. Tetapi dari yang dimensi tinggi itu bisa masuk ke bawah, bisa turun ke bawah. Bagaimana caranya? Tuhan menyatakan diri. Dia yang sesuatu yang besar, yang big, yang dari high dimensi tadi itu, ketika masuk ke dunia manusia, dia menyatakan diri dengan apa saja. Ada dia menyertai bangsa Israel dengan rupa tiang awan, tiang api. Ada dengan angin, gemuruh, menyala api. Ada juga dengan bentuk manusia, namanya antropomorfis. Tapi bukan menjadi manusia, hanya bentuk. Nah sekarang saya katakan ini Bang Juma, ini kita, anggaplah ini dunia kita. 2 dimensi. Ya. Ini gelas, ini sesuatu yang lebih tinggi, yang kita nggak bisa lihat. Kita gambar seandainya di sini. Kita gambar di atas kertas ini. Ya. Kita tidak bisa melihat keseluruhan. Gelas ini kita nggak bisa melihat keseluruhan, karena ini dimensi atas. Kita hanya bisa melihat lingkaran ini. Anggaplah ini pernyataan Tuhan yang terlihat itu. Dari yang tidak bisa kita lihat sepenuhnya. Itu maksudnya tadi, tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan sesuatu yang bisa dijangkau manusia. Ketika dia masuk ke dunia manusia. Nah, kita melihat pernyataan dirinya itu ini, Yesus itu. Pertanyaannya, apakah lingkaran ini bukan gelas ini? Apakah pribadinya, oknumnya bukan satu atau beda? Ya sama. Nah, nanti kalau dibilang, kalau misalnya manusia tidak bisa melihat Tuhan, itu di Alkitab kan di Ulangan sudah dicatat. Sudah saya kasih tahu tadi, sebentar. Di Ulangan 5, ayat 24. Sesungguhnya Allah Tuhan kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, bahkan kita telah mendengar suaranya. Tapi bangsa Israel itu bilang, tapi kami tetap hidup. Artinya apa? Karena bukan manusia yang masuk ke sana. Karena Tuhan itu turun ke bawah, dia membuat kapasitas dirinya supaya bisa dijangkau manusia, makanya manusia bisa hidup. Kalau dengan keadaan Tuhan yang sepenuhnya, ya, bayangkan aja berapa ribu volt cahaya mau kita lihat, apakah retina mata kita bisa menangkap?
Kira-kira bahasaku ini bisa dimengerti nggak? Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau, yang begitu besar tadi. Tetapi oknumnya, pribadinya cuma satu, adalah Yesus itu sendiri. Itu. Jadi jangan dibilang bangsa Israel itu nggak melihat Tuhan. Big mistake, salah besar. Dan satu lagi ya, kalau kita memakai paradigmanya Musa, Abraham itu orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang realita konkret, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Ada realita abstrak. Itu paham Yunani. Dia bisa mempercayai sesuatu yang abstrak di luar sana, silakan aja. Tapi itu bukan paham Ibrani. Kalau kita bilang salah nggak orang Yunani misalnya atau Bang Juma memakai realitas abstrak, ya silakan aja. Tapi Ibrani nggak seperti itu. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1 dibilang, apa yang sudah kami dengar, kami lihat, kami raba sejak semula tentang firman hidup. Mereka itu merasakan suatu realita konkret. Nah itu dia Bang Juma. Pelajaran ini agak berat, makanya bagus kita ketemu biar nggak bosan kan debat yang gitu-gitu aja. Ayat-ayat mulu. Oke. Oke, itu aja. Iya, jadi di awal saya mengatakan karikatur. Nah, sekarang saudari kita ini sedang membuat dan mempertontonkan karikatur Tuhan. Gimana bilangnya ya? Gambaran Tuhan itu akan adanya Tuhan ya alam semesta ini. Tuhan mengadakan karena Tuhan itu ingin kemudian diakui keberadaannya. Karena tidak ada kemudian di sisi Tuhan itu makhluk, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain. Maka ketika Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu ingin dikenal. Maka Tuhan menciptakan. Bagi orang yang berakal sehat, alam semesta ini adalah cerminan Tuhan. Jejak harimau, meskipun harimaunya itu tidak dilihat, bagi orang berakal, jejak harimau itu, bagi mereka harimau itu ada. Karena ada jejaknya. Tapi sekarang ada manusia yang ingin kemudian melihat harimaunya. Padahal dengan melihat harimaunya, malah dia diterkam, dimakan sama harimau. Padahal orang berakal itu cukup melihat jejak, sudah mendapatkan kesimpulan harimau ini ada. Sebab ada jejaknya. Alam semesta ini jejak Tuhan. Tanpa ada Tuhan, tak mungkin ada alam semesta karena penciptanya pun tak ada. Tapi karena alam semesta ini ada, bagi orang berakal sehat berarti penciptanya ada. Karena tak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan inilah yang disebut Khalik. Tidak perlu dia kemudian mewujud atau apa tadi istilahnya itu. Dia datang dalam bentuk manusia. Boleh saya pinjam ulang kembali bahasanya gimana? Tuhan datang berupa manusia atau gimana? Mengambil rupa manusia atau mengambil bentuk appearance, penampilan, menyerupai. Bukan manusia ya, menyerupai, likeness. Hanya penampilan. Nah tuh, tabrakan dalil dan tabrak logika. Tuhan tidak ini, tapi dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk. Berarti Tuhan meninggalkan kodratnya menuju kepada keadaan makhluk. Sementara Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha hidup. Ketika dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk, maka ketuhanannya hilang. Yesus tidak maha mendengar, Yesus tidak maha melihat. Maka yang kita lihat ini bukan Tuhan. Kecuali ingin kita katakan, oh dia adalah Tuhan yang mengambil rupa sedemikian adanya. Wah, gimana ceritanya tuh? Apalagi kalau kita pakai dalil, Kolose 2 misalnya nomor 9 yang disukai oleh teman-teman yang sealiran dengan ibu. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan, biologisnya Tuhan. Dengan mengatakan biologis Yesus ini adalah Tuhan, Kolose 2 nomor 9, Theotos atau Theotes, penuh dengan keilahian, berarti Tuhan sudah pada karikatur keterbatasan. Belum lagi Filipi 2 nomor 6 nomor 7.
Tuhan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, akan tetapi mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Tuhan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Bahkan jauh lebih rendah lagi dari manusia, mati di atas tiang salib. Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan menampilkan diri dalam bentuk manusia. Sementara dalilnya mengatakan Tuhan itu tidak serupa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Yohanes 1 nomor 14, firman yang adalah Theos itu, Logos yang adalah Theos itu sendiri sudah berubah menjadi daging, menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi makhluk. Dengan demikian Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk dalam ranah doktrin, Yesus itu sebenarnya bukan manusia 100% kalau begitu. Roh Kudus juga bukan 100% burung merpati. Bapak juga tidak 100% roh. Karena kenapa? Mereka ini adalah satu, yang adalah Yesus itu sendiri. Berarti Bapa ini cuma sepertiga, Yesus sepertiga, Roh Kudus juga sepertiga. Berarti 3/3 sama dengan 1 sama dengan 100%. Itu baru betul. Nah, bagaimana kita ingin menolak keberadaan Yesus sebagai 100% manusia, sementara Yesus itu 100% manusia dan tidak ada pada dirinya 0,1% sisi ketuhanan. Apa sisi ketuhanan Yesus kira-kira? Tak ada sama sekali. Tapi saudara berani mengatakan dia adalah Tuhan yang menampilkan dirinya dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan sedang bersandiwara, Tuhan sedang berpura-pura menjadi bukan Tuhan. Sudah gugur, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu, kecuali Tuhan yang dibuat sendiri. Mohon maaf ini. Jadi dalil dan akal membantah itu semua, kecuali akal-akalan dan lagi-lagi doktrin. Kecuali saudara saya ini bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu memiliki 0,1% sisi ketuhanan. Jangan 100%, terlalu lebay. 0,1 aja kalau bisa. Jadi karikatur yang saudari saya buat ini gugur, kecuali kalau Anda bisa menampilkan Yesus 0,1% sisi ketuhanan. Tidak usah 2, tidak usah 3, 0,1 aja. Sisi ketuhanan Yesus itu yang mana sih? Pada saat dia tidur, pada saat dia makan, pada saat dia mati, atau yang mana? Atau pada saat dia jadi bayi? Silakan, saudari siapa namanya? Pendeta Kesia, silakan. Iya. Saya minum dulu ya. Ya, oke, silakan. Sebenarnya Bang Juma, ketika aku mengcounter Bang Juma ini, itu aku merasa hari-harian kayak debat sama Trinitas. Oke ya, sekali lagi ini sudah kelima kalinya saya katakan saya itu menolak Yesus itu adalah manusia. Ya, jadi tidak ada istilah 100% manusia, itu nggak ada. Lalu apakah dia makan, apakah tidur, berjalan, dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu ada di Alkitab, itu ada di Ibrani. Dia hanya mengambil habit, manner. Kan ada table manner ya, table manner itu aturan-aturan makan, dia gerak-gerik. Dia hanya mengambil kebiasaan, gerak-gerik. Jadi bukan kodrat. Kami sangat menolak Tuhan itu kodratnya manusia. Di dunia ini hanya ada dua, pencipta sama ciptaan. When kami mengatakan ini Tuhan, tidak mungkin dong ini ciptaan. Maka sekali lagi sangat tidak boleh memberikan satu diksi Tuhan itu makhluk, karena makhluk itu adalah ciptaan. Terus yang kedua, apa tadi aku catat ya, tidak ada Tuhan lain. Tadi Bang Juma bilang, ini poin-poin penting. Kalau kita mau masuk ke dalam paradigma Yahudi sebagai yang tertua, karena kami ini sebenarnya kita ini harus berakar dari Yahudi.
Ya, bagi orang Yahudi itu tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah atau Yahweh. Orang bilang whatever, terserahlah ya. Saya lebih suka mengatakan dia Yahovah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah itu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau Tuhan kapital itu di perjanjian lama menunjuk kepada YHWH, Yahovah. Dan Tuhan itu adalah singular. Nah, kalau monoteis ketat, orang Yahudi, orang Israel itu begini ya, itu beda dengan monolatris. Nah, ini yang di bawah juga harus belajar. Kalau monolatris itu ada banyak Tuhan, sesembahan, kita pilih nih satu mana yang eksklusif gitu. Nah, tapi kalau monoteis ketat, orang Yahudi, Israel itu, di luar Yahweh ini, itu nggak bisa dikatakan Tuhan, nggak bisa dikatakan sesembahan. Maka, kembali, saya katakan tadi, kalau kita mau masuk ke dalam satu doktrin, kita ini berakar dari leluhur kita Abraham, kemudian Musa juga Moses sebagai rabi Yahudi yang pertama, maka kita harus membawa Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa. Di luar Yahovah itu tidak ada Tuhan yang lain. Nah, apakah teman-teman dari Muslim memakai nama ini? Tidak. Kenapa? Ya tidak tahu, ada link yang terputus. Tapi kalau saya boleh fair, di dalam kekristenan pun ada link yang terputus. Makanya kami tidak memakai bapak-bapak gereja, karena link itu sudah terputus. Jadi di setiap agama-agama ini ada antisemit, menghilangkan corak-corak bau-bau Yahudi, gitu ya. Bukan kita mau sok-sokan keyahudian, tapi kalau kita bicara tentang landasan keimanan, kita harus berakar dari sana, Tuhan Musa, Tuhan Abraham, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi daging. Bang Juma tadi mendeskripsikan menjadi daging itu adalah menjadi makhluk. Tadi di awal aku sudah kasih tahu, ya, manusia itu bukan daging. Apa cuma manusia itu yang punya daging? Ikan punya daging, kambing punya daging, sapi punya daging. Kalau dikatakan manusia, hewan tumbuhan, itu pengelompokan makhluk hidup. Ini gue juga jelas sama Trinitas, mereka payah nangkep. Jadi gue nggak bisa paksa ini kepada yang di luar Kristen. Saya hanya menyampaikan, kan begitu ya. Nah, daging ini bicara tentang bahan tubuh, bukan manusia. Makanya di Yohanes 1:14, di sana tidak ada bahasa Inggris yang terjemahkan human, tapi sarx. Gitu dia. Jadi sangat tidak bisa kalau kita katakan daging itu adalah makhluk. Lalu daging apa? Lihat saja subjeknya di sana siapa? Hologos. Daging Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan punya daging? Nah, di dalam pemahaman Yahudi Mesianik sendiri ya, itu ada literasi dari luar Alkitab, referensi ya. Kalau sebelum dunia dibentuk ini, itu Tuhan punya daging, punya darah. Makanya Adamah itu darahnya darah dari Tuhan, dari Yahovah. Makanya nanti di akhir zaman yang mau diubah ini adalah struktur DNA dari darah manusia ini, ya, yang pengikut Dajjal di kalian kan, begitu. Nah, jadi Tuhan itu sebelumnya juga punya daging, juga ada darah. Nah, itu ada di pada Adam. Adam tercipta ada daging, ada darah, tetapi bukan equal. Kualitasnya berbeda, hanya mirip. Sama kayak tas Hermes yang palsu sama ori. Penampilannya sama, tapi kualitas beda. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tadi Bang Juma katakan dari alam semesta, dari apapun ciptaan ini kan untuk menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Bahwa kalau misalnya kita lihat nih ada jejak-jejak harimau, kita akan tahu harimau itu ada. Ini cocok kalau diskusi Bang Juma sama ateis. Itu ada pendekatan rasional. Kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu nih ada oknumnya, ada sesuatu untuk menunjukkan Tuhan itu ada. Kita di sini bukan lagi menunjukkan Tuhan itu ada, karena kita adalah teis, bukan ateis. Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada. Perbedaannya adalah Tuhan yang ada ini di dalam kekristenan itu datang menjadi daging, ada dalam penampilan manusia, antropomorfis. Tetapi di dalam Islam itu menolak Tuhan itu ada dalam bentuk manusia, pernah ada di dunia, artinya realitasnya abstrak. Apakah itu saya bisa salahkan? Ya silakan saja. Gimana kita bisa salahkan? Ada realitas abstrak. Tetapi dalam pemahaman Ibrani, mereka itu sangat menekankan realitas konkret. Jadi betul-betul harus bisa dilihat, didengar, diraba. Nah, itu ada namanya pernyataan umum, pernyataan khusus. Pernyataan umum ini dari alam ini, dari apapun. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Ini cocoknya ke ateis, Bang Juma, nggak cocok untuk kita nih bahas. Nah, tapi pernyataan khusus, nah kalau misalnya di kepercayaan Muslim, saya angkat aja nih ya.
ketika Nabi Muslim itu ada dalam penglihatan dibawa oleh burak ya, kalau nggak salah kemana, itu kan penglihatan sebenarnya. Nah itu pernyataan khusus, masalah benar atau enggak itu nanti dulu. Nah pernyataan khusus ini sesuatu yang lebih spesifik lagi, nggak bisa lagi melalui alam, itu hanya pernyataan umum. Nah keadaan Yesus yang ada ini dalam bentuk dengan gambar seperti itu, yang bisa dijumpai manusia yang mendatangi bangsa Israel, itu pernyataan khusus, bukan lagi pernyataan umum. Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang poin-poin besar garis besarnya aja. Apa buktinya Yesus itu Tuhan 0,1% aja? Sekarang kita satukan dulu pemahaman kita. Tuhan itu apa? Ntar gua bilang makan itu masukkan sesuatu yang ke mulut, bagi Bang Juma makan itu lompat pagar, beda. Kan nggak bisa nyambung. Nah setauku nih, coba search aja di mana-mana, search di Google atau di kamus mana. Tuhan kalau dalam Islam itu Rab. Rab itu Tuhan semesta, Raja, pemilik, penguasa, yang maha menciptakan. Dengan definisi ini, sekarang kita masukkan poinnya kepada Yesus. Apakah dia bisa dibuktikan sebagai Tuhan? Sangat bisa. Kalau dengan definisi Rab seperti ini, Rab itu kan Tuhan, kan begitu ya, pencipta alam semesta. Itu ada di Alkitab. Kalau bicara tentang Tuhan semesta, itu ada di Mazmur 89 ayat 9. Bicara tentang raja, Rab itu raja, itu ada di 1 Timotius 6 ayat 15. Kalau Rab itu artinya pemilik, itu ada di Yohanes 1 ayat 11. Rab itu artinya penguasa, itu ada di Filipi 2 ayat 10. Yang maha menciptakan, Rab itu adalah yang maha menciptakan, itu ada di Kejadian 1 ayat 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada di Wahyu 10 ayat 6. Jadi definisi ini sudah cukup bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Rab. Sekian Bang Juma, terima kasih. Iya, baik. Yang saya minta itu pada diri Yesusnya sebagai manusia. Saya tadinya itu berharap kemudian saudari ini bisa membuktikan 0,01%, tapi ternyata nggak ada. Kalau hanya mengatakan Tuhan itu maha kuasa di sini, Tuhan menciptakan di sini, ya semua juga orang tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Tapi yang kita minta ini Yesus, pertanggungjawaban Anda melantik anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah itu yang harus saudari ini buktikan. Tapi ternyata nggak ada. Kejadian itu Tuhan yang maha pencipta, ya. Tuhan maha mendengar, Tuhan maha berkehendak, ya. Tapi yang kita maksud ini Yesus. Mana sisi ketuhanannya? Nangis dia, ingin minum susu. Marah dia, mengutuk pohon ara karena kelaparan. Diminta muridnya kemudian untuk bangun pada saat dia di perahu karena dia tidur. Malah pengakuannya Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan saudara, karena itu adalah hak prerogatif saudari saya untuk menuhankan anak orang. Tapi ketika dimintai pertanggungjawaban, karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu saudari ini berkata-kata seenak yang tadi itu, dari mana perkataannya Anda dapatkan? Yesus tidak menambahi, Yesus tidak mengurangi segala firman yang datang kepadanya. Aku tak berkata apapun. Di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12:49. Terus saudari saya ini dengan mudahnya, dengan santai mengatakan, apa tadi itu? Tuhan datang dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Gimana ya? Daging ini kalau tidak dikasih roh supaya dia tidak jadi bangke, bagusnya dibikin coto Makassar aja. Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Ini ilmu dari mana lagi datangnya ini? Tuhan itu ada darah, ada daging. Berarti Tuhan punya dimensi makhluk, punya dimensi keterbatasan. Ketika daging ini tidak mandi dalam sepekan, dia dalam musim hujan yang begitu dingin, masuk angin nih daging. Dia harus cari dokter untuk suntik antibiotik. Ada darah,
Darah itu berfungsi pada saat jantung itu berdetak. Berarti Tuhan Anda itu punya jantung. Supaya darah ini kemudian hidup dan jantung ini bisa operasional, dia butuh roh. Ketika roh kemudian keluar dari badannya, dari dagingnya, maka dia jadi mayat. Ini apa ini, Mbak? Sementara Tuhan itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk apapun. Dalil yang mengatakan itu, akal kita juga mengatakan itu. Kecuali akal-akalan dan imani saja ya bisa jadi. Maka konsep yang saudari saya bawa bukan trinitas lagi, tapi konsep paganisme. Mohon maaf ini. Ini dua catatan yang sangat menggelikan saya. Sementara kalau Anda membaca dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:48, di situ dengan sangat jelas dikatakan Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti dengan makhluk-makhluk yang berada di atas langit. Berarti zona ini adalah zona ciptaan. Sangat mudah dilumpuhkan konsep ini. Kata operanios itu artinya merujuk kepada makhluk-makhluk yang kemudian hidup di langit, atau kalau dalam terjemahan baru itu di surga. Dikatakan Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Tuhan datang dalam bentuk daging. Ini sudah membantah dalil-dalil. Tuhan datang dalam bentuk daging berarti Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan datang dalam bentuk makhluk. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk makhluk, dalam bentuk manusia, berarti Tuhan datang dalam bentuk bukan Tuhan. Bukan Tuhan berarti bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya nih? Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan itu mengambil saksi loh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan datang dalam bentuk manusia dikarenakan apa? Gara-gara Paulus nih. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Terus Kolose 2 nomor 9. Padahal Yesus mengatakan ketika ditanya dalam kisah para rasul, kisah rasul berapa? Kisah para rasul berapa mas? Nggak tahu. 22 nomor 8. Ketika Paulus itu diceritakan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia, antropos, dari kota Nazaret. Dia sendiri mengatakan. Bagaimana tuh? Jadi saya rasa kalau saudari saya ini tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus 0,1%, bagaimana Anda bisa mengajari kita, menyampaikan ke kita bahwa Tuhan datang dalam bentuk daging? Kalau sang daging ini pun tak mampu membuktikan 0,1%. Silakan. Saya harus tepuk tangan dulu ini. Oke. Saya sambil nyimak di YouTube ya. Ya, suara saya ini kedengaran nggak? Hujan di sini, Bang Juma. Kedengaran, Mbak, kedengaran. Oke, Bang Juma, konsentrasinya nih lagi penuh atau lagi menurun? Coba jujur. Saya sangat konsentrasi dan menggelikan gitu mas. Iya, silakan. Iya. Soalnya aku sudah 7 kali bilang kami menolak Yesus itu adalah manusia. Loh, bagaimana saudari saya menolak Yesus itu manusia? Anda masih sehat? Nah, makanya Maria manusia melahirkan manusia. berarti benar. Berarti dari tadi saya sudah 7 kali mengulangi. Artinya Bang Juma itu tidak menyimak. Kami menolak Yesus itu menjadi manusia. Oke ya. Pertama, ini lagi ya. Tapi jangan dilangin lagi. Nah, saya berharap begini ya. Ketika teman-teman Muslim selalu mengatakan kepada saudara Kristen, ya saya memang tidak memungkiri. Kita fair ya, di dalam setiap agama ini selalu aja ada yang low quality, ada yang high quality. Saya juga tidak memungkiri bahwa di dalam keturunan itu pun ada yang cuman bani terjemahan. Jadi kami tidak bisa hanya masuk ke dalam terjemahan. Yang namanya metode hermeneutik itu juga dipakai dalam hermeneutik Islam.
Islamologi, itu harus ada critical text. Makanya saya katakan tadi, aku mengatakan berulang-ulang, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan menjadi manusia, di bahasa Inggrisnya juga bukan human, tapi menjadi daging. Ini pun adalah pertentangan kami dengan Trinitas, jadi saya memaklumin. Nah, aku tadi sudah berulang-ulang menjelaskan, aku tidak tahu apakah bisa konsentrasi menangkap, karena mengulang itu cukup capek loh. Daging itu dan manusia itu beda. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Daging itu bicara tentang bahan dari tubuh. Tubuh itu bicara bentuk. Nah, kenapa di sana tidak memakai human? Kedua, anthropos. Nah, Bang Juma harus belajar juga kaidah Yunaninya. Anthropos itu di dalam bahasa Yunaninya ya, itu dibedakan menjadi dua golongan. Kalau dia menunjuk kepada sesuatu yang secara spesifik, itu menunjukkan kepada laki-laki. Tapi kalau dia secara umum, kolektif, itu menunjukkan kepada ya manusia, bisa pria, bisa wanita. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggrisnya dia pakai MAN, satu, yang kedua MEN. Kalau MAN itu selalu laki-laki, pria. Kalau MEN itu baru bisa dikatakan ya pria, wanita, atau manusia secara kolektif. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia. Bang Juma bilang lagi berulang-ulang, tapi kan dia tidur apa segala macam. Nah, coba kita buka Korintus berapa tadi? Biar kita buka. Korintus berapa Bang Juma? Yang mana tuh? Yang terkait dengan apa? 1 Korintus yang katanya dia itu sama seperti makhluk. Coba kita 1 buka. Korintus 15:48. 1 Korintus 15 ayat 48. 48. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru teman-teman. Bang Hisugi benar kan ya? Ya coba aja dicek. Iya. 15 ayat 48. Kayaknya beda deh. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Coba Itu perhatikan sudah premis betul itu. pertama. Yang disampaikan Bang Juma udah betul itu. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu ya Akhi Juma ya. Iya betul. Ini enggak, ini ayat berapa dulu? Kitab berapa, ayat berapa? 1 Korintus 15:48. Ya sudah, ini saya bacakan. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Adamah itu dari tanah. Tetapi orang-orang surga adalah seperti dia yang datang dari surga. Nah, di ayat yang lain kan Yesus bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah, Yesus dari surga. Jadi apa bedanya yang surga dengan dunia? Apa bedanya daging dunia dengan daging surga? Kalau yang dari dunia itu ada di Ayub, tubuh itu menjadi debu, kembali menjadi debu, karena Adam pertama dari tanah. Tetapi Yesus itu tidak dari tanah. Bahkan dalam kitab Anda sendiri pun, saya tidak tahu ya apa dikatakan Yesus itu dari tanah. Kayaknya sama deh, dikandung dari Roh Kudus. Di sana pakai bukan from, dikandung dari Roh Kudus, bukan dari tanah. Nah, jadi daging Tuhan itu tidak binasa. Itu bedanya. Makanya Yesus mati, dagingnya tidak membusuk. Itu hanya logika linear dari data dan juga pemahaman logis kita. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama daging, kualitasnya itu berbeda. Itu yang kedua, Bang Juma. Yang pertama, tolong dipahami lagi, Yesus tidak pernah ada dalam Alkitab dikatakan menjadi manusia. Cari sampai dapat, nggak ada. Kedua, daging Tuhan itu berbeda dengan daging manusia. Ketiga, kalau dikatakan Tuhan berdaging, Tuhan berdarah, ini dapat dari mana? Yang pertama, saya pakai teologi proper dari Alkitab, yang Kejadian 1:26, Shalom Demut. Yang kedua, referensi dari ada Yahudi itu Mesianik, dari literasi mereka. Setidaknya di sini ada dua yang memvalidasi bukti kuat. Maka kalau Bang Juma ingin membantah hanya melalui satu bukti, itu gugur, nggak bisa kuat. Apalagi kalau kita balik ke bahasa asli. Terus yang terakhir, yang lebih penting lagi, maaf ini suara saya agak kuatin ya, ini hujan di sini. Yang terakhir, bukti Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya dulu sama Bang Juma, Tuhan ini apa dulu coba? Tuhan pencipta.
Tuhan pencipta. Itu aja. Ya, itu aja supaya nggak melebar. Ya udah kalau begitu Yesus itu pencipta. Yohanes 1 ayat 1. Tuhan semesta alam masuk 29. Tadi aku udah bacakan. Penguasa Yesus- Filipi 2 ayat 10. Yesus bukan berada pada titik Yohanes 1 ayat 1, Mbak. Dia di 14-nya. Jadi siapa di sana? Si Zakheus. Yang mana? Siapa ada- homologos di Yohanes 1 itu siapa? Si Matius, si Markus, si Zakheus. Bukan, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalamnya, sifatnya. Yesus itu nanti Tuhan berfirman baru dia ada. Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi daging maksudnya. Yesus itu berfirman baru coba sekali lagi. Jangan salah Yesus- Yesus itu berfirman. Siapa yang bilang Yesus berfirman? Oke, coba ulangi apa tadi? Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Daging itu Ah, ada nanti setelah oke, Tuhan sampai itu di sini. berfirman. Iya. Oke. Yesus ada karena Maria itu melahirkan, kan Iya, gitu kan? betul, Nah, tadi di betul. awal aku kembalikan konsentrasinya Bang Cuma. Di awal aku katakan Yesus itu kan Alfa. Sudah Alfa itu ada yang maha Alfa itu- awal. Nggak ada alfa maha awal, Mbak. Jangan Alfa ngarang itu bebas. permulaan. Nggak ada. Awal. Dalam bahasa Yunani itu arke permulaan. Aduh, parah Ya, ini. NRK. Nah, terus kenapa alfa? itu- Alfa itu bukan artinya awal. Alfa itu huruf A. Alfabet awal Iya. dari Yunani. Apa artinya A? Itu alfabet Yunani. Alfa. Ya, apa artinya Itu A, yang Mbak? pertama. Hah? Itu yang pertama Enggak, kan? maksudnya bukan. Arti dari A itu apa? Itu awal. Yang Awal. pertama. Yang pertama. Dari Iya. mana? Dari mana alfa itu Makanya adalah Bang yang Juma pertama? harus masuk kemari. Bang Juma harus masuk kemari. Alfabet Ibrani, alfabet Yunani itu bukan asal-asalan. Alfabet Ibrani itu dari setiap alfabet Alef. itu ada arti. Iya, alef. Nah, Ada terus arti. kalau A Yunani apa? Kepala. Alfa itu yang pertama, yang awal. Huruf awal. Omega Jadi Yesus itu huruf akhir. awal. Kenapa? Yesus adalah huruf awal gitu. Bukan di huruf awal. Simbol dari alfa itu menunjukkan keberadaan dia itu yang di Oh, awal. simbol. Di keluaran, waktu Musa ketemu sama Tuhan nih ya, kita percaya Tuhan Musa harusnya kan. Nah, waktu Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, ehe aser ehe. Artinya aku yang ada sudah sejak dulu, sekarang sampai selamanya. Itu di luar dari ruang dan waktu. Itu namanya kuantum. Nah, Terus sang daging? kemudian, tunggu dulu. Tadi apa kata Bang Juma? Oh, Yohanes 1 ayat 1. Yesus ada setelah Maria itu melahirkan. Satu sudah saya bantah. Kedua, coba Bang Juma, menurut Bang Juma, coba tafsirkan sendiri nih. Aku kasih hak dulu nih ya. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Maksudnya apa? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, kan ini tadi memakai referensi Yesus kan? Kan Bang Juma tadi bilang Yesus itu begini. Dapat referensinya dari mana? Dari Alkitab. Saya Terus tanya, Bang Juma dari bilang, mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham Nah, ada? makanya begini, coba kita standarnya jangan ganda ya, standarnya ganda. Bang Juma katakan begini, kan kata Yesus, aku ini diutus Bapak gini-gini. Kita kesampingkan dulu tafsir, karena kalau kita tidak mengerti term-term atau kultur Yahudi, ini akan sulit. Jangan dulu masuk tafsir. Tetapi yang mau saya poinkan di sini adalah, Bang Juma mengangkat kalimat Yesus. Nah, sekarang gua angkat juga kalimat Yesus, standarnya sama. Gua nggak ngangkat kalimatnya si Isaac Newton, si James Watt, enggak, sama-sama nih narasinya Yesus. Kan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Nah, bagaimana? Jadi kalau misalnya diceritakan Musa mencatat tentang aku, Musa mencatat tentang Mesias. Iya, Nah, Mesias itu apa? menurut Bang Juma Mesias itu apa? Oh, saya yang ditanya. Mesias itu makhluk ciptaan yang diberi kelebihan nabi. Orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, dapat orang arti yang dari diurapi. mana? Dapat Orang arti mana Mesias itu makhluk ciptaan? Lah, orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ya, yang diurapi. Iya, Artinya yang diurapi. yang diurapi. Iya, Kores diurapi, Harun Iya. diurapi. Terus mereka juga Tuhan. Makanya baca semuanya yang dikatakan. Makanya dibaca semua. Yesus itu bukan Mesias saja Bang Juma, tapi Mosia. Apa Mosia? Apa Musia? Beda lagi.
Ya makanya coba apa Mosia biar belajar Bang Zuma. Apa? Iya, oke, ajarin saya. Mesia dengan Mosia itu bedanya di mana? Beda. Mosia itu penyelamat, juru selamat. Berarti Musa juga juru selamat dong? Enggak dong. Loh, dia dalilnya ada. Keluaran monogenes 19:20. Musa monogenes theos enggak? Tuhan mengatakan bahwasanya aku mengutus juru selamat bagi mereka, yaitu Musa. Musa monogenes theos enggak? Yohanes 1 ayat 18. Nah, itu kan konsep yang dibangun gereja kemudian. Itu bukan firman Tuhan. Yohanes 1 itu. Gimana? Yohanes itu di perjanjian baru loh. Sebelum Kristen itu ada ya. Itu Enggak. ada. Itu kitab yang diloloskan kemudian gereja-gereja untuk menuhankan Yesus sebagai pengganti Nah, Zeus. kalau begitu tidak boleh berdebat membawa perjanjian baru. Boleh? Ya, sejatinya memang tidak perlu. Ya sudah, jangan bawa perjanjian baru. Nah, oke. Kalau begitu kita bawa perjanjian Jangan lama. angkat perjanjian baru. Oke, Kita kalau masuk gitu- filsafat aja sama sains kalau gitu. Ya sudah, coba Anda buktikan bagaimana kemudian Yesus itu secara sains dia adalah pencipta. Jadi bagaimana? Kita mau tadi Bang Juma kan mengangkat kalimat Sains Yesus. boleh, sains boleh, filsafat juga boleh, saya terserah. Oke. Nah, Berarti sekarang begini. Berarti sekarang standar Anda Bang buktikan Juma secara aku sains runtuhkan. bahwa Yesus itu pencipta. Iya. Coba. Berarti standar Bang Juma aku runtuhkan ya. Bang Juma tadi bawa kalimat Yesus adalah perjanjian baru. Jadi aku juga nggak usah bawa perjanjian baru gitu. Terserah, saya ngikut aja. Karena Yesus Oke. mau dibawa kemanapun, bukan Tuhan dia manusia. Ya. Makanya saya minta tadi 0,1% pun sampai sekarang udah ada bukti. Bang Juma kejebak. Silakan. Kalau Bang Jebakan Juma- Anda itu akan rubuh, dijebak dengan Kalau rantai sekalipun. Bang Juma kamu terjebak. Kalau Bang Juma itu tidak membawa perjanjian baru, dari mana Bang Juma tahu Yesus? Bang Juma kan bahas Yesus ini. Dari Anda, Hah? dari saudara saya. Dari mana? Yesus itu tokoh fiktif sebenarnya. Karangan orang-orang barat, Roma. Berarti Isa Al-Masih fiktif. Oh, Isa beda. Isa itu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Oh beda. Berarti Isa Yesus beda. Lalu apa yang diperdebatkan kalau beda? Ya, Tuhan Anda itu yang Anda mengatakan Yesus itu yang adalah manusia. Ya lalu kenapa diperdebatkan? Kan beda. Diperdebatkan karena kita ini adalah agama Syiar. Anda agama Syiar, saya juga agama Syiar. Sekarang saya ikuti aja saudari saya ini. Mau filsafat silakan, mau berbicara dalil silakan. Anda Ya. mau berbicara mengenai sains juga silakan. Kita kesampingkan saja ya. Kita cari benang Apa yang mau merahnya. dikesampingkan? Tiga-tiganya. Kita cari- Berarti gini, akal-akalan kita aja. Kita cari benang merahnya yang mana kita ini bisa sama. Oke? Jadi jangan sampai Bang Juma kejebak. Oh, berarti Bang mundur Juma lagi, ini- masuk lagi kembali. Mundur. Enggak, Bukan Bang Juma- sains, bukan ini. Ya, bisa. Bang Juma bawa Musa, bawa Abraham. Karena tokoh di dalam Al-Quran itu juga ada Musa, ada Abraham sebagai leluhur. Benar nggak? Ya, memang betul. Itu ajaran kami. Iya, Tuhan. Musa orang apa? Musa orang Ibrani. Tuhan Ibrani siapa? Tuhan Ibrani pencipta langit dan bumi, Hasem. Namanya siapa? Mereka memanggilnya Hasem. Nah, kenapa nggak panggil Hasem? Lah, itu Tuhan datang menyatakan diri dalam bahasa Ibrani. Kenapa nggak mau panggil Hasem? Kenapa punya panggil Hasem? Saya diperkenalkan dengan Tuhan Allah. Coba terstruktur ya. Musa tadi orang Ibrani, benar? Iya, betul. Oke. Orang Ibrani memanggil Tuhannya itu apa? Memanggil Tuhannya dengan panggilan Hasem. Adonai, Tetragrammaton, Yahweh. Kenapa Nah, jadi saya yang diuji? Bukannya Yesus ini yang akan diuji secara sains. Tapi kita tadi mau menafikan Yesus. Kita mau katakan- saya moderator, Ya, saya cut kalau dulu. Yesus dinafikan terus Anda Tuhannya siapa, Mbak? Ntar dulu, saya cut dulu. Tar. Ya, kita Saya cut. Anda mau Kita- menyembah siapa? Stop dulu, saya cut. Moderator, cut dulu. Tuhan Anda hilang seketika. Kembali ke topik. Buktikan siapa sih sang pencipta itu. Konsep ketuhanan. Kembali ke topik. Silakan. Iya, jadi jangan sampai kejebak sendiri Bang Juma. Karena begini, kalau kita Saya mau justru suka menafikan dijebak perbedaan karena biasanya orang yang menjebak saya itu yang tergulung sendiri dengan logikanya. Saya suka malah. Anda mau Iya, bawa saya makanya kemanapun Bang boleh. Juma agak belibetan. Yang penting jangan ke KUA. Nggak, Sini Kak. Pak, kembali ke topik dong. Buktikan sang pencipta itu siapa sih, itu loh. Itu aja dulu, jangan kemana-mana. Fokus aduh, ke kalau topik. ngomong ke KU anti repot ini Bang Juma. Aduh, jadi begini. Yang penting jangan ke sana. Jadi tadi kan begini, aku ngikutin Bang Juma. Kalau tidak mau memakai perjanjian baru, karena Yesus itu adanya kita temukan namanya kan di perjanjian baru.
Nah, jadi nggak boleh nih membuktikan dari situ. Oke, kita ambil tarik garis merahnya ya, benang merahnya itu yang sama. Oke nih, you punya agama percaya tokoh si Musa nggak percaya? Oh, gua punya tokoh Musa. Aduh, nggak Terus didengarin, tokoh kembali ke Al-Quran. topik, Kenapa? Kembali ke topik, siapakah sang Saudari kita ini pencipta? nggak tahu lagi Oke, nih. kembali ke topik ya. Ya, kembali ke topik, siap. Bertanya moderator nih berdua nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? Silakan. Rabbus Biar samawati kemana-mana. wal ard. Ya, Yang makanya disebutkan tadi aku tanya. Banyuma dulu, Banyuma dulu, Ibu Pendeta. Banyuma dulu, siapakah pencipta alam semesta itu? Habis Banyuma, Anda lagi. Gitu. Silakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau dalam Kristen kan itu Yesus, makanya tadi gua nanya nih, satukan dulu definisi kita, Tuhan itu apa? Pencipta. Pencipta. Nah, di dalam kekristenan Yesus itu pencipta, itu di Yohanes 1 ayat 1 juga Itu ada bukan Yesus. penambahannya Kejadian 1 ayat 1 Itu Nah. bukan Yesus, Mbak. di Filipi. Jadi siapa? Makanya gua tanya, jadi itu siapa? Itu adalah Tuhan. Ya berarti Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu daging. Jadi Yohanes 1 itu siapa? Tuhan. Oke, Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta. Pencipta itu siapa? Ia menciptakan daging Yesus. Namanya siapa? Kalau orang Yahudi mengenalnya Hasem, kami mengenalnya Allah. Jadi Hologos itu siapa? Hologos itu perkataan Tuhan. Terus di klausa ketiga Hologos itu adalah Theos. Ya, Theos, dewa. Nah, terus? Nah, jadi Hologos itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Terus? Nah, jadi nama Allah itu siapa? Loh, nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Allah itu Kita adalah tidak sedang nama. membahas. Kita tidak sedang membahas tentang nama Tuhan. Di Ini kita sini sedang bedanya. membahas tentang pencipta, konsep Tuhan. Nah, di sini bedanya. Sekarang siapa yang terjebak? Muslim, nah, begini bedanya di sini. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama. Bagi Kristen, Allah itu bukan nama. Ini saudari saya yang baik hati ini kemana-mana Yang nama sekarang. itu personal. Sekarang gini loh, saya moderatorin. Buktikan, Bu. Banyuma tadi udah membuktikan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Buktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta. Datanya silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 baca aja semua. Melalui dia diciptakan segala sesuatu. Dan Itu bukan kemudian Yesus. Dan terus Yesus bilang, sebelum Itu bukan- Abraham ada, aku ada. Itu Musa dibantah. mencatat tentang aku. Nah, sekarang datanya di mana? Ada nggak referensi lain yang mengatakan Allah dari versinya Bang Juma ini adalah pencipta itu? Iya, Buktinya mana? buktinya alam semesta ini ada. Berarti kita masuk lagi ke realitas abstrak ini ya. Ya bukan kayak gitu. Tuhan itu harus mengklaim. Mana klaimnya Yesus bahwa aku yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kami itu kan dua yang kami pegang itu. Yang pertama tuh tanah. Yang kedua itu kan perjanjian baru. Ya di Yesus itu tanah adalah- itu Yesusnya di mana? Di sana sebagai pencipta. Ya Yahweh itu. Loh, gimana ceritanya? Yotifafi Gimana itu ceritanya? bukan Ya, memang makhluk. begitu ceritanya. Yotifafi itu bukan makhluk. Yang bilang makhluk siapa? Lah Yesus makhluk. Kami tidak percaya makhluk kok. Lah daging? Daging itu bukan makhluk, Bang Cuma. Makanya di sini saya memerlukan adanya pemikiran yang terstruktur. Daging itu bicara bahan, bukan makhluk. Iya, yang disebut makhluk itu bahan. Saya jelaskan sekali lagi, Bang Cuma ya. Sekarang begini, Disebut kenapa makhluk Bang itu Suma itu adalah disebut ciptaan. makhluk? Karena dia daging. Bukan karena kamu ciptaan. Lah Yesus, Yesus di Kristen itu bukan ciptaan, Bang Cuma. bagaimana Anda bisa mengatakan bukan Tidak ciptaan ada. sementara Sekarang dia begini. Kan adalah begini. sesuatu yang dijadikan? Bagaimana bukan ciptaan? Gimana Yang ciptaan itu? mana itu? Daging. Yang mana? Daging? Yang mana? Daging. Gini, kasih satu ayat dalam Alkitab, satu saja, Yesus itu ciptaan. Daging? Anda sendiri lihat kan? Loh, daging itu bukan ciptaan, Bang Juma. Ya ampun. Coba perhatikan ini, agak-agak sistematis coba berpikirnya ya. Oke. Kok jadi saya yang harus sistematis sekarang? Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Loh, tidak ada ayat dalam kitab Yesus ciptaan. Kalau nggak ada, Alamak. nggak ada. Alamak, Wahyu, Kolose. Wahyu 3:14. Nggak ada. Cari Alamak. aja. Kan sekarang tuh begini nih ya. Di dalam pemahaman Muslim, Yesus ciptaan. Itu terserah.
Kalau dipaksakan Aku datang, dengar. Sebelum masuk dalam data dalil, pengakuan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Jangan dulu masuk tafsir. Ini ribet Bukan kalau masuk tafsir. Coba Jangan Anda dulu maknai, masuk aku tafsir. datang bukan atas kehendakku. Pernah ngelihat Sefirot nggak? Alamak. Belajar Sefirot nggak? Kalau Alamak. enggak ya saya nggak bisa karena Bang Juma hanya stuck wawasannya masalah ayat-ayat kemudian ditafsir sendiri, nggak bisa karena begini Bang Juma, ya. Tidak perlu kemudian perbendaharaan informasi. Kalau Yesus sendiri yang adalah daging, Anda katakan bukan makhluk. Oke, gini sekarang Sedangkan tadi dalilnya saya tunjukkan 1 Korintus 15:48, Yesus makhluk. yang Anda mana bantah 1 sekarang Korintus bukan? 15 ayat 48 tadi? Yang mana Yesus itu Ya. adalah ciptaan? Coba Anda baca. Mana? Coba Anda baca. 1 Korintus 15:48. sudah saya baca tadi, nggak ada Ya. ciptaan. Loh, di situ Mana? disebut apa? Orang-orang dunia ini adalah Orang-orang. Orang-orang. orang dunia, Ah, terus Yesus bersama dengan orang-orang. orang-orang dunia kan? Kalau Yesusnya, Oke, sekarang kita buka ayatnya. Ini benang merahnya ya. Nah, nggak tahu nih apa pernah baca atau enggak. Yohanes 8 ayat 23. Pernah baca enggak? pernah pasti. Apa Silakan itu? Anda urai. Coba Apa? Anda urai. Iya, Anda apa urai coba? coba. Anda urai. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Yesus. Yesus. Oke. Ah, Kamu berasal dari bawah. Kamu ini siapa? Ke siapa Yesus bicara? kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus orang-orang yang datang dari surga, dari langit, sama seperti Iya, Yesus. ini coba baca ya. Alamak. Aku dari atas. Sudah? Aku dari atas. Terus? Kamu dari dunia ini. Ah, terus? Oke. Aku bukan dari dunia ini. Ya, kalau dia bukan dari Yesus dia sendiri. bukan dari bawah. Yesus bukan Apakah dari dunia. Apakah sendiri dia? Apa maksudnya apakah sendiri? Apakah sendiri dia dari surga, dari atas? Kita kalau bicara high dimensi dia berada paling atas. Malaikat tuh dimensi di bawahnya. Ya, tadi dalilnya 1 Nah, makanya Korintus begini, 15:48. kamu itu, coba kamu pernah nggak baca Alkitab yang Paulus itu rohnya dibawa ke lapisan langit ketiga? Kata siapa? Alkitab. Ya silakan Anda bacakan. Oke, kalau ada aku bacakan gimana? Maksudnya apa ini? Bentar ya, supaya kita bisa masuk nanti ke dalam tradisi Yahudi bahwa kamu ini kayaknya nggak mendalami Islam juga deh. Di Islam itu juga ada 7 lapisan langit loh. Hah? Kamu nih belajar nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. Itu sama kayak Yahudi, cuma di Yahudi itu 5 kalau nggak salah. Jadi langit itu punya lapisan. Tuhan itu throne of God itu berada di high dimensi yang paling atas. Yang malaikat itu yang dimensi di bawahnya, lapisan di bawahnya. Yesus Kamu masih sama itu bawah-bawah. dari rahim ibunya. Enggak, Kalau kamu kalau pelajari ibunya tidak, agamamu nggak? Di Islam itu ada 7 Kalau- lapisan langit. kalau Benar ibunya tidak, iya Al-Quran surah An-Nasyid. Kalau tahu kan? kalau kemudian ibunya tidak ngeden, mati dia itu dalam rahim. Kan tadi aku sudah menjelaskan. Yesus itu bukan ada pada saat dilahirkan. Waduh, Dia sudah ada sejak di perjanjian lama. Campur bang. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. dari mana Orang Yesus bangsa tahu itu. ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Loh, orang dia Yesus adalah Tuhan itu sendiri kok. Kalau begitu kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Siapa bilang nggak tahu? Itu salah. Terjemahannya nggak begitu. Coba yang aslinya kayak mana? Nah, kamu beri terjemahan. Kamu Ya hanya udah, coba di mana Yesus mengatakan di situ? kamu kayak Trinitas, wah itu aja ini. Nggak ada itu anak tidak tahu kiamat. Coba kamu baca bahasa aslinya, kamu terjemahkan bahasa Indonesianya. Mana ada begitu artinya? La haula wala quwata illa billah. Makanya Bagaimana jangan ini lupa panitia ini? diterjemahkan. Panitia gimana? Yohanes 17. Yohanes Kita 17 buka ya. nomor Kita buka. 16. Kalian diam dulu. Mereka Ya. bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus bukan dari dunia ini, bukan cuma sendiri. Siapa yang sama seperti aku bukan dari dunia ini? Murid-muridnya kata Yesus.
Coba kita lihat di ayat mana. Kita elaborasi dulu. Jangan asal-asal. Yohanes 17 ya, nomor 17 ya. 17 nomor 16 ya. 14. 14 atau 6? Iya 14, sorry. 14. Oh ya, sorry. 14, makasih. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14. 17 nomor 14. Yohanes 14:17 bukan itu. Loh. Segala firman-Mu telah aku sampaikan Roh kepada Kudus mereka. pada saat itu tinggal bersama dengan para murid dan Kristus berjanji bahwa Roh itu akan Yohanes diturunkan. 17 14 Mbak Gesa. Oh, Berapa kali harus saya ulang? sabar. Ya, Yohanes kita buka bahasa. Yohanes. Ego deduka autiston logon. Saukai ho kosmos emission autos. Roti out aging. Atau kosmos. Katon. Ya, sama seperti aku bukan dari kosmos. Iya. Bukan dari dunia. As I not end of the world. Oke. Ada nggak murid-murid disebut monogenes theos yang di Yohanes 1 ayat 18? Loh kok lari ke Supaya sana? jangan- Anda tanya Yesus lah. Loh, iya dong. Tanyalah Yesus. Loh, Tanya ke Alkitab Yesus. nggak boleh dong sepotong-potong harus semuanya. Nah, coba buka Yohanes 1 ayat 18. Coba buka. Coba Ya, Anda justru baca parah di Yohanes situ. 1:13 ya. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Ya, coba buka Yohanes 1 ayat 18. Coba baca. Ya justru Bentar, Yesus yang bukan. mentafsirkan tentang Tuhan itu. Nah sekarang mana Iya, Yesus jangan kami mengatakan? mentafsirkan berarti. Yesus berarti kan? Yang mentafsirkan karena dia menyatakan bagus. itu. Oke, Kenapa? sekarang apa tafsiran Ya. Yesus terkait Yohanes dengan 1 Tuhan? ayat 18. Ya tahu. Sekarang saya tanya, apa tafsiran Yesus Ya, tentang buka Bapa dulu yang Yohanes mengutusnya? 1 ayat 18. Buka dulu Yohanes 1 ayat 18 biar tahu Sudah, bedanya dengan Allah dan dengan manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia yang ada dalam pangkuannya. Dia yang mentafsirkan. Nah, Oke, No nah sekarang one apa has tafsiran? been ever yet. Apa penjelasan Yesus Only- tentang Bapa? Apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Ada dia pernah mengatakan Bapa kayak menjadi mana daging, kamu, Bang Juma? Bapa menjadi manusia. Kayak Ada. mana Yesus. kamu menafsirkan? Terjemahanmu Saya- sudah salah. Bagaimana Saya kamu tidak mentafsirkan. Yesusnya yang mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutusnya. Ini ku bawa ke Yohanes 1 ayat 18. Alamak. Biar ku bawa ini bahasa asli Yohanes 1 ayat 18. Iya. Kata terakhirnya apa? Nah, Kata Oke. terakhirnya. Kata terakhirnya only apa? begotten God. Bahasa Inggris kamu bawa. Mas. Bahasa asli ke bahasa Inggris nih. Bahasa Yunani dong. Aduh, parah ini apa ini? Ini pendeta sekolah di mana? Yunaninya dulu ke bahasa Inggris loh. Ya, coba bahasa Yunani. Biar Ya, kalian itu bahasa paham Yunaninya arti apa? Di monogenes kata theos terakhir itu apa? Alamak. Coba bahasa Yunaninya terakhirnya itu apa di situ? Kita baca semua dong, nggak boleh begitu. Oh, boleh, Nggak silakan, setuju, silakan. Ya, harus silakan Anda setuju. baca, silakan. Di sini tidak ada anak tunggal Allah, tidak ada. Ya, di sini monogenes theos. Sekarang ku tanya dulu nih, kalau nggak tahu biar ku jelaskan monogenes itu apa, coba. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar ku jelaskan. Ya, coba jelaskan. Mono itu satu, Mm-mm. genes itu jenis. Tanda kutip Terus? ya kalau untuk Tuhan ya, berarti jenis satu-satunya yang satu-satunya. Tidak ada di situ anak tunggal, tidak ada huios. Kamu belajar terus? nggak bahasa asli? Monogenes theos, Allah yang satu-satunya itulah yang menyatakannya. Kalau ada bahasa di sebelah kanan, di tangan kanan, di pangkuan, jangan kamu asumsikan itu letterlek. Masa kayak angkot nanti kita dipangku sama Abraham di surga sana. Oke. Berarti menurut saudara ini kan Yesus Itu yang bahasa kucur. iya menunjukkan tahulah, tahu kekuasaan. kita ngerti, nggak perlu bahasa untuk anak sekolah minggu Anda keluarkan di sini. Yesus yang memiliki berarti Yohanes kamu tadi 1 salah nomor ya. 18 Berarti ini. kamu tidak tahu monogenes theos ya. Terserah. Kenapa? Sekarang begini, Yohanes 1 nomor 18 ini yang punya hak untuk mentafsirkan dan menjelaskan tentang teos itu sendiri siapa? Anda atau Yesus? Theos itu sendiri. Yesus atau Anda? Yesus Theos itu sendiri. Oke, sekarang apa kata Yesus tentang Ya. dirinya?
Jadi jangan jadi? ditafsirkan yang macam-macam. Jangan Nah, pakai jangan tafsir, ditafsir. jangan pakai kayak metode Paulus Ini Anda. terjemahan. Sekarang tolong Ini bukan tunjukkan tafsir. apa kata Ini Yesus terjemahan. tentang dirinya. Yang dikatakan Yesus ya, bahwa dia adalah Tuhan Allah yang satu-satunya, itu yang menyatakan Allah yang tidak terlihat itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya itu? Di mana? Ini monogenes theos. Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Kamu Tuhan? nggak paham bahasa asli, kamu nggak belajar, gimana mau ngerti? Alamak, nanti saya uji Yunaninya nangis. Loh, kamu aja nggak tahu arti monogenes theos. Ya alamak. Coba apa monogenes theos? Nggak apa, gua dengerin nih. Kan sudah dijawab. Begotten, Mbak. Monogenes itu ndak only begotten. Sekarang gini loh, satu-satunya kemudian yang menjelaskan tentang Tuhan itu Yesus. Sekarang apa penjelasan Yesus tentang dirinya dan Oke. tentang Tuhannya? Apa? Kamu jangan pakai standar ganda ya. Alamak, kenapa jadi selalu ke saya ya? Kalau misalnya Bang cuma katakan yang menafsirkan itu harus Yesus itu sendiri, jangan pakai standar ganda. Kalau aku Sekarang bawa tolong ayat tunjukkan tentang aja Yesus. Yesusnya. Saya lepas diri. Saya minta Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Ini salah satunya, Yohanes 1:18, mau bantah apa lagi? Alamak, justru di situ menerangkan bahwa Yesus yang menjelaskan tentang Jangan Tuhan. tafsir. Jangan tafsir. Ini kita masih terjemahan, bukan tafsir, masih terjemahan. Apa sih, turunkan aja deh, malas. Orang tak berilmu tapi sok tahu. Aduh. Taruh dulu Pak Jema. Kok diturunin sih? Nggak ada ilmunya. Nggak apa, dari tadi saya bersabar loh. Dari tadi saya bersabar karena dia perempuan. Aku tahu apa, aku minta dari sisi apanya orang ini mau berani menghadapi saya. Tak ada sama sekali. Pengetahuan tak ada, ilmu mantik tak ada, nggak dalil tak ada, nggak ada. Asumsi aja. Udah pungut dari mana ini dia orang ini? Itu tadi dia tipu-tipu, Ahi. Monogenes theos itu diartikan dialah Allah satu-satunya, padahal itu artinya the only begotten, artinya anak kandung, anak biologis Tuhan. Anaknya itu bercerita tentang Yesus. Makanya Yesus saya tanya Tipu doang siapa itu, Yesus menurut Yesus, karena di situ bukan bercerita tentang Yesusnya, bahwa Yesus itu adalah monogenes itu sendiri, bukan. Ini bercerita tentang monogenes ini artinya utusan, sang anak, sang hamba. Maka Yesus yang memiliki kemudian otoritas untuk mentafsirkan tentang yang mengutusnya, yang menggendongnya, yang adalah Theos itu sendiri. Dari tadi kita berjam-jam dibodoh-bodohi sama malas deh, malas. Itu Mana yang udah itu sakit. lagi Tuhan punya daging itu di mana? Dari dulu Tuhan punya daging, dia tidak, daging itu bukan makhluk alama. Ini dipungut di mana sih deh orang ini? Tahu si Pandi. Pandi. Jalan, Wahid. Tanggung jawab Bu Pandi. Ketika berbicara sedikit ya, ketika berbicara Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara tentang prototokos, ya, gambaran Tuhan untuk dijadikan manusia, bukan gambarnya Tuhan yang seperti itu. Akhir Juma sudah benar. Kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus ini prototokos. Coba dicek itu, Kolose 1 ayat 15 itu. Yesus disebut prototokos tuh. Prototype. Betul enggak? Iya, betul. Iya, Yesus itu prototype. Nih saya bukakan ya. Di dalam Kolose. Parah ini orang ini, tipu-tipu tok. Di mana dipungut ini teman-teman saya? Tapi lucunya gini Guruda, masa daging bukan ciptaan, sementara daging Yesus itu kan proses. 9 bulan dia berproses. Bentar kan? Bang Palopo, Ini Iya. saya bacakan ya. Dia berproses. Ikon tahu auretau prototokos. Ini ada kata prototokos. Apa prototokos? Prototype. Benar yang dijelaskan Bang Juma di awal tadi itu. Maksudnya adalah Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Gambar yang dia miliki, sketsa, denah. Makanya disebut prototokos di sini. Aduh. Tadi aku mau nyela sedikit, nggak berani aku, takut dibilang ngeroyok.
Tidak, akhi, saya menghargai beliau perempuan kan. Makanya saya tidak membuka kamera. Tapi ternyata saya ikuti ramanya ini. Saya dibawa, gila lama-lama saya juga dibuat ini. Daging bukan ciptaan. Yesus bukan makhluk. Yesus bukan manusia. Terus yang disusui Bunda Maria ayam. Terus Yang lucunya nanti waktu disunat dagingnya itu gimana? ya, yang lucu itu ini Kalau loh. dia menyangkal Yesus itu bukan manusia, antikristus dia. Iya, Iya. betul. Nanti 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1:7. Parah, antikristus lah dia. Tapi Kenapa bagus itu juga. nggak keluar ini? Berarti kamu Ketika dia antikristus nggak bilang- begitu? saya menghargai beliau. Dia datang baik-baik, tapi setelah tinggi bahasanya, ya udah kita lepaskan perjanjian baru, kita bahas tentang filsafat aja, sains. Mampus, parah ini. Tidak, lucunya gini ya Gurunda, ketika dia bilang daging itu bukan ciptaan, daging Tuhan itu sendiri. Lalu yang disunat, yang dipotong itu daging Tuhan juga. Intinya Yesus bukan manusia. Intinya kita disuruh gila. Intinya itu di situ. Pandi tanggung jawab ke Pandi. Kenapa lagi saya Pak Lopo? Itu ketuanya Sultra itu marahi Bapak Lopo. Menurut informasi pendeta tadi ini ternyata dia lagi jual parfum di mall, dibawa ke sini. Oh, kenapa nggak jujur aja tadi pada menit berapa? Promosi dulu Bang Suma. Tapi nggak apa-apa, adik-adik sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Ini adalah satu kebanggaan bagi saya ya. DPW mampu kemudian untuk membawa narasumber dari pihak Kristen. Justru dengan adanya lawak-lawakan seperti ini, insya Allah akan banyak orang mu'alaf, akan banyak orang bersyahadat. Karena saudara tadi yang perempuan itu datang untuk dengan terlalu berani ya. Ini baru dibilang Kristen yang betul. Kristen yang betul itu harus memang wajib hukumnya itu mereka harus nampak seperti 1 Korintus 4:10. Memang harus kayak gitu. Kemudian 1 Korintus 11:1 nomor 19 memang harus kayak gitu modelnya. Tidak bisa tidak. Inilah Kristen. Kalau yang lain-lainnya itu kan wah memaksakan Tuhannya Yahudi masuk ke dalam Yesus kayak gimana dan seterusnya. Ini yang betul ini. Jadi dia harus memperjuangkan Yesus itu adalah dewa. Nggak bisa tidak. Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan manusia. Yesus harus. Maka hanya akan menjadi bulan-bulanan saja dan memang wajib itu. Ajaran dari Nabi palsu Yeremia 23 itu memang aib, noda yang harus dikenang dan dikenal sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Jadi sekali lagi terima kasih adik-adik sekalian DPW Sulawesi Tenggara. Saya bangga sama antum semua dengan adanya hal yang dipertontonkan seperti ini. Secara tidak langsung Anda membongkar peti terdalam dalam lemari gereja bahwa sebenarnya wujud Kristen yang sesungguhnya itu ini adanya. Yesus harus Tuhan. Yesus harus sembahan. Yesus harus pencipta. Yesus harus maha besar. Yesus harus maha mendengar. Yesus harus maha tahu. Yesus maha kuasa. Harus. Bagaimana Anda membuktikan itu? Putar lidah sepanjang-panjangnya. Perlu lidah itu keluar melilit sampai betis ke bawah. Itu gambaran daripada, Masya Allah, syukran Amanda. Jadi itu gambaran daripada Kristen yang seharusnya memperjuangkan ketuhanan Yesus tanpa mereka harus mengambil data-data di dalam perjanjian lama dan seterusnya. Yesus ini harus jadi Tuhan bagi mereka. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Harus dia mengatakan Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bukan makhluk. Harus dia mengatakan itu. Anda mau percaya, Anda mau menertawakan, Anda mau geli mendengarnya, intinya itulah imannya. Itulah imannya. EGP dengan semua. Yang penting Yesus bukan makhluk. Yesus itu bukan bukan ciptaan. Intinya bukan itu. Yang penting iman saya harus saya uraikan. Yesus daging dan bukan ciptaan. Gitu ya. Cuman saya sok aja, kaget aja gitu loh. Kok kenapa Baru kali ada? ini ya. Iya. Baru kali ini kalau Tuhan Bapa itu punya daging, punya darah. iya, baru kali ini akhi
kita menemukan Kristen sejati baru hari ini. Iya, betul. Kalau yang selama ini kan Kristen nyamar-nyamar kan. Betul. Pada saat Yesus bukan Tuhan, larinya dia itu hanyalah firman yang jadi manusia. Pada saat kemudian mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu ini, larinya ke perjanjian baru. Sehingga ketidakberdayaan itu melahirkan konsep Trinitas, Tritunggal dan seterusnya. Yang tadi ini betul-betul Kristen. Yesus itu harus Tuhan. Tak ada Tuhan selain Yesus. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Mereka harus memproklamirkan, menggaungkan tiada Tuhan selain Yesus. Jangan bawa-bawa Tuhannya orang Yahudi dan seterusnya. Inilah tadi saudara kita ya. Makanya saya minta dia turun karena terlalu nampak kekristenannya gitu ya. Yang lainnya itu akan goyah. Nah, saudara-saudara, Trinitas, Tritunggal atau apapun itu namanya, cerminan Kristen yang sesungguhnya dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat secara resmi sebagai agama kekaisaran itu, itulah ibu tadi. Siapa namanya tadi tuh? Ibu Markona. Ibu Markona. Nah, itu tadi diambil di mana? Di Ibu Kesa ini dipungut di mana? Jadi gini Kanda, beliau terakhir diskusi di Komal Api Jatim, kebetulan sana saya moderator. Awal mula-mula saya melihat beliau masih menggunakan dalil, tapi tadi waktu awal pembukaan beliau sudah mengatakan bahwa menanggalkan dalil biblika terus fokus kepada pandangan filsuf. Saya pikir diskusi lintas agama harus punya fondasi kitab suci gitu menurut saya. Tapi tadi kayaknya beliau tidak banyak bersandar di sana karena banyak menabrak dalil Bible karena betul. Yang pertama dia menabrak bahwa Yesus adalah manusia. Markus 4 ayat 62, Yesus adalah manusia. Dalam Yohanes mengatakan Yesus adalah manusia. Jadi yang menyangkal kemanusiaan Yesus adalah antikris. Kalau dari sudut pandangan beliau, kalau saya lihat tadi beliau menggunakan masuk kepada pandangan Kristen Sabellianisme, yaitu maksudnya Jesus only. Makanya memang agak kuat dalam sudut pandang doktrin. Kalau bawa dalil, saya yakin akan menabrak dalil Bible sendiri gitu. Karena menyangkal Yesus manusia itu sangat anti dengan dalilnya Bible sendiri gitu kan. Jesus only perasaan nggak begitu Herdi itu nggak pernah menyatakan Tuhan itu punya darah. Karena di dalam kitab Imamat 17-14, darah itu nyawa segala makhluk. Tuh, karena darah itu nyawa segala makhluk. Jadi tidak mungkin darah ini adalah sang pencipta, itu nggak mungkin. Mestinya tadi Banyuma sekalian bikin gila dia, Banyuma. Ikutin dia aja. Oh, Yesus bukan manusia ya. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu ayam. Gitu aja. Mestinya begitu tadi, ikut gila Banyuma gitu loh. Saya masih menghargai Bang karena saya pikir contohnya sama Bang Andi itu tadi. Iya. Saya pikir berisi gitu. Kalungnya yang bagus Bang. Lama-lama kok kayak gini ya modelnya ya. Tapi setelah saya pelajari, ya inilah sebenarnya Kristen yang sebenarnya. Itu tadi kalau ketemu saya, berarti Tuhanmu bencong. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, maka diciptakanlah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Nah, dia memahaminya secara harafiah, memahaminya secara bentuk. Berarti kalau dipahami seperti itu, Tuhan itu kayak laki-laki, kayak perempuan. Bencong. Kalau ketemu saya gitu bukan tadi itu. Tadi sih saya tunggu Banyuma. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Bencong Tuhannya. Kena dia. Saya tadi Pak De tunggu Banyuma bosan dulu. Nanti akhir lah. Disisain 10 menit. Keburu gue pengen nanya itu tadi. Oh berarti yang dikandung Maria itu bukan manusia ya? Yang dilahirkan Maria berarti ayam dong. Ini orang ini dibikin gila sekalian gitu loh maksud gua. Tapi Banyuma terlalu sabar. Gini Bang Pandi, itu kemarin juga Edi juga begitu. Jadi pemahaman Edi sekarang yang lahir itu Tuhan, yang di dalam kandungan itu Tuhan, daging Tuhan. Pemahaman Edi sekarang itu Bang. Jadi yang mati di kayu salib itu pencipta langit dan bumi. Itu pemahaman mereka sekarang. Asbar rokok. Jadi itu Bang. Jadi dia tidak lagi berjalan di dua kaki. Yang mati itu ciptaan, ya kan? Enggak lagi dia udah langsung yang mati itu pencipta langit dan bumi. Udah. Ya, itu dia pemahaman sekarang. Kristen yang benar itu. Jadi beliau ini kan salah satu anti Trinitas. Saya jadi kalau dalam saya kena laporan. Turun dulu. Oh, siap Pak Ustaz.
Jadi beliau ini tadi kan yang pertama dia anti Trinitas. Saya sepakat kalau dia anti dengan Trinitas. Yang kedua, narasi beliau tadi dia tidak setuju bahwa Allah adalah manusia. Itu saya sepakat dan bukan apapun, tetapi yang tidak sepakat di saat Yesus bukan manusia. Wah, itu menabrak dalil kalau itu. Ya, ada tadi Bang Zuma satu izin argumen. Bang Zuma dipromosiin akun YouTube Api Jateng TV. Matur suwun. Api Api Jateng TV. Iya, silakan teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan debat, kegiatan atau apa teman-teman, makasih. Gurunda, saya izin, saya lagi kejar akunnya itu Ibrahim, siapa namanya itu. Saya ada upayakan untuk bisa beliau naik di komal-komal kita. Soalnya dia selalu bernarasi monolog di luar sana gitu, Gurunda. Yang mana nih, Ibrahim yang di luar kota, di negeri? Iya, dia itu kan lari ke mana gitu ya. Pokoknya di luar negeri lah. Saya lihat beberapa kali aktif di sosial media, lagi saya kejar itu. Kalau memang dapat, saya pengen dia Saifuddin masuk ke Ibrahim. komal-komal kita. Iya, Salifuddin Ibrahim. Saya WA ndak dibalas-balas, ndak dibaca-baca. Iya, kemarin dia sempat banyak narasi monolog tentang apologet Islam Indonesia, makanya kayaknya perlu diundang ke kita gitu, entah dimanapun, yang penting di apologet Islam Indonesia. Iya, dia apa? Dia nyebut-nyebut nama saya selalu jadi WA, tapi nggak dibalas sampai sekarang. Iya, betul Bang. Jangan sampai seperti siapa namanya itu? Ferdinand sudahlah apa gitu. Pokoknya iya. Kemarin kan dia nantang dikejar, habis naik ujung-ujungnya malah pertama kabur. Yang kedua mungkin alasannya mungkin tunggu lebaran, tapi saya yakin dan percaya beliau kursus bentar sama Pak Bom itu. Ya bayar dengan ya pijit-pijit Pak Bom dikit lah, diajar-ajar dikit kan. Habis pijat naik ke komalnya Bang Zuma, yang dia bawa bukan syukur yang datang bawa akidah bawa doktrin. Kalau beliau datang bawa emosi doang. Kalau tadi doktrin, kalau dia emosi. Ini saya WA ndak dibaca-baca dia. Si Saifuddin ini. Malah HP-nya ndak aktif sekarang. Di nomor itu Bang. Ganti nomor. WA saya yang pertama itu dibaca, tapi tidak direspon. Kamu sebut nama saya lagi, Saifuddin, gitu. Kenapa kamu hanya menyebut nama saya? Kenapa nggak mau berani debat dengan saya? Dibaca tapi tidak dibalas. Intinya tadi ini orang ini bagaimana dia berusaha membuat Banjuma ikut gila, itu doang sih. Iya, makanya Anda terjebak. Suka aku dijebak. Mana-mana dia. Bingung dia mengendi. Tuhan punya darah, punya daging. Itu belum pernah saya dengar itu. Kristen manapun. Iya betul. Dagingnya Yesus bukan ciptaan katanya. Parah. Terlalu gilanya. Ya memang wajib gila jadi oten. Mustahil orang itu waras sementara dia masih oten. Nah, ini kayak Bang Stanley ini waktu masih oten itu kan saya, dasar lo koplak. Dikoplak-koplakin saya waktu itu. Aduh, aman sekarang, aman. Tapi memang tadi ini terlalu banget, terlalu nggak ada bener-benernya yang dia omongin itu salah semua, bener. Set. Tapi nggak apa-apa lah buat hiburan. Parah.
Saya tadi udah gemes itu tuh. Bang Juma ini kok nggak langsung cus gitu. Ada Ibu Tina di bawah. Ibu Tina yang tadi diskusi itu teman debatnya Ibu Tina. Ibu Tina kan Trinitas, dibilang bidat sama tadi apa namanya sama Ibu Pendeta Kesia. Yang naikin aja dulu. Atau Ibu Tina kan selalu bernarasi, selalu bertentangan pandangan dengan Pendeta Kesia. Naik Ibu Tina, silakan karena tadi beliau juga menarasikan bahwa Trinitas itu tidak alkitabiah. Kalau memang Ibu Tina bisa meyakinkan bahwa Trinitas lebih alkitabiah daripada pandangan Zibelianisme yang atau Jesus only atau lain-lain, ayo naik Bu Tina. Ya Bang Stanley, nanti saya di bawah aja. Tapi sebelum turun, saya ada satu statement Ibu Kesia tadi yang menggelikan ya, menurut saya, bahwa beliau mengatakan daging itu bukan makhluk. Itu sampai handphone saya hampir saya buang tadi di aspal ini. Hampir saya karabe aspal tadi gara-gara itu. Makasih, saya izin di bawah saja ya teman-teman, Bang Zuma, Gunung dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu Tina naik ke atas Bu Tina, sudah ada satu slot kosong itu Bu Tina. Kebetulan tadi kan ya Bu Tina. Selamat siang Ibu Tina. Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam satu NKRI Ibu Tina. Ibu Tina, apa kabar Ibu Tina? Baik, abangku sayang. Oke Bu Tina, jadi Bu Tina gini kan saya sering dengarkan Ibu Tina berdiskusi dengan Ibu Pendeta saya, Ibu Pendeta Kesia tadi ya. Mungkin ada sedikit perbedaan pandangan ya. Mungkin banyak lah, bukan cuma Ibu Pendeta Kesia, ada banyak lah teman-teman yang lain yang mungkin punya pandangan bahwa Trinitas itu tidak alkitabiah. Mungkin Ibu Tina bisa bernarasi di sini untuk membela pandangannya Ibu Tina yang mana Trinitas itu lebih alkitabiah daripada pandangan-pandangan Kristen yang lain. Mungkin ada Zebelianisme atau Jesus only, ada Triteisme atau mungkin Unitarian. Gimana Ibu Tina? Mungkin ada narasi-narasi untuk membela pandangannya Ibu Tina yang mana Trinitas lebih alkitabiah yang tidak menabrak dalil dari Biblika sendiri. Silakan Bu Tina. Ya, baiklah ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan pandangan Trinitas berdasarkan langsung dari buku yang ditulis oleh Rasul ya, di dalam kitab Ibrani ya. Jadi saya tidak omon-omon ya. Dan ini adalah Alkitab yang bapak-bapak gereja ya, yang memiliki doktrin Tritunggal ya. Jadi berbicara dengan Alkitab adalah berbicara tentang Tritunggal ya, bukan yang lain. Itu dulu fondasi kerangkanya. Konsep Allah ya pada menurut ya Rasul Petrus ya, Ibrani 1 ayat 1, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian ya. Jadi di sini ya, dari zaman dahulu ya, Rasul sudah menuliskan bahwa Allah itu sudah ada ya, dan dia bisa menampakkan dirinya melalui perantaraan nabi-nabi ya. Mungkin itu dia mungkin dengan Musa, dengan Ibrahim dan sebagainya. Kemudian dia mengutus seorang perantara anaknya ya, untuk apa tadi? Untuk penyucian dosa ya. Ini dia. Jadi jelas. Dan setelah itu dia mati ya, disalib dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar ya, bersama malaikat-malaikat di surga sampai pada masa penghakiman nanti terakhir. Demikian. Oh iya Bu Tina, mungkin sebelum gurunda-gurunda saya yang lain menjawab, saya mau bertanya sama Ibu Tina.
Bu Tina, kalau kita bicara Trinitas atau tiga entitas ilahi yang dalam bentuk satu hakikat Allah, di sana kan ada tiga entitas, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya lihat tadi dalil yang Ibu Tina bacakan, mungkin tidak ada satupun data yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsep ketuhanan adalah Trinitas itu tadi. Tetapi kalau kita kembali kepada Matius 28 kalau tidak salah, di sana memang ada tiga entitas itu disebutkan, atau di kitab Lukas menyebutkan tiga entitas yang sama. Tetapi sekali lagi kalau kita dengarkan yang keluar dari mulut Yeshua HaMashiach, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pertanyaannya, siapa Allah di antara ketiga entitas tersebut? Kita harus ikuti apa yang dipetunjuk dari Yesus HaMashiach. Menurut Yesus HaMashiach atau Yesus Kristus, yang Allah adalah Bapa, Yohanes 17 ayat 3. Bapa satu-satunya Allah. Terus siapa anak ini? Anak adalah satu-satunya Mesias. Markus 4 ayat 62. Aku adalah Mesias itu. Dia akan datang, anak manusia akan datang dan duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Terus yang ketiga, siapa Roh Kudus atau Parakletos? Nah, Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan untuk menggantikan tugasnya Sang Mesias. Jadi di saat Sang Mesias purna tugas, Roh Kudus bertugas untuk menjalankan tugas-tugas Sang Mesias tadi. Di saat dia kembali ke langit, beliau purna tugas. Nah, kalau kita bicara entitas Trinitas, berarti kita kembali kan terlalu fokus kepada Bapa dan juga Anak, yang mungkin perdebatan itu juga sering terjadi juga dengan Jesus only, Tritheisme, Unitarian, dan lain-lain. Tetapi kita jarang mengkaji siapa Roh Kudus ini, Parakletos. Nah, kalau menurut Ibu Tina, apakah Parakletos satu-satunya roh yang menjadi entitas ilahi atau ada roh lain? Karena saya yakin dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau kita tarik dari Kejadian sampai Maliaki pun, saya yakin roh dari entitas roh yang keluar dari Allah bukan cuma Roh Kudus. Ada roh-roh Allah yang lain, bukan cuman Parakletos. Kalau seandainya cuman Parakletos atau roh pembela atau roh penolong yang diklaim sebagai entitas ilahi, bagaimana status dengan roh-roh ilahi yang lain gitu? Silakan Bu Tina. Ya, baik ya. Terima kasih. Bang Stanley, kalau memang Abang tadi menyimak apa yang sampaikan, maka di situ sudah dapat tersiratkan ya mengenai Allah ya, Dia Allah yang menjadikan alam semesta ya, sebelum nabi-nabi tadi, sejak zaman dahulu ya, pada zaman dulu Allah. Kemudian saya tadi mengatakan anaknya ya, mengirimkan anaknya untuk menyucikan dosa. Jadi sudah ada di situ dua gelar ya. Nah, ini ya, ini salah satu bagian. Nah, di bagian yang lain saya perlu luruskan ya. Semua ayat-ayat yang ada Alkitab adalah satu. Saya tadi sudah katakan ya, Alkitab adalah firman Tuhan ya, yang dikanonisasi oleh Bapa Tritunggal ya. Bagaimana kerajaan Allah ya dan kerajaan bumi ya, kelangsungan hidup manusia bersama-sama Allah di situ tertuang di dalam pengajaran Alkitab ya. Jadi belajar tentang Alkitab berarti belajar bagaimana kita sebagai manusia nantinya dari sejak dahulu ya, sejak kerajaan Allah ada dan manusia diciptakan dan sampai pada zaman akhir, itulah yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Nah, konsep ini ya untuk ketuhanan maka dikenal dengan Allah Tritunggal. Hal itu disampaikan oleh Rasul Yohanes ya, berdasarkan ya kepercayaannya sebagai orang Yahudi ya, tentang Taurat maupun Yesus Kristus yang lahir tersebut. Yohanes merupakan saksi hidup ya, yang melihat bahwa Mesias atau Nabi yang lahir yang dinubuatkan ya pada zaman orang-orang Yahudi ya, yang tadinya mungkin banyak yang nggak percaya, bahkan mereka pada awalnya nggak percaya, tetapi mereka melihat langsung dan berkaca percaya, bahkan mereka sudah menyebut dengan Tuhanku, Tuhanku ya, basuhlah kakiku ya. Ketika mereka berinteraksi, mereka mengatakan guru dan Tuhanku ya, hamba Allah ya. Jadi murid-murid itu sudah percaya yang di depan matanya itu adalah Tuhan ya. Ya, dia melihat mungkin dari sejarah kelahirannya, sosok Tuhan itu adalah yang dinubuatkan karena tanda-tandanya persis ya, dari lahir dari seorang anak perawan ya. Jadi di Kejadian 1 Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan ya tentang Allah itu ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam ini ya
banyak sekali mengajarkan kita bahwa Allah itu adalah satu, ya, karena firman itu adalah Allah. Tetapi satu Allah itu adalah hakikat karena dia memiliki firman, dan Allah itu sendiri adalah roh, ya, tidak terlihat. Maka ketuhanan atau sesembahan atau yang maha kuasa itu oleh orang Kristen berdasarkan, ya, perkataan Yesus itu sendiri atau Alkitab adalah satu, tetapi satu yang memiliki 3 gelar. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan dibuktikannya di dunia ini ketika Yesus kelahirannya datang. Kemudian, ya, Ya. silakan Bang Stanley. Ya, siap Bu. Jadi sebenarnya tadi saya masih fokus kepada Roh Kudus, tetapi oke lah. Tadi Bu Tina sedikit membahas bapak-bapak gereja, tetapi kalau kita membahas pandangan bapak-bapak gereja, kita akan masuk lebih jauh kepada critical biblik, historical biblical. Tapi coba kita kembali kepada tadi narasinya Bu Tina yang mengatakan bahwa firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita berangkat dari narasi tersebut dalam Yohanes, kita jangan lupa bahwa firman yang sama juga pernah turun dalam wujud banyak hal, bukan cuma dalam bentuk daging. Oke lah, kita sepakat dengan perspektif Kristen bahwa Yesus HaMashiach adalah firman yang menjadi daging. Oke, kita sepakat dengan perspektif Kristen, ya. Bukan berarti kita bicara ini sebagai standar pandangan universal. Ini adalah pandangan perspektif Kristen yang mana firman telah menjadi daging. Kalau kita berangkat dari perspektif itu, kita jangan lupakan kitab-kitab sebelumnya. Firman yang sama pernah menjadi batu. Firman yang sama pernah menjadi tiang awan, pernah menjadi tiang api. Kenapa hanya daging yang disembah? Kenapa 2 loh batu yang turun di Bukit Sinai tidak disembah? Karena itu adalah bentuk wujud dari firman yang turun dalam bentuk fisik, non metafisik, yaitu batu. Daging juga non metafisik, adalah fisik, yaitu daging atau manusia. Begitu juga batu adalah batu. Begitu juga tiang awan. Di saat bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir yang dipimpin oleh baginda Nabi Musa, itu kan Allah berwujud dalam bentuk yang yang bentuknya tiang awan, tiang api. Dia berfirman dalam media-media seperti itu. Nah, kalau seandainya daging yang menjadi menjadi fondasi bahwa dia adalah firman menjadi daging dan daging itu adalah Tuhan, ya saya pikir harus kita evaluasi lagi karena media-media yang digunakan oleh Sang Pencipta itu banyak. Oke lah daging, kalau perspektif Kristen itu daging firman telah menjadi daging. Tetapi jangan lupa ada 2 loh batu. Firman yang turun yang dituliskan di dalam batu. Firman adalah sumbernya dari Allah, medianya adalah batu. Batunya diberikan kepada baginda Nabi Musa. Begitu juga ada tiang awan, ada tiang api, dan sekian banyaknya media Allah untuk berfirman kepada manusia. Karena dalam Torah, Nefiim, Ketuvim tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah. Medianya ada media-media untuk bisa berkomunikasi dengan Allah seperti yang tadi, tiang awan, tiang api, bahkan media dia berfirman secara langsung kepada bangsa Israel, yaitu dengan tulisannya langsung. 2 loh batu edisi pertama itu tulisan Allah langsung, material yang turun dari langit. Edisi kedua setelah edisi pertama dibanting oleh baginda Nabi Musa di saat dia turun menemukan bangsa Israel dan juga muridnya saudaranya Harun dan juga anaknya Harun, ada Yosua bin Nun dan lain sudah menyembah berhala. Akhirnya Torah edisi 1 kan dibanting. Kalau kita lihat dari literasi kitab Musa, dibanting dan naiklah Nabi Musa ke Bukit Sinai untuk menerima yang kedua. Nah, edisi kedua materialnya dari bumi. Nah, jadi itu sudah saya pastikan bahwa memang media-media dari ilahi itu banyak, bukan cuma daging yang ada dalam abad pertama itu. Di abad-abad sebelumnya 1400 sebelum Masehi sudah ada media-media lain. Ada batu, ada api, ada awan. Tetapi kenapa dalam kekristenan tidak menyembah api, tidak menyembah awan, tidak menyembah 2 loh batu? Wong itu semua kan adalah media Allah. Hanya daging saja yang disembah. Silakan Ibu Tina. Saya perempuan, Bang, bukan laki-laki. Oke lah, ya. Maaf, ya lanjut Bu Tina. Karena Bang Juma juga pernah bilang saya Bang itu. Ya, jadi baiklah ya. Jadi begini abangku ya, saudaraku ya. Ya, Yesus itu kenapa ketika Yesus menjadi flesh ya, kenapa ketika Musa berjumpa dengan tiang awan, kenapa yang lain itu banyak ya, teofani ya, ketika Tuhan Allah berbicara kepada manusia, mengapa tidak itu dijadikan Tuhan ya? Karena begini Bang, di nubuatan Yesaya ya itu sudah dikatakan ya. Sebentar begini,
untuk menebus dosa manusia. Saya ingatkan sekali lagi ya, ini termasuk konsep Tritunggal ya. Manusia pada pertamanya diciptakan serupa dengan Allah ya. Mereka ditempatkan Taman Eden, tetapi karena mereka berdosa ya, rencana Allah itu bergeser ya, menjadi manusia itu berdosa ya, tunduk kepada iblis ya. Maka manusia bersama-sama iblis itu dimasukkan ke dalam dunia fana ya. Jadi manusia tidak kudus lagi dan mereka berdosa. Adam bersama warisan keturunannya semua, termasuk kita semua ini menjadi manusia yang berdosa. Nah, dalam karya penyelamatan Allah ya, dia sangat maha baik, maka dia tidak mau mewariskan dosa itu. Maka walaupun manusia itu sudah dijatuhkan ke dunia bersama-sama iblis, diberikan kuasa untuk mencobai manusia ya sampai nanti penghakiman terakhir ya, maka manusia itu bisa dicoba ya. Kemudian saya jadi nggak ini konsen tadi, ini hujan ini. Kemudian Yesus tadi saya mau masalah teofani ya. Nah, jadi hanya darah ya, hanya dengan menghapus dosa ya, maka manusia harus dijadikan ya, darah manusia manusia pertama, hanya darah manusia yang bisa ya menebus dosa tadi, Bang. Jadi tidak bisa melalui tiang api ya. Itu Yesus itu Allah ketika itu datang adalah ketika memang saat itu Musa membutuhkan maupun kehendak Allah itu sendiri ya. Banyak tanda-tanda. Tetapi untuk penebusan dosa manusia, maka sang firman tadi, firman dalam hal ini, Bang, di Kristen ada dua pengertiannya. Apakah itu sebagai logos ya, dan sebagai kata-kata atau kata-kata Allah ya, tulisan-tulisan Allah gitu ya. Jadi sebagai firman yang logos tadi, roh Allah tadi itu ya, itu berubah inkarnasi menjadi manusia ya, supaya menjadi menebus dosa manusia. Nah, bagi kita orang yang belum mengetahui prinsip dosa waris dan sebagai manusia yang melihat ketika Yesus lahir memang tidak masuk akal, Bang, ya. Nah, ini masalah kepercayaan. Tetapi Tuhan Yesus ya, dengan fakta-fakta yang diberikannya ketika dia lahir tanpa persetubuhan, dia dapat melakukan mukjizat, dia berbicara dengan Allah, Allah menunjukkan dirinya di hadapan saksi-saksi, ya. Kemudian dia mati dan bangkit ya, kembali dan menunjukkan diri pada hari ketiga ya, itu membuktikan ya kepada Thomas dan kita semua dia itu adalah manusia yang mati dan sudah hidup. Artinya dia itu Tuhan, Bang. Dan ketika dia berangkat ke surga, Allah juga menunjukkan dirinya dan bersama ya mengangkat dia ke surga, dan itu disaksikan oleh para murid-muridnya, Bang, ya. Jadi dan ditulis kembali. Jadi fakta-fakta itu sudah ada. Betul ya. Nah, itulah gunanya mengapa orang Kristen itu tetap loyal, setia, percaya Yesus Kristus itu Allah. Apalagi kalau kita lihat pengajarannya yang penuh damai, kasih, sukacita, ya, memberikan kepada kita rasa sentosa, ya. Bahkan musuh kita sendiri pun harus kita kasihi, ya. Tidak boleh kita balas dendam, ya, walaupun kita diolok-olok, ya, orang belum percaya sama kita, ya, itu tidak boleh, ya. Nah, Bunda, jadi Ya, kasih ke poinnya dulu tadi, Bunda. Bunda berarti sepakat bahwa media firman itu bukan cuma daging, tetapi pernah ada media-media lain. Karena kalau Bunda membaca kitab-kitab Nefiim atau kitab-kitab Musa, jelas-jelas bahwa firman itu menjelma menjadi api. Itu ada dalam kisahnya Nabi Musa di saat menerima dua loh batu. Itu dia tidak ketemu berjumpa dengan fisik Allah yang bisa digambarkan, tetapi dalam bentuk api. Nah, api itu adalah wujud daripada media yang digunakan Allah untuk berjumpa dengan para utusannya, termasuk baginda Nabi Musa. Nah, jadi kalau lihat dari narasinya Bunda, berarti Bunda sepakat yang mana memang Allah itu punya banyak cara untuk untuk berkomunikasi dengan umatnya gitu. Ya, berarti media-media yang diklaim oleh kekristenan bahwa media firman yang turun menjadi daging, tidak bisa kita samakan bahwa daging itu adalah Allah. Begitu juga dengan api. Api tetap api. Api bukan Allah. Awan tetap awan. Awan bukan Allah. Batu tetap batu. Batu bukan Allah. Daging atau manusia tetap manusia. Tetap bukan Allah. Karena itu adalah media-media Allah untuk berkomunikasi dengan para umatnya.
Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bunda masuk sedikit kepada ranah pembahasan tentang konsep penebusan. Karena membahas dosa waris, membahas kisah Adam dan Hawa yang mana jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau esensinya Yeshua HaMashiach turun untuk menebus dosa seluruh umat manusia, menurut pandangan saya pribadi, itu adalah menunjukkan ketidakadilan Allah. Kalau seandainya Yesus menjadi penebus, kenapa saya bisa bernarasi seperti itu? Karena ada manusia-manusia di zaman Nuh. Mereka itu berdosa, dimusnahkan secara langsung. Ada manusia-manusia hidup di zaman Sodom dan Gomora yang setelah perdebatan, setelah terjadi negosiasi antara Abraham dengan malaikat Gabriel, Rafael, Mikael untuk jangan sampai dimusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi apa yang terjadi? Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Mereka itu manusia-manusia yang punya hak untuk menerima penebusan. Kalau seandainya Yeshua HaMashiach adalah penebus. Nah, kalau seandainya Yeshua HaMashiach dia adalah penebus dan sudah ada orang-orang lain yang mati karena dosa, berarti itu menunjukkan ketidakadilan Allah. Karena kalau bicara adil, penebus itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Before Christ and after Christ. Jadi semuanya, sebelum Yesus dan setelah Yesus. Dan buktinya sampai detik ini dosa masih tetap ada. Nah, itu makanya saya bilang kalau memang dia datang sebagai penebusan yang bundaku tadi bilang bahwa dia adalah esensi kedatangan Yesus untuk menebus dosa, itu adalah satu tindakan menunjukkan bahwa ketidakadilan Allah. Tetapi kalau menurut saya pribadi, Allah itu maha adil. Makanya penebusan itu tidak pernah ada. Karena kalau memang penebusan itu ada, hanya terjadi di abad pertama, yang dilakukan oleh yang menjadi tokoh adalah Yeshua HaMashiach. Bagaimana dengan manusia-manusia yang mati dengan air bah? Bagaimana manusia-manusia yang mati yang dimusnahkan oleh api di kota Sodom dan Gomora? Mereka itu manusia-manusia yang sama, yang punya hak untuk menerima penebusan. Silakan Bunda. Baiklah ya. Jadi ya, penebusan dosa manusia itu ya kapan datangnya itu diatur oleh Allah itu sendiri ya. Nah, faktanya ya Yesus itu datang ke dunia pada tahun 1 Masehi ya. Itu kita sepakati dulu. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Yesus lahir ya? Yesus lahir itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat ya. Jadi itu ada ayatnya ya. Jadi orang-orang yang lahir sebelum Yesus Kristus itu lahir ya, itu akan akan ditentukan oleh Allah Elohim itu sendiri ya, melalui perantaraan nabi-nabinya. Jadi ini bukan berarti Yesus penebusan dosa itu tidak adil ya. Semua sudah diatur ya. Sebelum Yesus lahir, maka orang-orang berdosa maupun tidak berdosa itu akan dihakimi ya. Sudah dilihat oleh Yesus sendiri sebenarnya, tetapi dia belum berenkarnasi ya. Tetapi orang-orang Israel mengatakannya dengan Bapa Yahweh. Makanya tadi saya sebutkan ya, kekristenan ya, ke Tuhan Allah orang-orang Kristen itu adalah Allah yang satu ya, yang sudah ada dari Alfa dan Omega, makanya Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Karena apa? Karena dia memang sudah bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Dan dia adalah firman ya. Jadi itu yang harus kita sepakati. Karena itu adalah Allah sendiri yang mengatakan, bukan buatan manusia ya. Jadi untuk orang-orang ya, Yesus hanya menggenapi ya, bahasanya menggenapi ya hukum Taurat, artinya melanjutkan dan menutup ya, bukan menutup, melanjutkan hukum Taurat ya dengan tokoh dia yang sama juga dengan Allahnya orang Israel ya. Nah, jadi ketika Yesus sudah datang, maka dia melakukan ya, mengajarkan kita bagaimana dia manusia yang benar ya, supaya sekalian untuk menebus ya, darahnya tercurah ya, sehingga dia itu menjadi menebus dosa manusia, dan dia juga lah orang nanti yang akan bersama-sama Allah Bapa di surga ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya bacakan dulu ya nubuatan tentang orang Israel tentang kelahiran Raja Damai ya. Ya Bunda, sebelum biar jangan membias diskusinya, kan tadi kita masih fokus kepada Tritunggal. Terus tadi kan memang menyangkut konsep penebusan, yang narasi paling terakhir tadi yang harusnya Bunda bantah itu yang tadi menyangkut dengan konsep penebusan. Itu yang pertama. Yang kedua sih, yang pertama tadi menyangkut dengan media-media ilahi dalam berfirman. Yang kedua tadi menyangkut konsep penebusan. Karena kalau coba Bunda cari narasi yang bisa membantah ini, yang mana konsep
master plan penciptaan alam semesta ini tidak bisa kita analogikan dengan standar logika manusia. Di saat sebelum Yesus katanya mungkin tidak adil, karena kalau seandainya di zaman Yesus manusia harus dimusnahkan terus ujungnya Yesus datang baru ditebus, itu memang menunjukkan ketidakadilan Allah. Karena saya yakin master plan penciptaan alam semesta ini bukan nanti berubah-ubah di setiap abad. Itu sudah ada jauh semuanya. Saya yakin dalam perspektif Kristen pun sama. Jadi tidak bisa diubah. Oh ini kayaknya ini tidak adil nih, wah turunkan penebus. Oh ini kayaknya ini masuk nih, turunkan ini lagi. Saya yakin bukan seperti itu. Jadi itu semua sudah dalam satu skenario dari Sang Maha Pencipta yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dan kalau memang ada konsep penebusan, itu menjadi satu framing kepada ketidakadilan Allah. Karena kalau memang penebusan itu diterima oleh semua makhluk yang namanya manusia, otomatis semua manusia entah sebelum ataupun sesudah Yesus layak menerima konsep penebusan. Tetapi faktanya di abad sebelum Yesus masih lahir, sudah banyak manusia-manusia yang dimusnahkan karena dosa. Dan setelah Yesus masih lahir, detik ini pun dosa itu masih ada. Nah, kalau memang dosa masih ada sampai detik ini tanggal 20 sekian April 2024 ini, terus apa esensi dari penebusan itu? Itu yang pertama, Bunda. Nanti Bunda coba cari narasi untuk membantah narasi saya tadi. Biar kita tidak membias dulu, Bunda ya. Silakan Bundaku. Ya, terima kasih ya. Tadi saya mengatakan ya bahwasanya skenario ya mengenai dosa ya. Ketika Adam ya jatuh ke dalam dosa, maka dia dimasukkan ke dalam dunia fana ya. Dan iblis juga diserahkan Tuhan ke dunia ya sampai pada hari kiamat tiba ya untuk dicampakkan ke dunia. Nah, dari mulai Adam ya jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, sampai dunia kiamat, maka dosa tetap ada, Bang, ya. Nah, fungsi penebusan dosa Yesus ya itu adalah untuk menghapus dosa waris. Jadi bagi orang-orang Kristen sendiri agar dia mendapat keselamatan, dia harus percaya ya. Percaya dan mengimani dan melakukan kehendak Allah sesuai pengajaran Yesus ya. Itu yang dinamakan ya mendapat keselamatan, tetapi harus ditebus dahulu oleh darah Yesus yang berlaku bagi kita semua ya, bagi semua umat manusia. Jadi misalnya ada yang belum mengenal Yesus ya, karena sudah mendapat penebusan, dia bisa diterima gitu ya, dia menjadi mengaku bahwasanya Yesus Kristus adalah itu Tuhan ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang sebelum Yesus datang? Saya tadi mengatakan bahwa di Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik surga, yaitu membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ya, jadi sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Ya, jadi begini Bang, ya, dari mulai Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada Yesus turun, itu tetap tersambung Bang ya dengan ketentuan-ketentuan ya hukum-hukum Taurat tadi ya. Jadi kalau kita kalau kita melanggar ya dan mau tunduk kepada iblis ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi ya, melanggar ke-10 hukum Taurat, mereka berdosa. Ya begitu. Nah itu tetap dihakimi. Lalu ketika Yesus sudah datang, mereka tetap juga perlakuannya sama. Tetapi Yesus lebih menerangkan bahwasanya kamu ini nanti ya akan kujemput. Akulah sosok ya yang akan nanti mengadili kamu di kerajaan surga. Jadi itu semua ada rencana Allah Bang ya. Saya bilang tadi itu semua proses terjadi itu rencana Allah. Tetapi kita semua diberi keselamatan Bang sampai pada hari hanya ya. Bahkan ya di pengajaran kami, bagaimana dengan orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, mereka nanti akan dimenangkan oleh hatinya ya, perlakuannya, perbuatannya sendiri.
Tetapi bagi kamu yang sudah mengenal Yesus ya, kamu harus percaya Yesus Kristuslah yang akan memimpin dunia ini menjadi Allah ya. Dan itu nanti nanti akan menjawabnya, Bang. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya, ya Yesus Tuhan juga maha adil ya. Dia juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau melakukan keperbuatan baik sesuai dengan hati nuraninya juga akan dipertimbangkan oleh Allah Bapa. Itu ada ayatnya, Bang. Oke. Demikian. Oke, Bunda. Iya, Bunda. Izin Bunda ya. Tadi Bunda mengklaim bernarasi bahwa Yesus datang sebagai penggenapan hukum Taurat. Kalau itu saya pastikan ada dalilnya dan itu memang benar. Tetapi sekali lagi itu tidak ada korelasi sama sekali dengan konsep penebusan. Karena yang dikatakan Yesus bahwa dia menggenapi hukum Taurat adalah bagaimana cara mengimplementasikan hukum Taurat yang benar. Terlepas dari pandangan-pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu yang dengan sekian banyaknya pandangan yang akhirnya melenceng daripada aturan Torah yang sebenarnya. Makanya Yesus pada saat itu ditolak mati-matian, ditolak dengan keras oleh orang-orang Yahudi karena pandangan beliau tentang Torah itu tidak sesuai dengan pandangan mereka. Jadi sekali lagi penggenapan hukum Torah yang Yesus klaim dalam gospel itu bukan berarti korelasi sama penebusan, dan juga sekali lagi tidak menghapus. Bagaimana mengimplementasikan Torah menurut Yesus itu yang paling benar dibanding dengan pandangannya Saduki, Farisi, Ezeni, Zeloti dan sekian banyak pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu di abad pertama. Nah, pandangan Yesus HaMashiach adalah pandangan yang paling benar di abad itu. Nah, itu tidak ada korelasi dengan penebusan karena sekali lagi penebusan tidak ada satupun dalil yang keluar dari mulut Yesus bahwa orang yang karena dengan kematiannya akan akan masuk di dalam surga. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Nah, kalau kita bicara iman, bicara keyakinan, kita kembali lagi kepada Yesus. Apa sih yang harus kita imani? Ya, yang kita imani adalah perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah dan Kristus adalah utusannya. Itu adalah firman-Nya beliau. Itu yang kita imani. Bukan yang kita imani adalah asumsi-asumsi yang lahir dari bapak-bapak gereja. Asumsinya Athanasius, asumsinya Gregorius dan Amir Armenia. Asumsi-asumsi bapak-bapak gereja abad mula-mula yang berusaha dengan sekuat tenaga melakukan sinkretisme agama Kristen dengan agama-agama Eropa pada saat itu. Dengan kepentingan membesarkan agama ini dengan tidak mendapatkan tidak mendapatkan kendala yang begitu berarti gitu kurang lebihnya. Karena datanya ada. Kalau Bunda coba kaji secara sejarah, secara historis, bagaimana sampai Kristen ini bisa menyebar sampai ke Eropa karena dengan cara itu. Ya terlepas bukan cuma Paulus, ada sekian banyak bapak-bapak gereja dengan menggunakan teori-teori sinkretisme mempermudah ajaran Injil masuk ke Eropa. Beda dengan ajaran-ajaran murid Yesus yang lain. Ada Petrus, ada Bartolomeus dan juga Tadeus yang bawa Injil ini ke Armenia. Ada Petrus juga yang menyusul Paulus ke Antioquia, yang ujung-ujungnya dia dibantai oleh Kekaisaran Nero. Kenapa? Karena dia tetap kekeh dengan hukum Taurat. Apa imbalan buat orang-orang yang kekeh dengan hukum Taurat? Dibunuh oleh Kekaisaran Nero. Nah, begitu juga dengan murid-murid Yesus yang lain. Mereka dibantai habis-habisan karena tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh mereka. Yang selamat siapa? Yang selamat adalah orang-orang yang dengan dengan dalil dengan tujuan katanya mengabarkan Injil, tetapi dia toleransi dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Torah. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Akhirnya muncul ilah-ilah lain, ilah yang harusnya Ehad jadi Tritunggal contohnya. Itu sudah bertentangan dengan ajaran Yesus HaMashiach mengenal satu-satunya Allah. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ehad itu bukan tri, itu beda dah. Dan itulah yang dilakukan oleh para penginjil-penginjil di abad pertama untuk bagaimana agama ini bisa masuk. Kalau ibunda pelajari juga sejarah Kristen Armenia. Kristen di Armenia yang menjadi Kristen mula-mula sebelum Antioquia itu juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai rabi bagi mereka. Tetapi sekali lagi di saat pengaruh besarnya Konstantinopel masuk, akhirnya si Gregorius sang pendiri kekristenan di Armenia akhirnya ikut pandangannya bapak-bapak gereja di Konstantinopel. Kekuasaan politik yang luar biasa yang akhirnya menggeser akidah umat Kristen pada saat itu. Apakah semuanya berubah? Tidak. Masih ada Kristen-Kristen Ebionit.
Masih ada Kristen-Kristen yang lain, masih ada Nasrani, masih ada Mesianik yang memang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, tetapi sebagai Mesias. Mesias atau Kristen, karena Mesianik dan Kristen adalah satu pengertian yang sama. Mesianik untuk orang Yahudi yaitu pengikut Mesias, dan Kristen adalah pengikut Kristus dari sudut pandang literasi linguistik Yunani. Jadi sekali lagi, kalau memang Ibu tadi mengkait-kaitkan tentang penggenapan hukum Torah dengan penebusan, saya pastikan itu tidak ada sama sekali kalau pakai dasarnya dalil. Tetapi kalau itu menggunakan dasar keyakinan, itu adalah hak Ibu Tina, itu adalah hak Ibu Tina untuk mempercayai siapapun sebagai Tuhan, termasuk Yesus. Silakan Bunda. Mungkin saya izin ada guru-guru yang lain. Silakan Bunda. Baiklah ya. Penebusan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya. Itu pesan Allah langsung kepada Nabi Yesaya ya. Di Yesaya 5 ayat 9. Makanya saya tadi mau membacakan ayatnya. Jadi itu sudah dijanjikan Tuhan ya. Dari seorang Maria, seorang perempuan, seorang anak telah lahir untuk kita, ya, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, ini pesan Allah Bapa ya, pesan Tuhan orang Israel. Dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, ya, Raja kekal. Nah, itulah dia firman tadi yang berubah sudah disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada Nabi Yesaya, ya. Jadi ini bukan langsung Tuhan yang bernubuat ya. Kemudian itu kemudian malaikat datang ya tepat pada waktunya kepada Bunda Maria ya, bahwasanya kamu akan melahirkan, namailah dia Yesus ya, sebagai Tuhan Allah orang Israel. Kemudian ketika Yesus lahir, dia mengatakan bahwa dia ya menggenapkan hukum Taurat. Nah, kemudian dia juga mengatakan Yohanes 3:16, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa ya kalau tidak melalui aku. Dan banyak ya percakapan-percakapannya yang menyatakan dia berdoa kepada Bapanya, disaksikan oleh murid-muridnya Simon Petrus ya. Kemudian Musa dan Elia ya nampak di atas awan-awan ya. Siapakah ini kalau tidak seorang yang kudus ya, yang Tuhan ya. Maka dan bahkan murid-muridnya mengatakannya Tuhan ya. Tetapi ya berdasarkan Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 ya, maka akan ada orang-orang antikristus ya, akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Iblis tidak suka kepada kebenaran. Dia mencobai Yesus ya. Dia akan menyerahkan dunia ini. Karena apa? Karena memang iblis sampai penghakiman terakhir, sampai zaman 1000 tahun itu masih berada di dunia, meraung-raung mempengaruhi manusia. Maka wajar ya ada iblis yang mengajak orang-orang untuk tidak percaya kelahiran Yesus ya, untuk menyesatkan kabar gembira itu perbuatan iblis, bukan manusia. Tetapi manusia imannya tidak bisa kuat untuk berani melakukan yang benar ya. Dia ditipu muslihat iblis. Maka saya selalu mengatakan saya tidak membenci manusia, tetapi saya membenci sang iblis. Karena sang iblis nanti akan dibakar sampai selama-lamanya oleh Allah kita ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu jelas ada Bang ya. Itu namanya antikristus ya. Ya, kita lihat saja ya, muridnya sendiri, orang-orang terdekatnya ya. Yudas Iskariot, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Itu membuktikan bahwa dosa itu tetap ada. Iblis itu tetap mengejar kita ya. Apalagi dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau sepakat dengan kelahiran Yesus. Dia akan mengatakan Yesus itu tidak bangkit ya. Bahkan cerita-cerita Yesus itu dikaburkan gitu Bang ya. Jadi bagi orang-orang yang percaya, yang mempunyai logika, yang punya bukti-bukti, akan mempertahankan itu karena itu akan menyelamatkannya. Ya, jadi maka marilah kita berpikiran cerdas, jujur ya, dan mencari keselamatan itu. Karena fungsi kita manusia ini adalah bukan memusuhi sesama kita, tetapi mencari kebenaran itu. Karena kami percaya bahwasanya kita semua manusia ini diberikan keselamatan.
ya. Karena ya roh jahat itu, iblis itu, dialah sang kejahatan itu. Itulah yang kita perangi melalui ya, ditegaskan di sini Yesus Kristus membantu kita ya untuk ya melawan ya kejahatan itu agar kita nanti bersama-sama Dia di penghakiman terakhir berada di kerajaan surga. Demikian Bang. Jadi satu ya saya bilang yang anti Kristus itu pasti ada selama dunia ini ada ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya bahwasanya ada orang yang mencari kebenaran, ada yang benar, ada yang salah. Nah, bagi kita manusia, kita harus memilih kebenaran itu, ya. Demikian. Yang antikristus itu yang menyembah Yesus, Bu. Antikristus artinya Antikristus artinya anti terhadap ajaran Yesus, anti terhadap manusia Yesus. Jadi ketika kemudian orang-orang menuhankan Yesus, berarti orang ini anti kepada kemanusiaan Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 7, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Antikristus itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapi? Dengan orang menyembah Yesus berarti dia sudah menyangkal bahwa Yesus itu manusia. Nah, penyesat di sini planos. Planos itu adalah pembohong, penipu. Jadi mulutnya berkata lain dengan apa yang dipraktekkan dengan pola keagamaannya. Kita lihat di dalam 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 nomor 7 maksud saya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Belum lagi diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Artinya menyangkal kalau Yesus itu adalah manusia yang diurapin. Apa pembuktian bahwa dia menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi? Ya, dia menuhankan Yesus. Orang yang menuhankan Yesus, orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Mesias, Kristus. Karena yang disebut Mesias itu adalah manusia yang diberikan kemudian tanda kenabian, tanda kerasulan. Nah, sedangkan yang ada di dalam iman Kristen, Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus itu adalah Hasem itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itu penyesat itu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan ibu menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal Yesus itu Kristus. Demikian. Baiklah ya. Jadi saya menerangkan ya Alkitab ini adalah Injil ya. Injil maupun Taurat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri ya. Yesus Kristus itu di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah ya. Firman di sini adalah Theos ya, Logos ya. Itu adalah Yesus ya yang menjadi firman menjadi manusia ya. Jadi Allah yang satu hakikat itu memiliki roh, memiliki firman ya. Itulah ya Allah yang dikenal orang Kristen, Allah orang-orang yang untuk di dunia ini gitu ya. Jadi di dalam Alkitab ya, semua itu akan bersentra, berujung kepada Yesus Kristus adalah salah hakikat Allah itu sendiri ya. Walaupun di dalam ayat-ayat yang mengatakan contoh lanjut, Bu. Ya, di ayat yang lainnya ya, dan berjuta ayat lainnya di 1 Yohanes 4 ayat 14 ya.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dia dan dia di dalam Yesus. Nah, inilah alasan ya mengapa. Karena Allah itu adalah roh, ya. Yesus adalah anak Allah, ya. Artinya, walaupun dia datang ke dunia, ya, lahir sebagai manusia, tetapi dia itu adalah roh, ya, roh Allah, ya. Allah adalah dia, firman adalah Allah. Inilah dasar, ya, mengapa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengenal dia, ya. Mereka membayangkan Yesus itu adalah manusia biasa, hanya melihat dari keberadaannya ketika jadi manusia. Mereka tidak memperhatikan nubuatannya, ya. Ya, Allah itu sendiri, Allah sanggup menjadi manusia, apalagi roh Allah itu sendiri, ya. Kenapa dia datang menebus dosa manusia? Untuk, ya, karena baiknya untuk menolong kita, ya, menjadi orang-orang yang akan dipanggil menjadi anak-anak Allah. Sebab, ya, orang-orang yang berada dalam roh Allah akan disebut anak-anak Allah. Itu adalah konsep dalam kerajaan surga, ya. Maka saya katakan tadi, karena anak Allah adalah Allah itu sendiri, maka saya mengatakan bahwa kami orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah, ya, ini dari konsep ketuhanan, ya. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan logika manusia, ya? Manusia itu seharusnya dilahirkan dengan persetubuhan, tetapi Yesus dilahirkan dengan Roh Kudus, ya, tidak ada persetubuhan. Kemudian dia mampu berbicara langsung dengan Allah Bapa di surga. Itu ada kesaksian, ya. Kemudian ketika Roh Kudus datang, ya, banyak, ya, Tuhan langsung ketika Elia dan Nabi Yesus berdoa, ya, para nabi di surga itu muncul kembali. Nah, itu adalah membuktikan dia itu Allah, ya, orang yang tidak bisa dilihat tetapi bisa datang gitu dalam bentuk, ya, penampakan, ya. Dan itu disaksikan, ya, oleh murid-murid Yesus, ya. Kemudian dia sebagai kemanusiaannya, ya, dia juga mulai dari kecil, ya, sakit, ya, merasa pedih, ya, perih. Dia tunjukkan di situ, tetapi menunjukkan bahwa dia itu tidak manusia biasa dan kemanusiaannya itu sudah diselesaikannya, ya. Dia bangkit, menunjukkan itu tidak seperti manusia biasa. Dia itu adalah Tuhan. Nah, jadi bagi orang yang menyangkal itu, ya, yang tidak percaya bahwa roh Allah itu adalah roh, Allah itu adalah Yesus itu sendiri, ya, sebagai gelar firman, ya, maka itu terserah dia, gitu, Bang Juma, ya. Tetapi di dalam Alkitab itu sudah disingkapkan, ya. Ya, firman Allah itu sudah menyingkapkan rahasia Allah dan manusia. Masalahnya kalau masih juga ada orang-orang yang tidak percaya, ya, itu adalah urusannya terhadap Allah. Tetapi saya yakin, ya, kalau di dunia ini masih ada penyesatan, ya, maka bertobatlah kita, ya, sebelum dunia ini akan berakhir. Saya yakin di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ya. Jadi, nah, ini harus saya sampaikan kepada semua orang, ya, bukan untuk untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi untuk memberi sebagai kabar baik. Itulah makanya dikatakan kabar baik, ya, bukan mau mengagamakan manusia, tetapi menjadikan, ya, manusia itu memberikan kabar baik, ya. Jadi itu free will kita, terserah bagi kita semua percaya atau tidak, tetapi di dalam, ya, agama kami semua bukti-bukti, data-data dan fakta-fakta itu bisa diungkapkan semaksimal mungkin, ya. Jadi tidak menjadi dongeng gitu, ya. Ini adalah fakta, ya, fakta sejarah dan fakta bahwa kealahan itu, keilahian itu ada. Demikian Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi, orang yang menganggap Yesus itu Tuhan itu adalah antikristus. Ini tidak main-main, ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Kristus itu dia hanya perantara, dia Mesias. Kalau ada Mesias, kalau ada Kristus dianggap Tuhan,
berarti yang menganggapnya Tuhan itulah anti Mesias itu sendiri, anti Kristus itu sendiri. Mau dicarikan dalil mana kemanapun, dibolak-balik supaya orang mengimani Yesus Tuhan, maka justru akan mengantarkan manusia itu anti Kristus. Anti Kristus itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, dia akan mencari-cari alasan untuk menjadikan Yesus ini Tuhan. Yesus itu Kristus, dia bukan Tuhan. Kalau dipaksakan dia Tuhan, berarti kita nyangkal dia itu Kristus. Kalau kita nyangkal dia Kristus, berarti kita adalah penyesat. Orang yang memaksakan Yesus menjadi Tuhan, itu adalah antikristus. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang berbuat kejahatan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau ibu ini memaksakan kemudian Yesus itu adalah Tuhan, ya, berarti ibu ini menyangkal apa yang ada pada diri Yesus sebagai Kristus. Ya, karena 1 Yohanes 2 nomor 22, ya, di situ diterangkan dengan sangat jelas, ya, bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya, itu disebut penyesat, ya. Dalam bahasa Yunani, planos. Planos itu adalah pembohong, ya. Planos itu adalah pendusta. Jadi pendusta itu adalah dia yang menyangkal, ya, bahwa Yesus itu Kristus. Ya, sebab Kristus itu, ya, hanya tataran manusia tok. Level tertinggi daripada Kristus adalah duta, wakil, rasul, ya. Jadi itu harus dipahami. Kalau Yesus kemudian sudah dianggap Tuhan, ya, berarti itu sudah menganggap Yesus itu bukan Mesias, ya. Karena Mesias itu hanya manusia, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau dianggap Tuhan berarti ya sudah tidak menganggapnya Mesias, ya. Seperti itu, Bu. Jadi pendusta itu, ya, yang memaksakan kemudian Kristus ini adalah Tuhan. Begitu, Ibu. Makanya wajar, ya, ketika Yesus dalam Matius 7 nomor 15, ya, mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Mengusir orang-orang yang menganggapnya menganggapnya sebagai oknum yang bisa mengusir setan, ya. Celakalah mereka itu, celaka orang ini. Kenapa celaka? Ya, karena mereka tidak menyadari kalau dia ini adalah orang-orang yang akan diusir nanti, ya. Gitu, Ibu. Tolong dipahami. Antikristus itu, ya, adalah dia yang menyangkal. Artinya menyangkal itu membantah. Membantah apa? Membantah kekristusan Yesus. Ketika Anda dilihat dan menyatakan diri Anda sebagai pentuhan Yesus, ya, berarti Anda itu adalah antikristus, ya. Itu penyesat berarti. Gitu, Bu. Silakan. Oke, baik. Boleh saya Ya, bantu silakan. ibunya? Ya. Oke, makasih Bang Zuma. Perkenalkan Ya. dulu, Bang. Perkenalkan dirinya dulu, Bang. Oh iya, nama saya Predica Verbum Ministry, ya. Ya, Predica Verbum, ya. Oke, makasih ya buat kesempatannya. Saya coba tadi mengikuti, ya. Cuman saya yang terakhir aja, yang pernyataannya Bang Juma bahwa mereka yang mengakui Yesus adalah Tuhan berarti menyangkal Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Kira-kira Bang Zuma bisa ndak buktikan ayat yang begitu plak gitu, ya? Perhatikan sekali lagi supaya jangan terjebak nanti Bang Zuma, bahwa ketika orang Kristen mengakui Yesus Tuhan, tidak ada pernyataan apapun yang dinyatakan akhirnya juga menolak Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Tidak ada itu. Boleh dicek ayatnya, bahkan ditanya kepada Kristen sekarang ini, tidak ada orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi dia menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Itu tidak ada. Tapi kalau Bang Zuma bisa buktikan dari teks atau dari kekinian, silakan. Oke, makasih. Oke. Jadi gini, Kristus itu manusia yang diurapin. Dengan sadar pun Anda menyadari itu,
bahwa Yesus itu adalah manusia. Sekarang kalau Anda mengatakan di mana ada orang Kristen menuhankan Yesus dan dia membantah Kristus, Bung, dengan Anda menuhankan berarti Anda telah menyangkal. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan ini adalah pisang, tetapi kemudian Anda menganggapnya kelapa? Itu sama halnya Anda dengan mulut Anda, dengan apa yang Anda praktekkan itu berbeda. Kan pertanyaannya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, sabar ya. Di situ diterangkan, siapakah pendusta itu? Kan ditanya di sana, siapakah penyesat? Siapakah pembohong? Pembohong itu ya, yang berkata tidak sesuai dengan praktek. Itu pembohong. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Mulutnya mengatakan Kristus, Yesus itu, tapi prakteknya Yesus itu Tuhan. Berarti dia pembohong, berarti dia penyesat, berarti dia pendusta, planos, antikristus berarti. Dengan mengatakan Yesus itu Tuhan, dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu sama halnya menyangkal Bapa. Karena Bapa itu bukan manusia, Bapa itu bukan utusan, Bapa itu bukan Kristus. Yang Kristus itu Yesus. Dengan menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Kristus, ya. Begitu. Silakan. Oke, baik. Perhatikan baik-baik Bang Zuma. Sekali lagi, jika Anda hanya membawa dalil ayat itu tidak menyatakan bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu atau orang-orang Kristen pada masa ini ada yang menyangkali Yesus sebagai Kristus. Tidak pernah. Bahkan boleh dilihat di dalam semua pernyataan kitab suci, justru Yesus itu disandangkan menjadi nama diri, ya, dimulai dari gelar dengan sebutan Yesus Kristus, ya, atau Kristus Yesus. Artinya tidak ada keraguan dalam Kristen mula-mula, bahkan sampai sekarang tidak ada keraguan apapun bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias, tidak ada keraguan apapun. Nah, jadi ketika orang Kristen mengaku Yesus adalah sebagai Kristus, nah lalu itu ketika orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti orang Kristen menolak Yesus itu sebagai Kristus. Tidak ada. Anda aja yang agak terlalu pintar mendalil-dalilkan begitu. Coba tanya baik-baik sajalah di dalam Alkitab. Lihat baik-baik, tidak ada orang Kristen atau mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka menolak Yesus sebagai Kristus. Sebagai bukti bahwa Yesus itu disandangkan gelarnya dengan Kristus, menjadi nama diri. Sampai sekarang pun sama, kami menyebutnya Yesus Kristus, ya. Jadi atau Kristus Yesus. Jadi itu dalil Anda yang saya kira karang-mengarang. Tapi tidak apa-apa. Kalau Anda tidak terima dalil saya, silakan saja bernarasi terus-menerus. Tetapi saya katakan apa yang Anda sampaikan itu adalah kebohongan. Oke, makasih. Iya, justru Anda lah yang pembohong. Anda mengatakan Yesus manusia, tapi Anda tuhankan. Pembohong itu namanya. Yesus Kristus. Tunggu, sabar. Bang Zuma, oke. Yesus Kristus. Menurut saudara, pernah nggak pencipta langit dan bumi itu di dalam perjanjian lama digelari Mesias? Coba, jawab saya. Ada enggak pencipta langit dan bumi yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub disebut Mesias? Oh, Mesias di sana belum diperkenalkan dengan nama istilah Mesias. Mesias ini apa menurut saudara? Tuhan atau manusia? Nah, oke, kan Anda mengatakan di dalam zaman Abraham atau Musa ada yang mengatakan bahwa Mesias. Anda sudah mengatakan Tuhan tidak disebut Mesias. Oke, saya tanya saudara, yang digelari Mesias di perjanjian lama Tuhan atau manusia? Tidak ada objek. Jawab dulu lah. Kores itu disebut Mesias, Harun disebut Mesias, Saul disebut Mesias. Apakah mereka Tuhan? Anda tanya di zaman Abraham dan Musa. Alamak. Di perjanjian lama. Orang-orang yang ditahirkan, orang-orang yang kemudian diurapi disebut Mesias. Dalam bahasa Yunaninya Kristos. Apakah kemudian mereka Tuhan?
Ya, biar saya jawab. Bang Juma, saya ada saya ayat ya, sebentar Bang ya. Tadi saya sudah menyebutkan, ya, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya. Ini ayatnya ya. Dijawab Bahkan dulu pertanyaan Bang Juma itu loh, dijawab dulu. Mesias itu Sebab- Tuhan atau bukan? Dijawab dulu itu. seorang ini tadi kan masalah Mesias ya. Sebab seorang anak lahir, nah itu putra itu telah sudah diberikan bukan untuk kita, Tuhan. Yang lambang lahir itu bukan pemerintahan Tuhan. di atas baunya ya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah. Kena lagi bawah saya. Itu yang lahir itu ya, siapapun. Selesai. Aja itu. Yang lahir itu siapapun. Itu kan ayat yang Itu bukan jangan aja. Alamak. Ini masih nubuatan Bang Juma. Saya bacakan lagi. lagi. Aduh, yang lahir itu bukan Tuhan, Ibu. Udah, Yang lahir itu Bang Jum- ciptaan manusia. Mana Bang ada Tuhan Juma. pencipta dilahirkan, alamak. Ini masih sama bahasa Indonesia loh Bang Juma, belum bahasa Inggris. Ya, masa Bahasa Bang Juma Indonesia ngerti? itu telah lahir. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan? Ya. Yesaya menubuatkan Anda ya. masih tetap berkata. Iya, yang Dalam saya tanya, pemerintahannya. apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah Ya. dilahirkan? Dan masih ada ayat-ayat malaikat yang Mama menyatakan ini Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga sendiri. Nanti saya tunjukkan Alamak. Bang Juma. Silakan Bang Fredika. Ya. Tuhan pencipta langit dan Jadi- bumi mana ada dilahirkan? Ada saja. Bang, Ya, oke lah. gimana Jadi gini. saudara Pradesa? Gini, ya. Silakan. Oke, begini Bang. Pertanyaan saya tadi apa, Bang? Anda kan sudah ditunjukkan ayatnya. Enggak, Keadaan pertanyaan dan- saya, itu ayat. apakah ada manusia disebut Tuhan? Loh, yang di mana? Mau dibawa di ayat yang mana yang mau saya pakai? Di perjanjian Yohanes lama, 1. di kitab Tanak ada nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang-orang yang kemudian disebut Kristus ini, disebut Mesias ini adalah menjadi Tuhan. Seperti Oke. Daud, Salomo, Gini, Saul Bang. misalnya. Pernah nggak mereka itu Tuhan? Jadi Tuhan? Oke. Tidak. Lah mereka Pikirkan itu Kristus. sama. Oh, berbeda itu dengan kata yang dipakai atau maksud yang dipakai untuk sang Mesias yang menderita, yang di dalam Yesaya. Begini ya, Bang Juma, kalau Anda mau memahami konsep ketuhanan di dalam Bible, jangan paksakan dengan ketuhanan Anda sehingga Anda menganggap Tuhan itu. Kenapa jadinya ketuhanan saya? Yang saya tanya di kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak itu, adakah Mesias disebut Tuhan? Atau adakah Tuhan disebut Mesias, Kristus? Itu loh pertanyaan saya. Oke ya, kitab Yesaya itu Bang, itu disebutkan kitab yang mengacu kepada kelahiran kedatangan sang Mesias. Nah, Alamak. ayat yang tadi Anda boleh tidak terima. Ayat yang Bukan terima. masalah kedatangan Mesias. Ini yang saya tanya. Ada tidak Mesias itu pernah disebut Tuhan? Adakah Tuhan itu pernah disebut Mesias? Sehingga Yesus ini yang disebut Kristus, Anda tuhankan. Ini berbicara mengenai pendusta, pembohong. Oke. Gini, saya jelaskan ya Bang, tapi jangan dipotong ya. Supaya Ya kalau Anda cuma jualan obat pasti dipotong lah. Siapa yang mau dihabiskan saya bilang waktunya? Anda yang jualan obat, Anda yang bawa opini. Tadi Pertanyaan saya, ada bantah tidak Anda Tuhan pembohong. yang Kan saya tadi sudah memperkenalkan bilang. diri di dalam kitab Tanak menyebut dirinya Mesias? Ada tidak? Jangan Ada. panik Bang Juma, jangan panik. Kok Tenang jadi saya- aja, kok saya tenang. Panik, nggak ada yang jawab Yang pertanyaan panik ini, nggak nggak bisa nyambung dari memberikan tadi. data. Pusing gua. Mana datanya Tuhan disebut Mesias itu di perjanjian lama mana? Penipu itu, pembohong itu Saya adalah. baca Bang Juma, saya lengkap ayat ya. Ya, silakan. Di mana disebut? Yesaya 7 ayat 14 ya. Nah, di mana di situ disebut Mesias? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung Mana manusia Mesiasnya ya. mana? Mana Mesias? Melahirkan seorang anak Mana? laki-laki Ini kita berbicara dan mengenai ia pembohong, menamakan pendusta. Immanuel, ya. Alamak. Ya, Mana itu disebut sama Mesias dengan di sana? Mesias. Alamak. Ada Aduh. Begini Bang Juma ya, Bang Juma Aduh. ya, jangan lah ya. Zaman ini mute aja dah, nggak nyambung. Nggak nyambung ente. Nggak nyambung. Ibu. Nggak ada Tanya apa hubungannya. jawab apa.
Ini kan dikatakan dalam kitab saudara. Jangan cari-cari, mutar-mutar. Di kitab Pengertiannya saudara udah jelas, Bang Juma. dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Yesus Anda tidak sangkal bahwa dia adalah Kristus, mustahil Anda menuhankannya, karena Yesus itu hanya Kristus. Buktinya Anda pembohong, pendusta, penyesat, Anda menuhankan Kristus. Itulah bukti Anda itu adalah pembohong, pendusta. Anda itu adalah penipu, ya. Karena di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, ya, 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta, siapakah planos, siapakah penyesat, pembohong itu? Bukankah dia menyangkal, ya, bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Anda tidak menyangkal Yesus itu Kristus, Anda tidak mungkin menuhankannya, ya. Karena Anda sudah menuhankannya, berarti Anda pembohong. Oke, sudah. Itu aja kok, Bo. Ya. Tenang Bang Juma, tenang. Alamak. Bang Zuma. Saya tanya dulu lagi nih, Saudara Predi, Yesus itu Kristus atau bukan? Ini giliran saya. Giliran Ya saya tanya, Yesus itu Kristus atau bukan? Oh, Anda tidak kasih saya kesempatan ngomong. Iya, betul. Nah, kalau dia Anda akui Kristus, kenapa Anda tuhankan? Hah? Bang, sejak kapan Kristen menuhankan Yesus? Tidak ada itu. Itu omong kosong Anda. Anda pernah orang Kristen Lah, menuhankan yang Yesus. Anda sembah Yesus siapa? itu Yang Tuhan Anda sudah sembah dari siapa? Anda tahu istilah menuhankan? Ya, menuhankan itu Coba kata mempertuhankan, itu, menuhankan. menyembah, mempertuhankan, mengilahkan. Bang, Yohanes 1 ayat 1 itu. Coba baca. Kemana-mana lagi. Ditanya apa Yohanes 1? Kenapa yang gak ada yang nyambung ini hari ya? Yohanes 1 ayat 1 apa? Yesus Tuhan, Yesus Allah. Yang saya tanya, kalau Anda mengaku Yesus itu Kristus, kenapa Anda tuhankan? Yesus Kristus dan dia adalah Tuhan. Yesus Berarti Anda Kristus menyangkal dia Tuhan. Kristus. Tidak, tidak. Anda yang pembohong. Anda Pembohong Tidak ada itu ayat yang dan tidak menyangkal ada. Yesus itu Tidak adalah Kristus. ada ayat. Tolong kamu definisikan dulu Kristus itu apa? Ya itu dulu. Kristus itu apa? Itu dulu. Satu-satu. Kristus itu apa? Kalau pendek-pendek begini nggak mau dia. Harus diputar. Wih, ditanya Freddy, Kristus itu apa? Jangan dimatikan. Yo, ya, jangan Kristus dimatikan. itu apa? Jangan Dijawab dulu. dimatikan. Kristus itu apa? adalah Mesias. Diam sudah, saya sudah jawab. Udah dijawab. Ya. Mesias Banyumas. Biar saya jawab. Oke. Udah dijawab. Dia Mesias. Atau Kristus Rabi. itu apa? Mesias katanya Mesias. Ya justru sama. Mesias itu apa? Lah, jadi yang Anda tanya apa? Yang Anda tanya apa? Harga cabai berapa? Oke. Ya, yang Anda mau tanya apa lagi Bang Juma? Apakah Mesias itu adalah Tuhan? Iya. Mesias adalah Tuhan. Pertanyaan saya, Mesias itu apa? Kristus itu apa? Kenapa? Nah, Kenapa Bang Juma? yang saya tanya Kristus itu apa? Kristus mau apa? Definisinya kah atau sinonimnya kah atau apa yang mau ditanya? Arti, makna, kandungan daripada pemahaman orang-orang Yahudi ketika berbicara Mesias itu merujuk kepada manusia atau merujuk kepada Tuhan? Oke, jadi Kristus itu dari kata Mesias atau Mesaya, itu artinya yang diurapi dalam. Nah, yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Oke, di dalam pemberitaan para nabi, dia adalah manusia tapi dia adalah Allah. Di mana itu? Dasar pembohong. Itulah kamu kenapa disebut penyesat. Bang, Anda yang pembohong. Coba baca Yesaya pasal 9 ayat 5. Anda yang Di mana disebut sana? Di mana disebut di desa Yesaya 9 nomor 5 itu disebut sebagai Mesias adalah Tuhan di mana tuh? Emang ada Tuhan dilahirkan? Aduh. Gimana? Ngarang bebas aja nih si pembohong ini. Orang bebas semua ya? Ya namanya pembohong gitu, bebas dia bernarasi seenak perut. Mesias itu yang diurapi.
Yang diurapi itu manusia. Yang diurapi itu, begini loh banyak Mesias itu yang diurapi. Yang diurapi itu manusia atau Tuhan? Manusia katanya. Manusia. Dan Tuhan. Alah, mana ilmunya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku Waalaikumsalam. daripada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau ya. Mesias itu orang yang diurapi manusia. Jadi kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti dia adalah pembohong. Dia menyangkal Yesus sebagai Antikristus. Kristus. Itu antikristus. Makanya kalian diusir dalam Matius 7. Kalian diusir itu kenapa? Karena Anda menuhankan Mesias, Anda menuhankan Kristus. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah Dajjal itu? Anda pembohong dengan ayat itu. Sekarang itu Anda bohong, Bang Zuma ya. Sekarang saya tanya sama saudara. Tidak ada ayat itu begitu. Tidak ada ayat itu. Tidak ada ayat itu loh, Bang. Sorry ya, Anda jangan Matius 7, Yesus mengusir orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Kok nggak ada pula? Oke, coba silakan. Matius 2:3 koclok. Alamak, dasar penipu ini. Apa? Anda yang penipu, jualan ayat pembohong. Udah turunin. Udah nggak nyambung. Mana? Jangan diturunin. Anda kalah kan? Udah nggak nyambung. Tanda-tanda pembohong itu otaknya tidak berfungsi. Mulutnya mengatakan Yesus Kristus, tapi praktiknya di hari Minggu menyembah Yesus Kristus. Itu pembohong. Yesus adalah nabi. Coba intip di hari Minggu. Tuhan Yesus itu. Yesus adalah Kristus. Coba lihat di gereja hari Minggu. Ya, ternyata dituhankan. Dasar blue kodok. Anda pernah masuk gereja juga? Ini perempuan ditanya dulu. Saya pernah lihat. Pernah lihat, akhi. Ibu Tina kalau ditanya sudah poin ya. Dengerin pertanyaannya. Ya. Dengerin pertanyaan. Apa itu Mesias? Apa itu Mesias? Saya turunin nih kalau nggak mau dengerin. Apa itu Mesias? Apa arti Mesias? Saya bacakan dulu ya. Apa arti Mesias? 1, 2, 3. Apa arti Mesias? 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 Kagak mau dijawab. Turun. Tanya baik-baik. Apa arti Mesias? Ngoceh melulu. Lebih baik kau cuci celana dalammu. Bersihkan di sana. Tanya apa arti Mesias? Susah amat. Bikin pusing Banyuma. Berapa jam Banyuma pusing? Berapa jam pusing Banyuma? Kalau di Malaysia, Bang Andi. Kalau di Malaysia ini Kristen di sini jarang tahu Mesias itu adalah, apalagi kalau Yesus itu Mesias, jarang mereka tahu itu. Yang ditahu di sini Yesus, Anak Allah, Firman, Putra, Roh Kudus, itu aja. Nah di kumal-kumal begini saya dengar ini Mesias bahkan jadi Tuhan sama Oten. Aduh, pasrah kali mereka ya. Mereka pembohong kan? Penipu, penyesat. Katanya gue nggak berbobot. Ditanya apa itu Mesias? Yang diurapi. Apakah Tuhan bisa diurapi? Bisa. Lu Tuhan diurapi? Tidak. Tapi kalau Oten lahir Bang Andi, jangan kasih tapi kan dikasih kuasa. Mazmur 2 misalnya. Mazmur 2 nomor 2 misalnya. Di situ dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Siapa Mesiasnya di situ? Daud. Mesias ini dalam bahasa Yunani apa? Kristos. Bersama dengan Daud Kristos. Berarti Daud ini juga adalah Tuhan. Beda katanya. Karena Daud itu beda. Karena Daud itu karena bukan Daud dari tidak firman. Bukan dari firman. Daud. Bukan, salah, bukan. Sebab Daud tidak disalib, itu aja sebenarnya. Ya. Gara-gara tersalib itu jadi Tuhan itu. Karena dia tidak bangkit. Iya. Makanya dia menyuruh makan darah pula. Minum darah, makan daging. Ya, Yesaya lagi pakai pinjam-pinjam Yesaya. Yesaya itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Di situ telah lahir, Yulad. Udah lahir. Yang lahir juga di situ bukan Tuhan. Yang intinya, siapakah pendusta itu? Pendusta itu yang menuhankan Yesus. Itu pendusta. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus? Ya, kalau Anda sudah mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda menyangkal bahwa Yesus itu Kristus.
Kan dompala. Enggak, gini Bang Zuba, Yesus kan Yesus kan disebut Kristus. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus itu Theos. Mati Mija. Loh, Berarti kok dia ketawa dewa. sih kalian sebentar, kalau bahas begini jangan ketawa dong. Berarti dia dewa dong. Kalau dia Theos. Enggak, Yesus itu sesembahan, Yesus itu Theos dan Iya Kurios. dewa berarti. Yesus itu dewa berarti. Enggak, bukan Loh, dewa. tadi katanya dewa. Yang dewa itu Allah. Tadi Allah. katanya Theos. Kenapa? Tadi katanya Theos. Iya, bahasa aslinya Theos. Nah, Theos itu aslinya bahasa Indonesianya apa? Theos. Dewa. Theos itu Tuhan. Dewa. Dewa. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu dewa. Theos itu dalam bahasa Inggrisnya God. Dalam Nah, bahasa dewa juga Inggrisnya- bahasa Inggrisnya apa? Dewa, bahasa Inggrisnya apa? God Iya, tapi juga. beda. Apanya yang beda? Ini alokasi maknanya beda. Loh, Theos itu artinya dewa. Mau kemanapun Anda membawanya tetap aja Theos itu dewa. Makanya dewa kalian itu bisa jelma jadi manusia itu tadi tuh. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah dia yang menganggap Kristus itu adalah dewa. Itulah kalian. Enggak, salah kamu. Kenapa sih selalu kenapa sih selalu Itu fakta. dengerin Anda dulu sendiri yang mengatakan tadi Yesus itu dewa, Theos katanya. Ya berarti Yesus itu dewa. Lucu ente. Bentar, Bang Zuma ini kan dia ini kan dia menguasai Alkitab. Kok masa nggak paham-paham sih? Dia Bang arti Zuma? itu doang loh. Iya, satu kata loh. Theos artinya apa? Satu kata doang loh. Iya, Theos kalau dalam bahasa Indonesia itu Tuhan pakai H. Kalau Salah. Kurios Coba itu buka Tuhan, kamus. nggak Coba pakai buka H. kamus. Salah. Iya. Coba buka dulu deh kamusnya. Kalau Mas. Kurios itu Tuhan nggak pakai H. Kalau dalam Bisa buka buka kamera, silakan. Kita bahas Al-Quran. Alidaya bisa nggak buka? Alidaya buka. Yang kemarin itu. Enggak, coba buka di situ dulu deh. Coba hostnya. Tunggu dibukain. Tunggu dibukain. Theos. Ya, Dalam Theos. bahasa Indonesia apa? Coba. Alidaya buka kamusnya. Baik, bentar. Enggak, soalnya HP satunya ini agak-agak. Ya udah diam aja dulu dibantuin. Satu kata doang loh diperebutkan di sini dimasalahkan. Jadi kalau membahas satu kata itu nggak usah menyebut bensin, cabe, ember, nggak usah. Theos doang mau diartiin ke bahasa Indonesia. Udah itu aja udah. Jangan kayak yang lain. Kemana-mana ngomongnya ember bocor lah, cangkul lah, dibawa-bawa. Emang lu mau camping? Nih, taruh ini yang udah terbuka ditunggu. Kanan. Nah, tuh baca itu tuh, Theos. Bahasa Coba Indonesianya mana? apa tuh? Apa tuh? Coba yang lainnya kan cuma satu dua. Loh itu diketik apa dia? Nah ini udah Google Translate. Coba dari awal, coba jangan itu kan ada kursornya kok ini berkedip-kedip. Astagfirullah, gak percaya. Coba tulis ini Tuhan. Ya Tuhan. Lah salah, harusnya dari ini salah kamu. Coba gini, coba Nah tuh Tuhan tuh. Apa itu? Tuhan Bahasa Yunaninya Tuhan. Arkontas. Kalau ke coba dewa Allah, ya. coba Allah deh, coba Allah. Ngapain coba, Allah coba. lu bawa-bawa? Gak ada urusannya Allah kan sama kau ah. Enggak apa-apa, coba kita lihat aja. Enggak apa kamu enggak apa-apa sih. Dewa. Allah. Nggak usah ini Theos kok. Nggak usah bawa-bawa Allah di sini. Semakin kabur nanti. Enggak Allah aja enggak apa-apa. Nggak usah ini Theos artinya dewa. Apa Hadi? Kita kan mau bahas satu-satu aja. nggak Enggak ini apa-apa. dulu akui dulu ini Theos artinya apa bahasa Indonesia? Iya, lah kalau dewa terus dewa artinya apa dewa? Theos. Theos. Iya, kalau menurut kalian dewa artinya apa? Ya Dewa, Theos. dewa Iya, itu makhluk halus, makhluk roh. Itu dewa. Coba kamu buka di situ Coba dewa tulis artinya apa, akhi. Ya. Coba tulis dewa adalah definisi dewa coba. Itu makhluk roh itu, sembahan dewa paganism. Mampus. Dewa Nggak adalah mampus, kami nggak akan pernah mampus. Coba itu. Dengerin dulu itu. dewa Ya, ya. adalah Entitas supranatural. Yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat serta dihormati oleh manusia. Mereka yang berjenis kelamin pria disebut dewa.
Jenis kelaminnya ada ya? Yang perempuan Kamu jangan disebut ketawa dong. Kalau bahas Dewi. Al-Quran hadis, kalau ketawa kalian marah gimana sih? Ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis juga. Iya, kita kalau bahas Al-Quran nanti kalian kalau ketawa kan Ini nggak umum marah. ini. Macam tahu Ya, aja oke, sekarang Al-Quran. saya tanya nih, apakah ini apakah ini Bapak? Bapak di surga? Lah Bapak di surga apa? Kenapa Kok mau ngomong Bapak di ke surga? sana? Ini Ya ngomongin kan, masalah ini arti hanya dewa. ada satu, sebentar. Ini 1 Korintus nggak ngomongin siapa-siapa, ini arti dewa. kita hubungkan nih Bang Handi. 1 Ya hubungkan Korintus aja Tuhanmu sama 8. dewa. Bentar, 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Nah, Yesus juga disebut Theos, di mana satu hakikatnya dengan Bapa gitu. Ya itu baru konsep dewa. Itu konsep dewa-dewa itu. Enggak, salah. Itu konsep dewa-dewa. Kita Bang Suma belum Krishna paham. disebut Bapak Aduh, juga. Bang Suma cocoknya belajar sama Alitea, dia belum paham-paham juga nih Bang Suma nih, gimana sih? Sombong kali pemakan babi ini, Bang. Gua tanya dulu Kita kamu. makan babi. dengerin Alita ya. Dengerin. Ikutnya Paulus berarti kalau Dengerin. gitu. Yesus itu sama Paulus Alita lebih ya, mulia dengerin. Ya, silakan. Yesus sama Bapak itu sama atau beda? Satu hakikat kealahan. Sama atau beda? Beda pribadi, Beda pribadi. Oke, yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Pakai bahasa Elai atau bahasa aslinya? Bahasa ayam. Tuh kan, kita berarti serius loh Bang Handi. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Pakai Elai aja ya. Terserah. Oke, kalau di Al kan dikatakan nih 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja pakai H yaitu Yesus Kristus gitu. Apa bedanya Allah dengan Allah dengan Tuhan? Yesus juga disebut Allah, di mana satu hakikat dengan Itu Bapa. aliran dewa-dewa itu. Jadi betul Aduh. banget di. Ya. Jadi Tuhanmu ada berapa? Aduh, kalian belajar di saya aja deh. Jadi Tuhanmu ada Belajar berapa? dewa-dewa. Dengerin. Paham sih? Tuhanmu ada berapa? Satu nih hanya. Siapa ada namanya kalau satu? Allah. Siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapak nggak Oh, pernah iya. disebut Kurios. Aduh, kamu nggak paham. Oh, iya. Dengar dulu. Bang Zuma udah paham tuh. Bapak itu nggak pernah disebut Kurios. Iya, Yang kemana-mana. disebut Theos itu Benar-benar ini Bapak. orang ini Nah. kenapa ya? Habis makan apa semua nih orang ini Enggak, orang? kamu belum paham. Gini Andi, Yesus juga disebut Theos, di mana satu hakikat dengan Bapa gitu. Hakikat artinya apa? Satu hakikat. Hakikat Dasar artinya turun. apa? Ini Bang Suma ini gimana sih? nggak Alita paham? dengerin gue aja gue. Dasar mabuk. Hakikat artinya apa? Kabur. Makanya jangan manusia kok dipaksain jadi Tuhan. Begini jadinya. Hakikat itu keadaan sebenarnya. Beda keadaan Yesus dan Bapak. Yesus pernah disunat, Bapak kagak. Susah memang ini orang ini. Kalau ada orang dipaksakan jadi Tuhan, begini jadinya. Diputar. Kalian itu mempertontonkan kebodohan loh. Diketawain loh satu dunia. Bener. Jangan kita Islam, Muslim mengetahui Anda. Unitarian masa si Jehovah mengetahui Anda loh. Kristen juga loh dia. Parah. Bang Andi, kira-kira loh kalau ada ayat Yesus itu seperti di Keluaran 7 nomor 1 itu kan Musa diangkat menjadi Allah itu. Kira-kira kalau ada ayat begitu di Perjanjian Baru, kira-kira jadi apa Yesus itu ya? Ini penasaran aku ini. Jadi ayam sayur kali. Yang tidak ada ayat sejak kok boleh jadi-jadinya ya. Allah itu boleh jadi manusia, boleh pula dilahirkan, astagfirullahaladzim. Taruh kali doktrin gereja ini. Itulah mereka ini gabrulnya. Mempergunakan kata Allah dijadiin manusia. Allah itu sembahan umat Islam. Dipakai, disalahgunakan, dijadiin manusia pula lagi. Kan gabrul semua. Parah benar. Ya Allah. Aduh. Tapi Ya, keberadaan mereka di room-room yang seperti ini ya, para guruku, justru itu yang membuat orang mualaf itu. Karena Yang sebenarnya sakit. kalau saya perhatikan sudah banyak sebenarnya Kristen yang ragu, tapi cuma belum tersampaikan gitu loh. Bertanya sama pendeta takut. Akhirnya yang datang ke sini ini karena sakit hati, benci itu aja. Kenapa sih yang- nggak mau pakai gitu loh? Kenapa nggak mau pakai akal sehat? Akal sehat itu bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana pencipta, mana diciptakan. Kalau akal sehat berfungsi, orang nggak debat, langsung bisa. Iblis datang kepada Adam memutarbalikkan kebenaran. Datang kepada Hawa
memutarbalikkan keadaan. Mereka datang ke kita berdebat, Memutarbalikkan kepala. nah memutarbalikkan kepala. Astagfirullah. Begitu. Yang manusia dibilang Tuhan, yang Kristus dibilang Tuhan, yang Mesias dibilang Tuhan, yang Tuhan dibilang manusia. Aneh kan? Tadi tuh yang muncul katanya manusia dari dulu sudah punya daging dan darah. Dia putar balik keadaan, semua dia putar balik. Iblis itu kan sifatnya mengelabui tuh. Yang disebut mengelabui itu selalu menyatakan sesuatu sesuai dengan faktanya, disampaikan tidak sesuai dengan faktanya. Itu mengelabui. Misalnya kita dikasih batu, habis itu dikatakan ini adalah emas. Jadi dia sifatnya itu mengelabui. Nyata-nyata ini batu, kita jelaskan ini batu, enggak. Pokoknya ini emas. Apapun caranya. Begitulah Yesus. Betul. Yesus jelas-jelas manusia. Pokoknya untuk mengelabui kita apapun dia akan lakukan. Bahwa Yesus itu bukan manusia, dia adalah Tuhan. Itu sifat iblis. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Mereka membantu setan untuk supaya manusia ini sesuai dengan sumpah setan, saya akan menyesatkan mereka semua. Nah, cara setan menyesatkan manusia itu mengambil saudara angkat, yaitu orang-orang kafir. Makanya bukan setan yang datang mengajarkan kita bahwa Yesus itu Tuhan, tapi manusia langsung. Manusia yang disebut Al-Quran wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Manusia yang sudah bersekongkol, yang sudah bersaudara dengan iblis. Subhanallah. Itu dia. Maka coba kalau kita berdebat dengan yang model apapun, pasti Tuhan. Padahal nyata-nyata ini anak orang loh, Cahayu. Tanpa makan mati dia. Parah kali lah ini. Al-Quran betul-betul valid kebenarannya. Sudah dibagi lengkap situ Gurunda. Sudah ada juga Iya, kan betul. itu penyusuan sudah ada waktu kecil Lukas 11:27. Sudah ada juga makan ikan goreng di dalam Markus 23, Lukas 23, ayat 43, Lukas 24. Jadi ini masa mereka tidak tahu membedakannya mana manusia, aduh. Nah, itulah Al-Quran benarnya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara orang kafir itu adalah setan yang senantiasa menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. La haula wala Nah, makanya dia datang itu mempertahankan kemanusiaan Yesus, tidak dipertahankan malah dianggap Tuhan, itu kan untuk menyesatkan itu. Betul. Kira-kira kalau ada di antara kita ini ikut mereka menuhankan manusia Yesus, kita itu termasuk golongan sesat atau tidak? Ya sesat lah. Ya Kafir pula. sesat. Makanya dia datang untuk menyesatkan kita. Karena mereka itu adalah saudara-saudara setan. Begitu sahabat-sahabat. Silakan dilanjut. Sini udah mau maghrib. Silakan. Masya Allah. Ya jadi gitulah teman-teman Kristen. Sebenarnya ini dari pikiran kita aja apakah berfungsi atau tidak. Tapi terima kasih juga karena keberadaan kumal-kumal seperti ini. Apalagi ada guru-guru kita kan. Apalagi kalau sekarang sudah menyebar ke Malaysia, apalagi kalau sudah masuk di Indonesia, di Sabah, di Sarawak. Karena di sana jarang sekali itu Gunda ya, mereka mendengar yang hal-hal begini. Mudah-mudahan suatu hari nanti akan tersebar di kampung-kampung dan mereka akan tahu. Karena paling kesian mereka yang di sini di Malaysia, terkhusus kepada orang-orang pedalaman, sudah ratusan tahun didogma oleh gereja, didoktrin dengan yang seperti tadi. Pokoknya Yesus Tuhan sudah pokoknya. Dengan 5 ayat dipergunakan. Sementara 5 ayat ini tidak berguna langsung kepada Yesus dalam Bible. Contoh Yohanes 14:6. Jelas di situ dia jalan bukan tujuan. Contoh Yohanes 10:30. Padahal Yesus menyatu dengan Bapa, dengan murid-murid. Yohanes 17:21. Paulus pun menyatu dengan Yesus. 1 Korintus 4:15. Begitu juga Yohanes 8:23. Kalau kau tidak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Yohanes 1:9, kalau kau tidak mengampuni orang, dosamu tidak diampuni, kata Yesus. Yohanes 8:34, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Nah ini ayat-ayat ini sebenarnya kalau teman-teman Kristen membaca Bible, semua ada obatnya, penawarnya di Bible. Tidak perlu Bang Zuma capek-capek. Pada dasarnya sebenarnya kalau Bible itu didudukan sebagai seorang yang menggunakan akal, seperti yang dibilang sama Gurunda tadi itu, memang betul itu. Harus ditinggalkan itu. Kenapa? Di dalam Bible tidak ada Yesus Tuhan, tidak ada. Adapun Yohanes 13:13 itu tahun 2000 itu. Berubah dari junjungan menjadi Tuhan itu. Nah ini orang-orang Sabah tidak tahu itu. Yang diorang tahu yang pokoknya Yohanes 13:13 itu aja. Padahal itu baru-baru ternyata. Sebab itulah ada orang-orang mualaf itu juga yang saya dengar. Kenapa dia meninggalkan Kristen itu? Karena dia takut Tuhannya menjadi Maradona. Betul. Karena begini teman-temannya. Kalau 1 juta Kristen itu dipasangkan mic di mulutnya. 1 juta orang saja. 1.000 orang lah. Berbagai-bagai denom itu dipasangkan mic di mulutnya. Ada Protestan, HKBP, Saksi Yehova, Karismatik, Unitarian, Advent, apalagi Katolik, Basel, Anglican, dipasangkan mic di mulutnya. Lalu ditanya sama Tuhan, siapa Tuhan kalian? Kira-kira puyeng Tuhan itu. Ada yang mengatakan Trinitas, ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang bilang Putra, ada yang Firman jadi manusia, ada yang 100% daging, ada yang Hasem, ada yang HWH, Yotepape. Bingung Tuhan itu. Jadi sebab itulah kita mengajak berpikir gitu loh, teman-teman Kristen. Ini bukan merendahkan kalian, berpikir. Sebenarnya Bang Zuma ini capek-capek, bukan begini caranya kalau memang kalian pembaca Bible. Tinggal sejak kamu mencari tahu, seperti kita-kita dulu. Ternyata bila kita baca Bible tidak ada keterangan tentang Kristen, ya mencari orang lah untuk disadatkan. Yang jelas intinya adalah bahasa sederhananya, pakai akal sehat, bedakan antara pencipta dan yang diciptakan. Pakai akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja sederhana kok itu. Siapapun yang memaksakan manusia adalah Tuhan, artinya akalnya mati total. Lah, itu di situ doang sederhana kok. Siapapun di muka bumi ini memaksakan anak Maria adalah Tuhan, artinya akalnya mati total. Kenapa? Yesus ini bertumbuh kembang mulai dari dalam kandungan sampai dia dilahirkan, sampai dia dewasa. Kalau dia Tuhan, apalagi Tuhan pencipta alam semesta, kagak mungkin dikandung. Kagak mungkin dia pernah menjadi bayi. Merangkak-rangkak nggak bisa jalan. Akal dong dipakai. Sederhana ini, jangan dipaksakan. Tadi cuma sederhana loh, diputer sana, diputer sini gitu loh. Jadi Kristen kalau diskusi itu harus diberi waktu bicara, nggak karu-karuan. Bagaimana tidak disanggah kan Bang Andi? Kalau kita diam-diam ya ikut puyeng kita nanti. Kalau tidak disanggah. Sementara maunya mereka didengar, tapi bagaimana mau dengar kalau tidak tersambung langsung? Yang penting bukunya. Lain ditanya, lain dijawab. Astagfirullah. Pakai Yesaya 95 segala lagi. Di sana telah lahir. Itu telah lahir loh itu. Kalau sudah telah lahir berarti bukan akan lahir itu doang. Itu juga diputer gitu. Diputer gitu. Udah nyolong kitab orang, diterjemahkan sembarangan. Ini orang apa ya bahasa Indonesianya orang kayak gini semua? Barang sederhana kok. Udah jelas Yesus mengatakan aku utusan Tuhan. Kenapa lagi dituhankan? Giliran apa itu dituhankan? Ada aja jawaban ngelesnya gitu loh. Kalah lo sama anak kecil, anak SD. Anak SD aja tahu bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Kagak mungkin ada Tuhan bercampur dengan manusia. Terbataslah dia. Ada tadi ada pendeta yang muda nekat bahwa dagingnya Yesus juga adalah Tuhan. Buset. Parah banget. Masa Tuhan bertumbuh kembang? Ya kalau tidak salah Bang Andi, Tuhan ini kan maha suci ya.
Giliran dia sudah bercampur dengan manusia, manusia ini kan bernajis. Jadi dengan bersamaannya Tuhan yang maha suci, dengan bersamaan tiba-tiba Tuhan maha kotor, gitu. Ya itu dia. Masa ada Tuhan tidur istirahat makan? Nangis juga Bang Andi. Di Yohanes 11:35 menangis juga dia. Coba. Kalau ditanya begitu, itu kan kemanusiaannya. Loh, berarti bukan Tuhan dong. Giliran bermujizat tuh, Tuhan kan. Nah, habis bermujizat ngapain? Pulang ke rumahnya istirahat. Bukan Tuhan lagi. Jadi siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Udah kayak cerita itu. Akal mati total. Ya udah, saya tutup YouTube dulu ya. Menjelang maghrib di sini semuanya. Terima kasih Anda dari YouTube. Semoga terhibur. Dan mohon maaf atas segala hilap. Ini diskusi, bukan monolog. Sampai jumpa, Bada Isa. Sampai jumpa ya, Bada Isa ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang-ulang nih. Pakailah akal sehat. Supaya kalau diskusi itu nyambung. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.